Ketua DPP PDIP Said Abdullah turut menanggapi potensi putra sulung Presiden RI Joko Widodo. Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden, cawapres, dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, berpasangan dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Potensi Gibran maju dalam Pilpres 2024 memungkinkan dengan bergulirnya gugatan batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi, MK. Said menyatakan jika memang nantinya nama Gibran dipilih menjadi cawapres Prabowo maka secara pribadi akan mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Ya, kalau nama Gibran semakin menguat, saya ucapkan selamat ke Pak Prabowo, kata Said kepada awak media saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan usai acara MKDWR, Rabu, tanggal 27 September tahun 2023. Ditanya apakah nantinya PDIP akan melepas Gibran berpasangan dengan Prabowo, Said enggan mengambil pusing. Kata dia, dalam Pilpres 2024 ini PDIP sudah punya kader sendiri yang akan dicalonkan bahkan sebagai capres yakni Ganjar Pranowo. Siapa sosok yang akan mendampingi Ganjar sebagai cawapres? Said menyebut hal itu tinggal menunggu waktu saja. Kalau dari PDI Perjuangan, satu-satunya yang sudah clear and clean, Pak Ganjar Pranowo. Wakilnya akan menyusul dan tidak akan lama lagi. Toh pendaftaran, Capres-Cawapres, terakhir tanggal 25 Oktober, kata Said. Dirinya juga menyebut PDIP tidak akan mempermasalahkan jika memang nantinya Gibran benar dimajukan sebagai cawapres Prabowo dan bertarung dengan Ganjar Pranowo. Sebab, kata dia, hal itu wajar dalam kontestasi politik. Terpenting setiap pasangan calon yang maju di Pilpres harus memiliki visi yang bisa meyakini masyarakat. Namanya kontestasi biasa-biasa aja dong. Kita saling menghormati. Pak Prabowo penajamannya apa, visinya. Kami visinya apa, ya ayo jualan ke masyarakat, kata dia. Karena pemilik suaranya kan masyarakat. Sehingga jangan kita semua berkewajiban untuk tahun depan itu mulai saat ini menjaga kondusivitas, keamanan, rasa damai masyarakat kita, tukas Said. Diketahui, nama wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka belakangan santer dikabarkan akan diusung sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Salah satu yang menyatakan yakni, Sekretaris Jenderal, Sekjen, PBB Afriansyah Nur yang menyebut kalau pihaknya mengusulkan Gibran selain Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres pendamping Prabowo. Kami sudah di dalam tim. Selain PBB yang mengusulkan Mas Gibran belum ada. Tapi PBB Gibran, Yusril sama Mas Gibran, kata Afriansyah saat bertemu Gibran di Gera Wisata Niaga, Solo, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Menurut Afriansyah, saat ini semua partai politik, parpol, parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, Kim, masing-masing telah mengusulkan nama cawapres. Sementara beberapa parpol non-parlemen, dia menuturkan sejauh ini belum menyodorkan nama. PAN Erick Thohir, Golkar Air Langga Hartarto. Mungkin nanti gabung PSI gabung Gelora. Kalau Gelora tidak siapa-siapa terserah Pak Prabowo. Kemudian gabung Garuda, termasuk Prima juga, ujar Afriansyah. Muncul baliho bergambar Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka didukung menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 di Yogyakarta. Baliho raksasa tersebut terpasang di lokasi strategis, tepatnya di samping lampu merah jalan raya. Dalam baliho tersebut terdapat tulisan yang berbunyi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Kemudian pada bagian bawahnya ada gambar wajah Gibran Rakabuming Raka. Pada baliho itu tampak ilustrasi putra sulung Presiden Joko Widodo memakai kemeja putih dan pecis berwarna hitam. Sementara baliho dengan gambar yang sama juga terlihat di Magelang, tepatnya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Koordinator Nasional Media Barisan Relawan Gigi Berani atau Bala Gibran, Miftahur Rohim saat dikonfirmasi pada Senin 25 September lalu mengakui jika pihaknya yang memasang baliho tersebut. Ia mengatakan pemasangan dilakukan di sejumlah wilayah Kabupaten Magelang sebanyak 5 titik. Menurutnya pemasangan baliho tersebut dilakukan secara spontan sehingga Gibran Rakabuming Raka tidak mengetahui hal itu. Ia pun mengatakan pemasangan baliho Gibran ini sebagai bentuk dukungan untuk mendorong Wali Kota Solo itu maju sebagai Wakil Presiden 2024. Ia menambahkan jika Gibran menjadi cawapres, bersanding dengan siapapun capresnya bukan suatu masalah. Sebelumnya, baliho dengan gambar Gibran sempat bertebaran juga di kawasan Magelang. Hanya saja dalam baliho itu tampak bersanding dengan Prabowo Subianto selaku calon presiden dari Partai Gerindra. Partai Bulan Bintang PBB secara terbuka meminta Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur saat dikonfirmasi pada Selasa 26 September 2023.
Dikutip dari Tribun News, Afriansyah menyatakan bahwa partainya memang mendorong Ketua Umum Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Namun kini pihaknya turut meminang Gibran Raka Buming Raka. Meski Gibran merupakan kader PDI Perjuangan, Afriansyah meminta agar putra sulung Presiden Jokowi itu tak takut keluar partai demi kepentingan negara. Ia pun menegaskan partainya kini telah memberikan dukungan pada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kini Afriansyah berharap akan ada sosok pemuda yang mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres. Diketahui saat ini PBB telah tergabung dengan Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat, Gelora, Garuda, dan Prima di Koalisi Indonesia Maju. Partai-partai tersebut telah sepakat untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Raka Buming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afriansyah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini semua partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut sementara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Raka Buming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Mancong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Oleh sebab itu saya pesan urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa. Ojo kesusu. Kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita. Karena saya melihat ini atraksi politiknya belum selesai. Wira-wiri, sana, sini, saya melihat masih, saya nggak tahu partai ini ke sana, partai ini ke sini, partai ini ke sana, partai ini ke sini. Dia masih ngalor ngidul. Jadi kita dari jauh mengamati saja, mengamati dulu. Setuju enggak? Karena kelihatannya partai masih mencari format koalisi. Partai masih mencari format koalisi. Calonnya juga masih belum jelas. Cawapresnya siapa belum jelas. Enggak.
Belum jelas kok malah dijawab. Jadi kita giat bekerja saja sehingga produktif itu. Udah, ke situ aja udah. Setuju enggak? Gerindra ungkap kriteria dan nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto, bahkan menyinggung nama Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, pada Selasa 15 Agustus. Dikutip dari wartakotalive.com pada 15 Agustus, Fadly menyebutkan bahwa kemungkinan besar Cawapres Prabowo adalah sosok junior muda. Fadly pun menyebut beberapa nama yang dinilainya memenuhi syarat untuk mendampingi Prabowo. Beberapa nama itu diantaranya Muhaimin Iskandar atau Caimin, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan atau Zulhas, dan Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka lah yang menjadi bakal Cawapres Prabowo Subianto yang paling populer dengan 66,5%. Rekaman popularitas itu ada dalam lingkaran survei Indonesia atau LSI Deni JA. Survei LSI Deni JA ini bertajuk Gibran, Generasi Milenial dan Pertarungan Cawapres 2024. LSI Deni JA mengungkapkan Gibran merupakan satu-satunya wakil dari generasi milenial di daftar Cawapres yang beredar. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Karena itu ada lebih ada kurangnya masing-masing, ya. Kemudian kalau soal pemenangan, sebetulnya kalau kita mau tambahkan mungkin ada satu variabel lagi yang bisa berpengaruh terhadap kasus Prabowo Subianto, yaitu mencari jalan tengah, ya. Nah, jalan tengah ini diperkirakan adalah Gibran Rakabuming, ya. Karena dia bukan Golkar, dia bukan juga PAN, dia bukan Demokrat gitu. Intinya bukan dari mereka-mereka yang bergabung dalam koalisi pemenangan Prabowo Subianto gitu. Nah, sebetulnya kalau bicara Gibran ada satu kelebihannya lagi kalau bicara variabel pemenangan, yaitu dia berasal dari Jawa Tengah gitu. Di mana suara Jawa Tengah itu memang di satu sisi adalah basis PDI Perjuangan, tapi bisa dikatakan juga bahwa itu adalah basisnya Joko Widodo, ya. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Menurut saya itu satu kalkulasi elektoral juga. Cuman ya belum diputuskan karena barangkali menunggu Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah kemudian permohonan kemarin itu bisa maju usia berapa 35 tahun itu dikabulkan atau tidak. Jadi mungkin dalam kasus Pak Prabowo ini ada satu variabel lagi, yaitu variabel Mahkamah Konstitusi, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar, ya saya rasa itu sudah dekat lah dengan pengambilan keputusan. Jadi urutannya yang paling cepat ngambil keputusan mengenai wakil ini susul dengan dan sosoknya adalah Mahfud MD. Lalu yang paling akhir adalah kubunya Prabowo, begitu ya. Entah Gibran, entah Erick, entah Erlangga atau nama-nama yang lain. Tapi hemat saya kisarannya antara tiga itu, Gibran, Erick atau Erlangga Hartarto. Ketua DPP PDIP Said Abdullah turut menanggapi potensi putra sulung Presiden Joko Widodo. Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden, Cawapres, dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, berpasangan dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Potensi Gibran maju dalam Pilpres 2024 memungkinkan dengan bergulirnya gugatan batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi, MK. Said menyatakan jika memang nantinya nama Gibran dipilih menjadi Cawapres Prabowo maka secara pribadi akan mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Ya, kalau nama Gibran semakin menguat, saya ucapkan selamat ke Pak Prabowo, kata Said kepada awak media saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan usai acara MKDWR, Rabu, tanggal 27 September tahun 2023. Ditanya apakah nantinya PDIP akan melepas Gibran berpasangan dengan Prabowo, Said enggan mengambil pusing. Kata dia, dalam Pilpres 2024 ini PDIP sudah punya kader sendiri yang akan dicalonkan bahkan sebagai capres yakni Ganjar Pranowo. Siapa sosok yang akan mendampingi Ganjar sebagai cawapres? Said menyebut hal itu tinggal menunggu waktu saja. Kalau dari PDI Perjuangan,
Satu-satunya yang sudah clear and clean, Pak Ganjar Pranowo. Wakilnya akan menyusul dan tidak akan lama lagi. Toh pendaftaran, Capres-Cawapres, terakhir tanggal 25 Oktober, kata Said. Dirinya juga menyebut PDIP tidak akan mempermasalahkan jika memang nantinya Gibran benar dimajukan sebagai Cawapres Prabowo dan bertarung dengan Ganjar Pranowo. Sebab, kata dia, hal itu wajar dalam kontestasi politik. Terpenting setiap pasangan calon yang maju di Pilpres harus memiliki visi yang bisa meyakini masyarakat. Namanya kontestasi biasa-biasa aja dong. Kita saling menghormati. Pak Prabowo penajamannya apa, visinya. Kami visinya apa, ya ayo jualan ke masyarakat, kata dia. Karena pemilik suaranya kan masyarakat. Sehingga jangan kita semua berkewajiban untuk tahun depan itu mulai saat ini menjaga kondusivitas, keamanan, rasa damai masyarakat kita, tukas Said. Diketahui, nama Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka belakangan santer dikabarkan akan diusung sebagai bakal Cawapres Prabowo Subianto. Salah satu yang menyatakan yakni, Sekretaris Jenderal, Sekjen, PBB Afriansyah Nur yang menyebut kalau pihaknya mengusulkan Gibran selain Yusril Iza Mahendra sebagai Cawapres pendamping Prabowo. Kami sudah di dalam tim. Selain PBB yang mengusulkan Mas Gibran belum ada. Tapi PBB Gibran, Yusril sama Mas Gibran, kata Afriansyah saat bertemu Gibran di Gera Wisata Niaga, Solo, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Menurut Afriansyah, saat ini semua partai politik, parpol, parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, KIM, masing-masing telah mengusulkan nama Cawapres. Sementara beberapa parpol non-parlemen, dia menuturkan sejauh ini belum menyodorkan nama. PAN Erick Thohir, Golkar Air Langga Hartarto. Mungkin nanti gabung PSI gabung Gelora. Kalau Gelora tidak siapa-siapa terserah Pak Prabowo. Kemudian gabung Garuda, termasuk Prima juga, ujar Afriansyah. Muncul baliho bergambar Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka didukung menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 di Yogyakarta. Baliho raksasa tersebut terpasang di lokasi strategis, tepatnya di samping lampu merah jalan raya. Dalam baliho tersebut terdapat tulisan yang berbunyi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Kemudian pada bagian bawahnya ada gambar wajah Gibran Raka Buming Raka. Pada baliho itu tampak ilustrasi putra sulung Presiden Joko Widodo memakai kemeja putih dan pecis berwarna hitam. Sementara baliho dengan gambar yang sama juga terlihat di Magelang, tepatnya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Koordinator Nasional Media Barisan Relawan Gigi Berani atau Bala Gibran, Miftahur Rohim saat dikonfirmasi pada Senin 25 September lalu mengakui jika pihaknya yang memasang baliho tersebut. Ia mengatakan pemasangan dilakukan di sejumlah wilayah Kabupaten Magelang sebanyak 5 titik. Menurutnya pemasangan baliho tersebut dilakukan secara spontan sehingga Gibran Raka Buming Raka tidak mengetahui hal itu. Ia pun mengatakan pemasangan baliho Gibran ini sebagai bentuk dukungan untuk mendorong Wali Kota Solo itu maju sebagai Wakil Presiden 2024. Ia menambahkan jika Gibran menjadi Cawapres, bersanding dengan siapapun capresnya bukan suatu masalah. Sebelumnya, baliho dengan gambar Gibran sempat bertebaran juga di kawasan Magelang. Hanya saja dalam baliho-baliho itu tampak bersanding dengan Prabowo Subianto selaku calon presiden dari Partai Gerindra. Partai Bulan Bintang PBB secara terbuka meminta Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur saat dikonfirmasi pada Selasa 26 September 2023. Dikutip dari Tribun News, Afriansyah menyatakan bahwa partainya memang mendorong Ketua Umum Yusril Iza Mahendra sebagai Cawapres Prabowo. Namun kini pihaknya turut meminang Gibran Raka Buming Raka. Meski Gibran merupakan kader PDI Perjuangan, Afriansyah meminta agar putra sulung Presiden Jokowi itu tak takut keluar partai demi kepentingan negara. Ia pun menegaskan partainya kini telah memberikan dukungan pada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kini Afriansyah berharap akan ada sosok pemuda yang mendampingi Prabowo Subianto sebagai Cawapres. Diketahui saat ini PBB telah tergabung dengan Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat, Gelora, Garuda, dan Prima di Koalisi Indonesia Maju. Partai-partai tersebut telah sepakat untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afriansyah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut setara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Moncong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Oleh sebab itu saya pesan urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa. Ojo kesusu. Kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita. Karena saya melihat ini atraksi politiknya belum selesai. Wira-wiri, sana, sini, saya melihat masih. Saya nggak tahu partai ini ke sana, partai ini ke sini, partai ini ke sana, partai ini ke sini. Dia masih ngalor ngidul. Jadi kita dari jauh mengamati saja, mengamati dulu. Setuju enggak? Karena kelihatannya partai masih mencari format koalisi. Partai masih mencari format koalisi. Calonnya juga masih belum jelas. Cawapresnya siapa belum jelas. Enggak? Belum jelas kok malah dijawab. Jadi kita giat bekerja saja sehingga produktif itu. Udah, ke situ aja udah. Setuju enggak? Gerindra ungkap kriteria dan nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto, bahkan menyinggung nama Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, pada Selasa 15 Agustus. Dikutip dari wartakotalive.com pada 15 Agustus, Fadly menyebutkan bahwa kemungkinan besar cawapres Prabowo adalah sosok junior muda. Fadly pun menyebut beberapa nama yang dinilainya memenuhi syarat untuk mendampingi Prabowo. Beberapa nama itu diantaranya Muhaimin Iskandar atau Caimin, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan atau Zulhas,
dan Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka lah yang menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto yang paling populer dengan 66,5%. Rekaman popularitas itu ada dalam lingkaran survei Indonesia atau LSI Deni JA. Survei LSI Deni JA ini bertajuk Gibran, Generasi Milenial dan Pertarungan Cawapres 2024. LSI Deni JA mengungkapkan Gibran merupakan satu-satunya wakil dari generasi milenial di daftar cawapres yang beredar. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Karena itu ada lebih ada kurangnya masing-masing, ya. Kemudian kalau soal pemenangan, sebetulnya kalau kita mau tambahkan mungkin ada satu variabel lagi yang bisa berpengaruh terhadap kasus Prabowo Subianto, yaitu mencari jalan tengah, ya. Nah, jalan tengah ini diperkirakan adalah Gibran Rakabuming, ya. Karena dia bukan Golkar, dia bukan juga PAN, dia bukan Demokrat gitu. Intinya bukan dari mereka-mereka yang bergabung dalam koalisi pemenangan Prabowo Subianto gitu. Nah, sebetulnya kalau bicara Gibran, ada satu kelebihannya lagi kalau bicara variabel pemenangan, yaitu dia berasal dari Jawa Tengah, gitu. Di mana suara Jawa Tengah itu memang di satu sisi adalah basis PDI Perjuangan, tapi bisa dikatakan juga bahwa itu adalah basisnya Joko Widodo, ya. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Menurut saya itu satu kalkulasi elektoral juga. Cuman ya belum diputuskan karena barangkali menunggu Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah kemudian permohonan kemarin itu bisa maju usia berapa 35 tahun itu dikabulkan atau tidak. Jadi mungkin dalam kasus Pak Prabowo ini ada satu variabel lagi, yaitu variabel Mahkamah Konstitusi, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar, ya saya rasa itu sudah dekat lah dengan pengambilan keputusan. Jadi urutannya yang paling cepat ngambil keputusan mengenai wakil ini susul dengan dan sosoknya adalah Mahfud MD, lalu yang paling akhir adalah kubunya Prabowo, begitu ya. Entah Gibran, entah Erik, entah Airlangga, atau nama-nama yang lain. Tapi hemat saya kisarannya antara tiga itu, Gibran, Erik, atau Airlangga Hartarto. Ketua DPP PDIP Said Abdullah turut menanggapi potensi putra sulung Presiden RI Joko Widodo. Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden, cawapres, dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, berpasangan dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Potensi Gibran maju dalam Pilpres 2024 memungkinkan dengan bergulirnya gugatan batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi, MK. Said menyatakan jika memang nantinya nama Gibran dipilih menjadi Cawapres Prabowo maka secara pribadi akan mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Ya, kalau nama Gibran semakin menguat, saya ucapkan selamat ke Pak Prabowo, kata Said kepada awak media saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan usai acara MKDWR, Rabu, tanggal 27 September tahun 2023. Ditanya apakah nantinya PDIP akan melepas Gibran berpasangan dengan Prabowo, Said enggan mengambil pusing. Kata dia, dalam Pilpres 2024 ini PDIP sudah punya kader sendiri yang akan dicalonkan bahkan sebagai capres yakni Ganjar Pranowo. Siapa sosok yang akan mendampingi Ganjar sebagai cawapres? Said menyebut hal itu tinggal menunggu waktu saja. Kalau dari PDI Perjuangan, satu-satunya yang sudah clear and clean, Pak Ganjar Pranowo. Wakilnya akan menyusul dan tidak akan lama lagi. Toh pendaftaran, capres-cawapres, terakhir tanggal 25 Oktober, kata Said. Dirinya juga menyebut PDIP tidak akan mempermasalahkan jika memang nantinya Gibran benar dimajukan sebagai cawapres Prabowo dan bertarung dengan Ganjar Pranowo. Sebab, kata dia, hal itu wajar dalam kontestasi politik. Terpenting setiap pasangan calon yang maju di Pilpres harus memiliki visi yang bisa meyakini masyarakat. Namanya kontestasi biasa-biasa aja dong. Kita saling menghormati. Pak Prabowo penajamannya apa, visinya. Kami visinya apa, ya ayo jualan ke masyarakat, kata dia. Karena pemilik suaranya kan masyarakat. Sehingga jangan kita semua berkewajiban untuk tahun depan itu mulai saat ini menjaga kondusivitas, keamanan, rasa damai masyarakat kita, tukas Said. Diketahui, nama wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka belakangan santer dikabarkan akan diusung sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Salah satu yang menyatakan yakni,
Sekretaris Jenderal, Sekjen, PBB Afriansyah Nur yang menyebut kalau pihaknya mengusulkan Gibran selain Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres pendamping Prabowo. Kami sudah di dalam tim. Selain PBB yang mengusulkan Mas Gibran belum ada. Tapi PBB Gibran, Yusril sama Mas Gibran, kata Afriansyah saat bertemu Gibran di Gera Wisata Niaga, Solo, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Menurut Afriansyah, saat ini semua partai politik, parpol, parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, KIM, masing-masing telah mengusulkan nama cawapres. Sementara beberapa parpol non-parlemen, dia menuturkan sejauh ini belum menyodorkan nama. PAN Erick Thohir, Golkar Air Langga Hartarto. Mungkin nanti gabung PSI gabung Gelora. Kalau Gelora tidak siapa-siapa terserah Pak Prabowo. Kemudian gabung Garuda, termasuk Prima juga, ujar Afriansyah. Muncul baliho bergambar Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka didukung menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 di Yogyakarta. Baliho raksasa tersebut terpasang di lokasi strategis, tepatnya di samping lampu merah jalan raya. Dalam baliho tersebut terdapat tulisan yang berbunyi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Kemudian pada bagian bawahnya ada gambar wajah Gibran Raka Buming Raka. Pada baliho itu tampak ilustrasi putra sulung Presiden Joko Widodo memakai kemeja putih dan pecis berwarna hitam. Sementara baliho dengan gambar yang sama juga terlihat di Magelang, tepatnya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Koordinator Nasional Media Barisan Relawan Gigi Berani atau Bala Gibran, Miftahur Rohim saat dikonfirmasi pada Senin 25 September lalu mengakui jika pihaknya yang memasang baliho tersebut. Ia mengatakan pemasangan dilakukan di sejumlah wilayah Kabupaten Magelang sebanyak 5 titik. Menurutnya pemasangan baliho tersebut dilakukan secara spontan sehingga Gibran Raka Buming Raka tidak mengetahui hal itu. Ia pun mengatakan pemasangan baliho Gibran ini sebagai bentuk dukungan untuk mendorong Wali Kota Solo itu maju sebagai Wakil Presiden 2024. Ia menambahkan jika Gibran menjadi cawapres, bersandi dengan siapapun capresnya bukan suatu masalah. Sebelumnya, baliho dengan gambar Gibran sempat bertebaran juga di kawasan Magelang. Hanya saja dalam baliho-baliho itu tampak bersanding dengan Prabowo Subianto selaku calon presiden dari Partai Gerindra. Partai Bulan Bintang PBB secara terbuka meminta Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur saat dikonfirmasi pada Selasa 26 September 2023. Dikutip dari Tribun News, Afriansyah menyatakan bahwa partainya memang mendorong Ketua Umum Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Namun kini pihaknya turut meminang Gibran Raka Buming Raka. Meski Gibran merupakan kader PDI Perjuangan, Afriansyah meminta agar putra sulung Presiden Jokowi itu tak takut keluar partai demi kepentingan negara. Ia pun menegaskan partainya kini telah memberikan dukungan pada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kini Afriansyah berharap akan ada sosok pemuda yang mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres. Diketahui saat ini PBB telah tergabung dengan Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat, Gelora, Garuda, dan Prima di Koalisi Indonesia Maju. Partai-partai tersebut telah sepakat untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Raka Buming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur mengatakan,
Selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afriansyah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini semua partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut sementara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Moncong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Oleh sebab itu saya pesan urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa. Ojo kesusu. Kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita. Karena saya melihat ini atraksi politiknya belum selesai. Wira-wiri sana sini, saya melihat masih. Saya nggak tahu partai ini ke sana, partai ini ke sini, partai ini ke sana, partai ini ke sini. Dia masih ngalor ngidul. Jadi kita dari jauh mengamati saja, mengamati dulu. Setuju enggak? Karena kelihatannya partai masih mencari format koalisi. Partai masih mencari format koalisi. Calonnya juga masih belum jelas. Cawapresnya siapa belum jelas. Enggak? Belum jelas kok malah dijawab. Jadi kita giat bekerja saja sehingga produktif itu. Udah, ke situ aja udah. Setuju enggak? Gerindra ungkap kriteria dan nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto, bahkan menyinggung nama Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, pada Selasa 15 Agustus. Dikutip dari wartakotalive.com pada 15 Agustus, Fadly menyebutkan bahwa kemungkinan besar cawapres Prabowo adalah sosok junior muda. Fadly pun menyebut beberapa nama yang dinilainya memenuhi syarat untuk mendampingi Prabowo. Beberapa nama itu diantaranya Muhaimin Iskandar atau Caimin, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan atau Zulhas, dan Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka lah yang menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto yang paling populer dengan 66,5%. Rekaman popularitas itu ada dalam lingkaran survei Indonesia atau LSI Deni JA. Survei LSI Deni JA ini bertajuk Gibran, Generasi Milenial dan Pertarungan Cawapres 2024. LSI Deni JA mengungkapkan Gibran merupakan satu-satunya wakil dari generasi milenial di daftar cawapres yang beredar. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Karena itu
ada lebih ada kurangnya masing-masing ya. Kemudian kalau soal pemenangan, sebetulnya kalau kita mau tambahkan mungkin ada satu variabel lagi yang bisa berpengaruh terhadap kasus Prabowo Subianto, yaitu mencari jalan tengah ya. Nah, jalan tengah ini diperkirakan adalah Gibran Rakabuming ya. Karena dia bukan Golkar, dia bukan juga PAN, dia bukan Demokrat gitu. Intinya bukan dari mereka-mereka yang bergabung dalam koalisi pemenangan Prabowo Subianto gitu. Nah, sebetulnya kalau bicara Gibran, ada satu kelebihannya lagi kalau bicara variabel pemenangan, yaitu dia berasal dari Jawa Tengah gitu. Di mana suara Jawa Tengah itu memang di satu sisi adalah basis PDI Perjuangan, tapi bisa dikatakan juga bahwa itu adalah basisnya Joko Widodo ya. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut ya. Menurut saya itu satu kalkulasi elektoral juga. Cuman ya belum diputuskan karena barangkali menunggu Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah kemudian permohonan kemarin itu bisa maju usia berapa 35 tahun itu dikabulkan atau tidak. Jadi mungkin dalam kasus Pak Prabowo ini ada satu variabel lagi, yaitu variabel Mahkamah Konstitusi, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar, ya saya rasa itu sudah dekat lah dengan pengambilan keputusan. Jadi urutannya yang paling cepat ngambil keputusan mengenai wakil ini susul dengan dan sosoknya adalah Mahfud MD. Lalu yang paling akhir adalah kubunya Prabowo, begitu ya. Entah Gibran, entah Erik, entah Airlangga atau nama-nama yang lain. Tapi hemat saya kisarannya antara tiga itu, Gibran, Erik atau Airlangga Hartarto. Ketua DPP PDIP Said Abdullah turut menanggapi potensi putra sulung Presiden Joko Widodo. Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden, cawapres, dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, berpasangan dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Potensi Gibran maju dalam Pilpres 2024 memungkinkan dengan bergulirnya gugatan batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi, MK. Said menyatakan jika memang nantinya nama Gibran dipilih menjadi cawapres Prabowo maka secara pribadi akan mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Ya, kalau nama Gibran semakin menguat, saya ucapkan selamat ke Pak Prabowo, kata Said kepada awak media saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan usai acara MKDWR, Rabu, tanggal 27 September tahun 2023. Ditanya apakah nantinya PDIP akan melepas Gibran berpasangan dengan Prabowo, Said enggan mengambil pusing. Kata dia, dalam Pilpres 2024 ini PDIP sudah punya kader sendiri yang akan dicalonkan bahkan sebagai capres yakni Ganjar Pranowo. Siapa sosok yang akan mendampingi Ganjar sebagai cawapres? Said menyebut hal itu tinggal menunggu waktu saja. Kalau dari PDI Perjuangan, satu-satunya yang sudah clear and clean, Pak Ganjar Pranowo. Wakilnya akan menyusul dan tidak akan lama lagi. Toh pendaftaran, Capres-Cawapres, terakhir tanggal 25 Oktober, kata Said. Dirinya juga menyebut PDIP tidak akan mempermasalahkan jika memang nantinya Gibran benar dimajukan sebagai cawapres Prabowo dan bertarung dengan Ganjar Pranowo. Sebab, kata dia, hal itu wajar dalam kontestasi politik. Terpenting setiap pasangan calon yang maju di Pilpres harus memiliki visi yang bisa meyakini masyarakat. Namanya kontestasi biasa-biasa aja dong. Kita saling menghormati. Pak Prabowo penajamannya apa, visinya. Kami visinya apa, ya ayo jualan ke masyarakat, kata dia. Karena pemilik suaranya kan masyarakat. Sehingga jangan kita semua berkewajiban untuk tahun depan itu mulai saat ini menjaga kondusivitas, keamanan, rasa damai masyarakat kita, tukas Said. Diketahui, nama wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka belakangan santer dikabarkan akan diusung sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Salah satu yang menyatakan yakni, Sekretaris Jenderal, Sekjen, PBB Afriansyah Nur yang menyebut kalau pihaknya mengusulkan Gibran selain Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres pendamping Prabowo. Kami sudah di dalam tim. Selain PBB yang mengusulkan Mas Gibran belum ada. Tapi PBB Gibran, Yusril sama Mas Gibran, kata Afriansyah saat bertemu Gibran di Gera Wisata Niaga, Solo, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Menurut Afriansyah, saat ini semua partai politik, parpol, parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, Kim, masing-masing telah mengusulkan nama cawapres. Sementara beberapa parpol non-parlemen, dia menuturkan sejauh ini belum menyodorkan nama. PAN Erick Thohir, Golkar Airlangga Hartarto. Mungkin nanti gabung PSI gabung Gelora. Kalau Gelora tidak siapa-siapa terserah Pak Prabowo. Kemudian gabung Garuda, termasuk Prima juga, ujar Afriansyah. Muncul
Muncul baliho bergambar Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka didukung menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 di Yogyakarta. Baliho raksasa tersebut terpasang di lokasi strategis, tepatnya di samping lampu merah jalan raya. Dalam baliho tersebut terdapat tulisan yang berbunyi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Kemudian pada bagian bawahnya ada gambar wajah Gibran Rakabuming Raka. Pada baliho itu tampak ilustrasi putra sulung Presiden Joko Widodo memakai kemeja putih dan pecis berwarna hitam. Sementara baliho dengan gambar yang sama juga terlihat di Magelang, tepatnya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Koordinator Nasional Media Barisan Relawan Gigi Berani atau Bala Gibran, Miftahur Rohim, saat dikonfirmasi pada Senin 25 September lalu mengakui jika pihaknya yang memasang baliho tersebut. Ia mengatakan pemasangan dilakukan di sejumlah wilayah Kabupaten Magelang sebanyak 5 titik. Menurutnya pemasangan baliho tersebut dilakukan secara spontan sehingga Gibran Rakabuming Raka tidak mengetahui hal itu. Ia pun mengatakan pemasangan baliho Gibran ini sebagai bentuk dukungan untuk mendorong Wali Kota Solo itu maju sebagai Wakil Presiden 2024. Ia menambahkan jika Gibran menjadi cawapres, bersanding dengan siapapun capresnya bukan suatu masalah. Sebelumnya, baliho dengan gambar Gibran sempat bertebaran juga di kawasan Magelang. Hanya saja dalam baliho-baliho itu tampak bersanding dengan Prabowo Subianto selaku calon presiden dari Partai Gerindra. Partai Bulan Bintang PBB secara terbuka meminta Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur saat dikonfirmasi pada Selasa 26 September 2023. Dikutip dari Tribun News, Afriansyah menyatakan bahwa partainya memang mendorong Ketua Umum Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Namun kini pihaknya turut meminang Gibran Rakabuming Raka. Meski Gibran merupakan kader PDI Perjuangan, Afriansyah meminta agar putra sulung Presiden Jokowi itu tak takut keluar partai demi kepentingan negara. Ia pun menegaskan partainya kini telah memberikan dukungan pada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kini Afriansyah berharap akan ada sosok pemuda yang mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres. Diketahui saat ini PBB telah tergabung dengan Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat, Gelora, Garuda, dan Prima di Koalisi Indonesia Maju. Partai-partai tersebut telah sepakat untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afriansyah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut setara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang.
Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Mancang Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Oleh sebab itu saya pesan urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa. Ojo kesusu. Kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita. Karena saya melihat ini atraksi politiknya belum selesai. Wira-wiri sana sini, saya melihat masih. Saya nggak tahu partai ini ke sana, partai ini ke sini, partai ini ke sana, partai ini ke sini. Dia masih ngalor ngidul. Jadi kita dari jauh mengamati saja, mengamati dulu. Setuju enggak? Karena kelihatannya partai masih mencari format koalisi. Partai masih mencari format koalisi. Calonnya juga masih belum jelas. Cawapresnya siapa belum jelas. Enggak. Belum jelas kok malah dijawab. Jadi kita giat bekerja saja sehingga produktif itu. Udah, ke situ aja udah. Setuju enggak? Gerindra ungkap kriteria dan nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto, bahkan menyinggung nama Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, pada Selasa 15 Agustus. Dikutip dari wartakotalive.com pada 15 Agustus, Fadly menyebutkan bahwa kemungkinan besar Cawapres Prabowo adalah sosok junior muda. Fadly pun menyebut beberapa nama yang dinilainya memenuhi syarat untuk mendampingi Prabowo. Beberapa nama itu diantaranya Muhaimin Iskandar atau Caimin, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan atau Zulhas, dan Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka lah yang menjadi bakal Cawapres Prabowo Subianto yang paling populer dengan 66,5%. Rekaman popularitas itu ada dalam lingkaran survei Indonesia atau LSI Deni JA. Survei LSI Deni JA ini bertajuk Gibran, Generasi Milenial dan Pertarungan Cawapres 2024. LSI Deni JA mengungkapkan Gibran merupakan satu-satunya wakil dari generasi milenial di daftar Cawapres yang beredar. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Karena itu ada lebih ada kurangnya masing-masing, ya. Kemudian kalau soal pemenangan, sebetulnya kalau kita mau tambahkan mungkin ada satu variabel lagi yang bisa berpengaruh terhadap kasus Prabowo Subianto, yaitu mencari jalan tengah, ya. Nah, jalan tengah ini diperkirakan adalah Gibran Rakabuming, ya. Karena dia bukan Golkar, dia bukan juga PAN, dia bukan Demokrat gitu. Intinya bukan dari mereka-mereka yang bergabung dalam koalisi pemenangan Prabowo Subianto gitu. Nah, sebetulnya kalau bicara Gibran ada satu kelebihannya lagi kalau bicara variabel pemenangan, yaitu dia berasal dari Jawa Tengah gitu. Di mana suara Jawa Tengah itu memang di satu sisi adalah basis PDI Perjuangan, tapi bisa dikatakan juga bahwa itu adalah basisnya Joko Widodo, ya. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto,
maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut ya. Menurut saya itu satu kalkulasi elektoral juga. Cuman ya belum diputuskan karena barangkali menunggu Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah kemudian permohonan kemarin itu bisa maju usia berapa 35 tahun itu dikabulkan atau tidak. Jadi mungkin dalam kasus Pak Prabowo ini ada satu variabel lagi, yaitu variabel Mahkamah Konstitusi, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar, ya saya rasa itu sudah dekat lah dengan pengambilan keputusan. Jadi urutannya yang paling cepat ngambil keputusan mengenai wakil ini susul dengan dan sosoknya adalah Mahfud MD. Lalu yang paling akhir adalah kubunya Prabowo, begitu ya. Entah Gibran, entah Erik, entah Airlangga atau nama-nama yang lain. Tapi hemat saya kisarannya antara tiga itu Gibran, Erik atau Airlangga Hartarto. Ketua DPP PDIP Said Abdullah turut menanggapi potensi putra sulung Presiden Joko Widodo. Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, maju sebagai calon wakil presiden, cawapres, dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, berpasangan dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Potensi Gibran maju dalam Pilpres 2024 memungkinkan dengan bergulirnya gugatan batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi, MK. Said menyatakan jika memang nantinya nama Gibran dipilih menjadi Cawapres Prabowo maka secara pribadi akan mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Ya, kalau nama Gibran semakin menguat, saya ucapkan selamat ke Pak Prabowo, kata Said kepada awak media saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan usai acara MKDWR, Rabu, tanggal 27 September tahun 2023. Ditanya apakah nantinya PDIP akan melepas Gibran berpasangan dengan Prabowo, Said enggan mengambil pusing. Kata dia, dalam Pilpres 2024 ini PDIP sudah punya kader sendiri yang akan dicalonkan bahkan sebagai capres yakni Ganjar Pranowo. Siapa sosok yang akan mendampingi Ganjar sebagai cawapres? Said menyebut hal itu tinggal menunggu waktu saja. Kalau dari PDI Perjuangan, satu-satunya yang sudah clear and clean, Pak Ganjar Pranowo. Wakilnya akan menyusul dan tidak akan lama lagi. Toh pendaftaran, capres-cawapres, terakhir tanggal 25 Oktober, kata Said. Dirinya juga menyebut PDIP tidak akan mempermasalahkan jika memang nantinya Gibran benar dimajukan sebagai cawapres Prabowo dan bertarung dengan Ganjar Pranowo. Sebab, kata dia, hal itu wajar dalam kontestasi politik. Terpenting setiap pasangan calon yang maju di Pilpres harus memiliki visi yang bisa meyakini masyarakat. Namanya kontestasi biasa-biasa aja dong. Kita saling menghormati. Pak Prabowo penajamannya apa, visinya. Kami visinya apa, ya ayo jualan ke masyarakat, kata dia. Karena pemilik suaranya kan masyarakat. Sehingga jangan kita semua berkewajiban untuk tahun depan itu mulai saat ini menjaga kondusivitas, keamanan, rasa damai masyarakat kita, tukas Said. Diketahui, nama wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka belakangan santer dikabarkan akan diusung sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Salah satu yang menyatakan yakni, Sekretaris Jenderal, Sekjen, PBB Afriansyah Nur yang menyebut kalau pihaknya mengusulkan Gibran selain Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres pendamping Prabowo. Kami sudah di dalam tim. Selain PBB yang mengusulkan Mas Gibran belum ada. Tapi PBB Gibran, Yusril sama Mas Gibran, kata Afriansyah saat bertemu Gibran di Gera Wisata Niaga, Solo, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Menurut Afriansyah, saat ini semua partai politik, parpol, parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, Kim, masing-masing telah mengusulkan nama cawapres. Sementara beberapa parpol non-parlemen, dia menuturkan sejauh ini belum menyodorkan nama. PAN Erick Thohir, Golkar Airlangga Hartarto. Mungkin nanti gabung PSI gabung Gelora. Kalau Gelora tidak siapa-siapa terserah Pak Prabowo. Kemudian gabung Garuda, termasuk Prima juga, ujar Afriansyah. Muncul baliho bergambar Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka didukung menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 di Yogyakarta. Baliho raksasa tersebut terpasang di lokasi strategis, tepatnya di samping lampu merah jalan raya. Dalam baliho tersebut terdapat tulisan yang berbunyi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Kemudian pada bagian bawahnya ada gambar wajah Gibran Raka Buming Raka. Pada baliho itu tampak ilustrasi putra sulung Presiden Joko Widodo memakai kemeja putih
dan pecis berwarna hitam. Sementara baliho dengan gambar yang sama juga terlihat di Magelang, tepatnya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Koordinator Nasional Media Barisan Relawan Gigi Berani atau Bala Gibran, Miftahur Rohim, saat dikonfirmasi pada Senin 25 September lalu mengakui jika pihaknya yang memasang baliho tersebut. Ia mengatakan pemasangan dilakukan di sejumlah wilayah Kabupaten Magelang sebanyak 5 titik. Menurutnya pemasangan baliho tersebut dilakukan secara spontan sehingga Gibran Rakabuming Raka tidak mengetahui hal itu. Ia pun mengatakan pemasangan baliho Gibran ini sebagai bentuk dukungan untuk mendorong wali kota Solo itu maju sebagai wakil presiden 2024. Ia menambahkan jika Gibran menjadi cawapres, bersanding dengan siapapun capresnya bukan suatu masalah. Sebelumnya, baliho dengan gambar Gibran sempat bertebaran juga di kawasan Magelang. Hanya saja dalam baliho-baliho itu tampak bersanding dengan Prabowo Subianto selaku calon presiden dari Partai Gerindra. Partai Bulan Bintang PBB secara terbuka meminta Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur saat dikonfirmasi pada Selasa 26 September 2023. Dikutip dari Tribun News, Afriansyah menyatakan bahwa partainya memang mendorong Ketua Umum Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Namun kini pihaknya turut meminang Gibran Rakabuming Raka. Meski Gibran merupakan kader PDI Perjuangan, Afriansyah meminta agar putra sulung Presiden Jokowi itu tak takut keluar partai demi kepentingan negara. Ia pun menegaskan partainya kini telah memberikan dukungan pada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kini Afriansyah berharap akan ada sosok pemuda yang mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres. Diketahui saat ini PBB telah tergabung dengan Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat, Gelora, Garuda, dan Prima di Koalisi Indonesia Maju. Partai-partai tersebut telah sepakat untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afriansyah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut setara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Moncong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Oleh sebab itu saya pesan urusan 2024
tidak usah tergesa-gesa. Ojo kesusu. Kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita. Karena saya melihat ini atraksi politiknya belum selesai. Wira-wiri sana sini, saya melihat masih. Saya nggak tahu partai ini ke sana, partai ini ke sini, partai ini ke sana, partai ini ke sini. Dia masih ngalor ngidul. Jadi kita dari jauh mengamati saja, mengamati dulu. Setuju enggak? Karena kelihatannya partai masih mencari format koalisi. Partai masih mencari format koalisi. Calonnya juga masih belum jelas. Cawapresnya siapa belum jelas. Enggak? Belum jelas kok malah dijawab. Jadi kita giat bekerja saja sehingga produktif itu. Udah, ke situ aja udah. Setuju enggak? Gerindra ungkap kriteria dan nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto, bahkan menyinggung nama Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon, pada Selasa 15 Agustus. Dikutip dari wartakotalive.com pada 15 Agustus, Fadli menyebutkan bahwa kemungkinan besar Cawapres Prabowo adalah sosok junior muda. Fadli pun menyebut beberapa nama yang dinilainya memenuhi syarat untuk mendampingi Prabowo. Beberapa nama itu diantaranya Muhaimin Iskandar atau Caimin, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan atau Zulhas, dan Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka lah yang menjadi bakal Cawapres Prabowo Subianto yang paling populer dengan 66,5%. Rekaman popularitas itu ada dalam lingkaran survei Indonesia atau LSI Deni JA. Survei LSI Deni JA ini bertajuk Gibran, Generasi Milenial dan Pertarungan Cawapres 2024. LSI Deni JA mengungkapkan Gibran merupakan satu-satunya wakil dari generasi milenial di daftar Cawapres yang beredar. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Karena itu ada lebih ada kurangnya masing-masing, ya. Kemudian kalau soal pemenangan, sebetulnya kalau kita mau tambahkan mungkin ada satu variabel lagi yang bisa berpengaruh terhadap kasus Prabowo Subianto, yaitu mencari jalan tengah, ya. Nah, jalan tengah ini diperkirakan adalah Gibran Rakabuming, ya. Karena dia bukan Golkar, dia bukan juga PAN, dia bukan Demokrat gitu. Intinya bukan dari mereka-mereka yang bergabung dalam koalisi pemenangan Prabowo Subianto gitu. Nah, sebetulnya kalau bicara Gibran ada satu kelebihannya lagi kalau bicara variabel pemenangan, yaitu dia berasal dari Jawa Tengah gitu. Di mana suara Jawa Tengah itu memang di satu sisi adalah basis PDI Perjuangan, tapi bisa dikatakan juga bahwa itu adalah basisnya Joko Widodo, ya. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Menurut saya itu satu kalkulasi elektoral juga. Cuman ya belum diputuskan karena barangkali menunggu Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah kemudian permohonan kemarin itu bisa maju usia berapa 35 tahun itu dikabulkan atau tidak. Jadi mungkin dalam kasus Pak Prabowo ini ada satu variabel lagi, yaitu variabel Mahkamah Konstitusi, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar, ya
ya saya rasa itu sudah dekat lah dengan pengambilan keputusan. Jadi urutannya yang paling cepat ngambil keputusan mengenai wakil ini susul dengan dan sosoknya adalah Mahfud MD. Lalu yang paling akhir adalah kubunya Prabowo, begitu ya. Entah Gibran, entah Erik, entah Airlangga atau nama-nama yang lain. Tapi hemat saya kisarannya antara tiga itu, Gibran, Erik atau Airlangga Hartarto. Ketua DPP PDIP Said Abdullah turut menanggapi potensi putra sulung Presiden Joko Widodo. Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, maju sebagai calon wakil presiden, cawapres, dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, berpasangan dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Potensi Gibran maju dalam Pilpres 2024 memungkinkan dengan bergulirnya gugatan batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi, MK. Said menyatakan jika memang nantinya nama Gibran dipilih menjadi cawapres Prabowo maka secara pribadi akan mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Ya, kalau nama Gibran semakin menguat, saya ucapkan selamat ke Pak Prabowo, kata Said kepada awak media saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan usai acara MKDWR, Rabu, tanggal 27 September tahun 2023. Ditanya apakah nantinya PDIP akan melepas Gibran berpasangan dengan Prabowo, Said enggan mengambil pusing. Kata dia, dalam Pilpres 2024 ini PDIP sudah punya kader sendiri yang akan dicalonkan bahkan sebagai capres yakni Ganjar Pranowo. Siapa sosok yang akan mendampingi Ganjar sebagai cawapres? Said menyebut hal itu tinggal menunggu waktu saja. Kalau dari PDI Perjuangan, satu-satunya yang sudah clear and clean, Pak Ganjar Pranowo. Wakilnya akan menyusul dan tidak akan lama lagi. Toh pendaftaran, Capres-Cawapres, terakhir tanggal 25 Oktober, kata Said. Dirinya juga menyebut PDIP tidak akan mempermasalahkan jika memang nantinya Gibran benar dimajukan sebagai cawapres Prabowo dan bertarung dengan Ganjar Pranowo. Sebab, kata dia, hal itu wajar dalam kontestasi politik. Terpenting setiap pasangan calon yang maju di Pilpres harus memiliki visi yang bisa meyakini masyarakat. Namanya kontestasi biasa-biasa aja dong. Kita saling menghormati. Pak Prabowo penajamannya apa, visinya. Kami visinya apa, ya ayo jualan ke masyarakat, kata dia. Karena pemilik suaranya kan masyarakat. Sehingga jangan kita semua berkewajiban untuk tahun depan itu mulai saat ini menjaga kondusivitas, keamanan, rasa damai masyarakat kita, tukas Said. Diketahui, nama wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka belakangan santer dikabarkan akan diusung sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Salah satu yang menyatakan yakni, Sekretaris Jenderal, Sekjen, PBB Afriansyah Nur yang menyebut kalau pihaknya mengusulkan Gibran selain Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres pendamping Prabowo. Kami sudah di dalam tim. Selain PBB yang mengusulkan Mas Gibran belum ada. Tapi PBB Gibran, Yusril sama Mas Gibran, kata Afriansyah saat bertemu Gibran di Gera Wisata Niaga, Solo, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Menurut Afriansyah, saat ini semua partai politik, parpol, parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, Kim, masing-masing telah mengusulkan nama cawapres. Sementara beberapa parpol non-parlemen, dia menuturkan sejauh ini belum menyodorkan nama. PAN Erick Thohir, Golkar Airlangga Hartarto. Mungkin nanti gabung PSI gabung Gelora. Kalau Gelora tidak siapa-siapa terserah Pak Prabowo. Kemudian gabung Garuda, termasuk Prima juga, ujar Afriansyah. Muncul baliho bergambar Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka didukung menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 di Yogyakarta. Baliho raksasa tersebut terpasang di lokasi strategis, tepatnya di samping lampu merah jalan raya. Dalam baliho tersebut terdapat tulisan yang berbunyi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Kemudian pada bagian bawahnya ada gambar wajah Gibran Raka Buming Raka. Pada baliho itu tampak ilustrasi putra sulung Presiden Joko Widodo memakai kemeja putih dan pecis berwarna hitam. Sementara baliho dengan gambar yang sama juga terlihat di Magelang, tepatnya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Koordinator Nasional Media Barisan Relawan Gigi Berani atau Bala Gibran, Miftahur Rohim saat dikonfirmasi pada Senin 25 September lalu mengakui jika pihaknya yang memasang baliho tersebut. Ia mengatakan pemasangan dilakukan di sejumlah wilayah Kabupaten Magelang sebanyak 5 titik. Menurutnya pemasangan baliho tersebut dilakukan secara spontan sehingga Gibran Raka Buming Raka tidak mengetahui hal itu. Ia pun mengatakan pemasangan baliho Gibran ini sebagai bentuk dukungan untuk mendorong wali kota Solo itu maju sebagai wakil presiden 2024. Ia menambahkan jika Gibran menjadi cawapres, bersanding dengan siapapun capresnya bukan suatu masalah. Sebelumnya, baliho dengan gambar Gibran sempat bertebaran juga di kawasan Magelang. Hanya saja dalam baliho-baliho itu tampak bersanding dengan Prabowo Subianto selaku calon
presiden dari Partai Gerindra. Partai Bulan Bintang PBB secara terbuka meminta Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur saat dikonfirmasi pada Selasa 26 September 2023. Dikutip dari Tribun News, Afriansyah menyatakan bahwa partainya memang mendorong Ketua Umum Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Namun kini pihaknya turut meminang Gibran Rakabuming Raka. Meski Gibran merupakan kader PDI Perjuangan, Afriansyah meminta agar putra sulung Presiden Jokowi itu tak takut keluar partai demi kepentingan negara. Ia pun menegaskan partainya kini telah memberikan dukungan pada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kini Afriansyah berharap akan ada sosok pemuda yang mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres. Diketahui saat ini PBB telah tergabung dengan Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat, Gelora, Garuda, dan Prima di Koalisi Indonesia Maju. Partai-partai tersebut telah sepakat untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afriansyah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini semua partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut sementara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Mancong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Oleh sebab itu saya pesan urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa. Ojo kesusu. Kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita. Karena saya melihat ini atraksi politiknya belum selesai. Wira-wiri, sana, sini, saya melihat masih. Saya nggak tahu partai ini ke sana, partai ini ke sini, partai ini ke sana, partai ini ke sini. Dia masih ngalor ngidul. Jadi kita dari jauh mengamati saja, mengamati dulu. Setuju enggak?
Karena kelihatannya partai masih mencari format koalisi. Partai masih mencari format koalisi. Calonnya juga masih belum jelas. Cawapresnya siapa belum jelas. Enggak. Belum jelas kok malah dijawab. Jadi kita giat bekerja saja sehingga produktif itu. Udah, ke situ aja udah. Setuju enggak? Gerindra ungkap kriteria dan nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto, bahkan menyinggung nama Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, pada Selasa 15 Agustus. Dikutip dari wartakotalive.com pada 15 Agustus, Fadly menyebutkan bahwa kemungkinan besar Cawapres Prabowo adalah sosok junior muda. Fadly pun menyebut beberapa nama yang dinilainya memenuhi syarat untuk mendampingi Prabowo. Beberapa nama itu diantaranya Muhaimin Iskandar atau Caimin, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan atau Zulhas, dan Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka lah yang menjadi bakal Cawapres Prabowo Subianto yang paling populer dengan 66,5%. Rekaman popularitas itu ada dalam lingkaran survei Indonesia atau LSI Deni JA. Survei LSI Deni JA ini bertajuk Gibran, Generasi Milenial dan Pertarungan Cawapres 2024. LSI Deni JA mengungkapkan Gibran merupakan satu-satunya wakil dari generasi milenial di daftar Cawapres yang beredar. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Karena itu ada lebih ada kurangnya masing-masing, ya. Kemudian kalau soal pemenangan, sebetulnya kalau kita mau tambahkan mungkin ada satu variabel lagi yang bisa berpengaruh terhadap kasus Prabowo Subianto, yaitu mencari jalan tengah, ya. Nah, jalan tengah ini diperkirakan adalah Gibran Rakabuming, ya. Karena dia bukan Golkar, dia bukan juga PAN, dia bukan Demokrat gitu. Intinya bukan dari mereka-mereka yang bergabung dalam koalisi pemenangan Prabowo Subianto gitu. Nah, sebetulnya kalau bicara Gibran ada satu kelebihannya lagi kalau bicara variabel pemenangan, yaitu dia berasal dari Jawa Tengah gitu. Di mana suara Jawa Tengah itu memang di satu sisi adalah basis PDI Perjuangan, tapi bisa dikatakan juga bahwa itu adalah basisnya Joko Widodo, ya. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Menurut saya itu satu kalkulasi elektoral juga. Cuman ya belum diputuskan karena barangkali menunggu Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah kemudian permohonan kemarin itu bisa maju usia berapa 35 tahun itu dikabulkan atau tidak. Jadi mungkin dalam kasus Pak Prabowo ini ada satu variabel lagi, yaitu variabel Mahkamah Konstitusi, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar, ya saya rasa itu sudah dekat lah dengan pengambilan keputusan. Jadi urutannya yang paling cepat ngambil keputusan mengenai wakil ini susul dengan dan sosoknya adalah Mahfud MD. Lalu yang paling akhir adalah kubunya Prabowo, begitu ya. Entah Gibran, entah Erick, entah Erlangga atau nama-nama yang lain. Tapi hemat saya kisarannya antara tiga itu, Gibran, Erick atau Erlangga Hartarto. Ketua DPP PDIP Said Abdullah turut menanggapi potensi putra sulung Presiden Joko Widodo. Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden, Cawapres, dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, berpasangan dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Potensi Gibran maju dalam Pilpres 2024 memungkinkan dengan bergulirnya gugatan batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi, MK. Said menyatakan jika memang nantinya nama Gibran dipilih menjadi Cawapres Prabowo maka secara pribadi akan mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Ia
Kalau nama Gibran semakin menguat, saya ucapkan selamat ke Pak Prabowo, kata Said kepada awak media saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan usai acara MKDWR, Rabu, tanggal 27 September tahun 2023. Ditanya apakah nantinya PDIP akan melepas Gibran berpasangan dengan Prabowo, Said enggan mengambil pusing. Kata dia, dalam Pilpres 2024 ini PDIP sudah punya kader sendiri yang akan dicalonkan bahkan sebagai capres yakni Ganjar Pranowo. Siapa sosok yang akan mendampingi Ganjar sebagai cawapres? Said menyebut hal itu tinggal menunggu waktu saja. Kalau dari PDI Perjuangan, satu-satunya yang sudah clear and clean, Pak Ganjar Pranowo. Wakilnya akan menyusul dan tidak akan lama lagi. Toh pendaftaran, capres-cawapres, terakhir tanggal 25 Oktober, kata Said. Dirinya juga menyebut PDIP tidak akan mempermasalahkan jika memang nantinya Gibran benar dimajukan sebagai cawapres Prabowo dan bertarung dengan Ganjar Pranowo. Sebab, kata dia, hal itu wajar dalam kontestasi politik. Terpenting setiap pasangan calon yang maju di Pilpres harus memiliki visi yang bisa meyakini masyarakat. Namanya kontestasi biasa-biasa aja dong. Kita saling menghormati. Pak Prabowo penajamannya apa, visinya. Kami visinya apa, ya ayo jualan ke masyarakat, kata dia. Karena pemilik suaranya kan masyarakat. Sehingga jangan kita semua berkewajiban untuk tahun depan itu mulai saat ini menjaga kondusivitas, keamanan, rasa damai masyarakat kita, tukas Said. Diketahui, nama wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka belakangan santer dikabarkan akan diusung sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Salah satu yang menyatakan yakni, Sekretaris Jenderal, Sekjen, PBB Afriansyah Nur yang menyebut kalau pihaknya mengusulkan Gibran selain Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres pendamping Prabowo. Kami sudah di dalam tim. Selain PBB yang mengusulkan Mas Gibran belum ada. Tapi PBB Gibran, Yusril sama Mas Gibran, kata Afriansyah saat bertemu Gibran di Gera Wisata Niaga, Solo, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Menurut Afriansyah, saat ini semua partai politik, parpol, parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, KIM, masing-masing telah mengusulkan nama cawapres. Sementara beberapa parpol non-parlemen, dia menuturkan sejauh ini belum menyodorkan nama. PAN Erick Thohir, Golkar Air Langga Hartarto. Mungkin nanti gabung PSI gabung Gelora. Kalau Gelora tidak siapa-siapa terserah Pak Prabowo. Kemudian gabung Garuda, termasuk Prima juga, ujar Afriansyah. Muncul baliho bergambar Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka didukung menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 di Yogyakarta. Baliho raksasa tersebut terpasang di lokasi strategis, tepatnya di samping lampu merah jalan raya. Dalam baliho tersebut terdapat tulisan yang berbunyi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Kemudian pada bagian bawahnya ada gambar wajah Gibran Rakabuming Raka. Pada baliho itu tampak ilustrasi putra sulung Presiden Joko Widodo memakai kemeja putih dan pecis berwarna hitam. Sementara baliho dengan gambar yang sama juga terlihat di Magelang, tepatnya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Koordinator Nasional Media Barisan Relawan Gigi Berani atau Bala Gibran, Miftahur Rohim saat dikonfirmasi pada Senin 25 September lalu mengakui jika pihaknya yang memasang baliho tersebut. Ia mengatakan pemasangan dilakukan di sejumlah wilayah Kabupaten Magelang sebanyak 5 titik. Menurutnya pemasangan baliho tersebut dilakukan secara spontan sehingga Gibran Rakabuming Raka tidak mengetahui hal itu. Ia pun mengatakan pemasangan baliho Gibran ini sebagai bentuk dukungan untuk mendorong wali kota Solo itu maju sebagai wakil presiden 2024. Ia menambahkan jika Gibran menjadi cawapres, bersandi dengan siapapun capresnya bukan suatu masalah. Sebelumnya, baliho dengan gambar Gibran sempat bertebaran juga di kawasan Magelang. Hanya saja dalam baliho-baliho itu tampak bersanding dengan Prabowo Subianto selaku calon presiden dari Partai Gerindra. Partai Bulan Bintang PBB secara terbuka meminta Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur saat dikonfirmasi pada Selasa 26 September 2023. Dikutip dari Tribun News, Afriansyah menyatakan bahwa partainya memang mendorong Ketua Umum Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Namun kini pihaknya turut meminang Gibran Rakabuming Raka. Meski Gibran merupakan kader PDI Perjuangan, Afriansyah meminta agar putra sulung Presiden Jokowi itu tak takut keluar partai demi kepentingan negara. Ia pun menegaskan partainya kini telah memberikan dukungan
pada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kini Afriansyah berharap akan ada sosok pemuda yang mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres. Diketahui saat ini PBB telah tergabung dengan Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat, Gelora, Garuda, dan Prima di Koalisi Indonesia Maju. Partai-partai tersebut telah sepakat untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afriansyah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut setara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Moncong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Oleh sebab itu saya pesan urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa. Ojo kesusu. Kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita. Karena saya melihat ini atraksi politiknya belum selesai. Wira-wiri, sana, sini, saya melihat masih. Saya nggak tahu partai ini ke sana, partai ini ke sini, partai ini ke sana, partai ini ke sini. Dia masih ngalor ngidul. Jadi kita dari jauh mengamati saja, mengamati dulu. Setuju enggak? Karena kelihatannya partai masih mencari format koalisi. Partai masih mencari format koalisi. Calonnya juga masih belum jelas. Cawapresnya siapa belum jelas. Benar enggak? Belum jelas kok malah dijawab. Jadi kita giat bekerja saja sehingga produktif itu. Udah, ke situ aja udah. Setuju enggak?
Gerindra ungkap kriteria dan nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto, bahkan menyinggung nama Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon, pada Selasa 15 Agustus. Dikutip dari wartakotalive.com pada 15 Agustus, Fadli menyebutkan bahwa kemungkinan besar Cawapres Prabowo adalah sosok junior muda. Fadli pun menyebut beberapa nama yang dinilainya memenuhi syarat untuk mendampingi Prabowo. Beberapa nama itu diantaranya Muhaimin Iskandar atau Caimin, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan atau Zulhas, dan Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka lah yang menjadi bakal Cawapres Prabowo Subianto yang paling populer dengan 66,5%. Rekaman popularitas itu ada dalam lingkaran survei Indonesia atau LSI Deni JA. Survei LSI Deni JA ini bertajuk Gibran, Generasi Milenial dan Pertarungan Cawapres 2024. LSI Deni JA mengungkapkan Gibran merupakan satu-satunya wakil dari generasi milenial di daftar Cawapres yang beredar. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Karena itu ada lebih ada kurangnya masing-masing, ya. Kemudian kalau soal pemenangan, sebetulnya kalau kita mau tambahkan mungkin ada satu variabel lagi yang bisa berpengaruh terhadap kasus Prabowo Subianto, yaitu mencari jalan tengah, ya. Nah, jalan tengah ini diperkirakan adalah Gibran Rakabuming, ya. Karena dia bukan Golkar, dia bukan juga PAN, dia bukan Demokrat gitu. Intinya bukan dari mereka-mereka yang bergabung dalam koalisi pemenangan Prabowo Subianto gitu. Nah, sebetulnya kalau bicara Gibran ada satu kelebihannya lagi kalau bicara variabel pemenangan, yaitu dia berasal dari Jawa Tengah gitu. Di mana suara Jawa Tengah itu memang di satu sisi adalah basis PDI Perjuangan, tapi bisa dikatakan juga bahwa itu adalah basisnya Joko Widodo, ya. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Menurut saya itu satu kalkulasi elektoral juga. Cuman ya belum diputuskan karena barangkali menunggu Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah kemudian permohonan kemarin itu bisa maju usia berapa 35 tahun itu dikabulkan atau tidak. Jadi mungkin dalam kasus Pak Prabowo ini ada satu variabel lagi, yaitu variabel Mahkamah Konstitusi, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar, ya saya rasa itu sudah dekat lah dengan pengambilan keputusan. Jadi urutannya yang paling cepat ngambil keputusan mengenai wakil ini susul dengan dan sosoknya adalah Mahfud MD, lalu yang paling akhir adalah kubunya Prabowo begitu ya, entah Gibran, entah Erick, entah Erlangga atau nama-nama yang lain. Tapi hemat saya kisarannya antara tiga itu, Gibran, Erick atau Erlangga Hartarto. Ketua DPP PDIP Said Abdullah turut menanggapi potensi putra sulung Presiden Joko Widodo. Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden, Cawapres, dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, berpasangan dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Potensi Gibran maju dalam Pilpres 2024 memungkinkan dengan bergulirnya gugatan batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi, MK. Said menyatakan jika memang nantinya nama Gibran dipilih menjadi Cawapres Prabowo maka secara pribadi akan mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Ya, kalau nama Gibran semakin menguat, saya ucapkan selamat ke Pak Prabowo, kata Said kepada awak media saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan usai acara MKDWR, Rabu, tanggal 27 September tahun 2023. Ditanya apakah nantinya PDIP akan melepas Gibran berpasangan dengan Prabowo, Said enggan mengambil pusing. Kata dia, dalam Pilpres 2024 ini PDIP sudah punya kader sendiri yang akan dicalonkan bahkan sebagai capres yakni Ganjar Pranowo. Siapa sosok yang akan mendampingi Ganjar sebagai cawapres? Said menyebut hal itu tinggal menunggu waktu saja. Kalau dari PDI Perjuangan, satu-satunya yang sudah clear and clean, Pak Ganjar Pranowo. Wakilnya akan menyusul dan tidak akan lama lagi. Toh pendaftaran, Capres-Cawapres, terakhir tanggal 25 Oktober, kata Said.
Dirinya juga menyebut PDIP tidak akan mempermasalahkan jika memang nantinya Gibran benar dimajukan sebagai cawapres Prabowo dan bertarung dengan Ganjar Pranowo. Sebab, kata dia, hal itu wajar dalam kontestasi politik. Terpenting setiap pasangan calon yang maju di Pilpres harus memiliki visi yang bisa meyakini masyarakat. Namanya kontestasi biasa-biasa aja dong. Kita saling menghormati. Pak Prabowo penajamannya apa, visinya. Kami visinya apa, ya ayo jualan ke masyarakat, kata dia. Karena pemilik suaranya kan masyarakat. Sehingga jangan kita semua berkewajiban untuk tahun depan itu mulai saat ini menjaga kondusivitas, keamanan, rasa damai masyarakat kita, tukas Said. Diketahui, nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka belakangan santer dikabarkan akan diusung sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Salah satu yang menyatakan yakni, Sekretaris Jenderal, Sekjen, PBB Afriansyah Nur yang menyebut kalau pihaknya mengusulkan Gibran selain Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres pendamping Prabowo. Kami sudah di dalam tim. Selain PBB yang mengusulkan Mas Gibran belum ada. Tapi PBB Gibran, Yusril sama Mas Gibran, kata Afriansyah saat bertemu Gibran di Gera Wisata Niaga, Solo, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Menurut Afriansyah, saat ini semua partai politik, parpol, parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, KIM, masing-masing telah mengusulkan nama cawapres. Sementara beberapa parpol non-parlemen, dia menuturkan sejauh ini belum menyodorkan nama. PAN Erick Thohir, Golkar Airlangga Hartarto. Mungkin nanti gabung PSI gabung Gelora. Kalau Gelora tidak siapa-siapa terserah Pak Prabowo. Kemudian gabung Garuda, termasuk Prima juga, ujar Afriansyah. Muncul baliho bergambar Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka didukung menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 di Yogyakarta. Baliho raksasa tersebut terpasang di lokasi strategis, tepatnya di samping lampu merah jalan raya. Dalam baliho tersebut terdapat tulisan yang berbunyi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Kemudian pada bagian bawahnya ada gambar wajah Gibran Rakabuming Raka. Pada baliho itu tampak ilustrasi putra sulung Presiden Joko Widodo memakai kemeja putih dan pecis berwarna hitam. Sementara baliho dengan gambar yang sama juga terlihat di Magelang, tepatnya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Koordinator Nasional Media Barisan Relawan Gigi Berani atau Bala Gibran, Miftahur Rohim saat dikonfirmasi pada Senin 25 September lalu mengakui jika pihaknya yang memasang baliho tersebut. Ia mengatakan pemasangan dilakukan di sejumlah wilayah Kabupaten Magelang sebanyak 5 titik. Menurutnya pemasangan baliho tersebut dilakukan secara spontan sehingga Gibran Rakabuming Raka tidak mengetahui hal itu. Ia pun mengatakan pemasangan baliho Gibran ini sebagai bentuk dukungan untuk mendorong Wali Kota Solo itu maju sebagai Wakil Presiden 2024. Ia menambahkan jika Gibran menjadi cawapres, bersanding dengan siapapun capresnya bukan suatu masalah. Sebelumnya, baliho dengan gambar Gibran sempat bertebaran juga di kawasan Magelang. Hanya saja dalam baliho-baliho itu tampak bersanding dengan Prabowo Subianto selaku calon presiden dari Partai Gerindra. Partai Bulan Bintang PBB secara terbuka meminta Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur saat dikonfirmasi pada Selasa 26 September 2023. Dikutip dari Tribun News, Afriansyah menyatakan bahwa partainya memang mendorong Ketua Umum Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Namun kini pihaknya turut meminang Gibran Rakabuming Raka. Meski Gibran merupakan kader PDI Perjuangan, Afriansyah meminta agar putra sulung Presiden Jokowi itu tak takut keluar partai demi kepentingan negara. Ia pun menegaskan partainya kini telah memberikan dukungan pada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kini Afriansyah berharap akan ada sosok pemuda yang mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres. Diketahui saat ini PBB telah tergabung dengan Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat, Gelora, Garuda, dan Prima di Koalisi Indonesia Maju. Partai-partai tersebut telah sepakat untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afriansyah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini semua partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut setara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Moncong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Oleh sebab itu saya pesan urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa. Ojo kesusu. Kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita. Karena saya melihat ini atraksi politiknya belum selesai. Wira-wiri, sana, sini, saya melihat masih, saya nggak tahu partai ini ke sana, partai ini ke sini, partai ini ke sana, partai ini ke sini. Dia masih ngalor ngidul. Jadi kita dari jauh mengamati saja, mengamati dulu. Setuju enggak? Karena kelihatannya partai masih mencari format koalisi. Partai masih mencari format koalisi. Calonnya juga masih belum jelas. Cawapresnya siapa belum jelas. Enggak. Belum jelas kok malah dijawab. Jadi kita giat bekerja saja sehingga produktif itu. Udah, ke situ aja udah. Setuju enggak? Gerindra ungkap kriteria dan nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto, bahkan menyinggung nama Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, pada Selasa 15 Agustus. Dikutip dari wartakotalive.com pada 15 Agustus, Fadly menyebutkan bahwa kemungkinan besar cawapres Prabowo adalah sosok junior muda. Fadly pun menyebut beberapa nama yang dinilainya memenuhi syarat untuk mendampingi Prabowo. Beberapa nama itu diantaranya Muhaimin Iskandar atau Caimin, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan atau Zulhas,
dan Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka lah yang menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto yang paling populer dengan 66,5%. Rekaman popularitas itu ada dalam lingkaran survei Indonesia atau LSI Deni JA. Survei LSI Deni JA ini bertajuk Gibran, Generasi Milenial dan Pertarungan Cawapres 2024. LSI Deni JA mengungkapkan Gibran merupakan satu-satunya wakil dari generasi milenial di daftar cawapres yang beredar. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Karena itu ada lebih ada kurangnya masing-masing, ya. Kemudian kalau soal pemenangan, sebetulnya kalau kita mau tambahkan mungkin ada satu variabel lagi yang bisa berpengaruh terhadap kasus Prabowo Subianto, yaitu mencari jalan tengah, ya. Nah, jalan tengah ini diperkirakan adalah Gibran Rakabuming, ya. Karena dia bukan Golkar, dia bukan juga PAN, dia bukan Demokrat gitu. Intinya bukan dari mereka-mereka yang bergabung dalam koalisi pemenangan Prabowo Subianto gitu. Nah, sebetulnya kalau bicara Gibran ada satu kelebihannya lagi kalau bicara variabel pemenangan, yaitu dia berasal dari Jawa Tengah gitu. Di mana suara Jawa Tengah itu memang di satu sisi adalah basis PDI Perjuangan, tapi bisa dikatakan juga bahwa itu adalah basisnya Joko Widodo, ya. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Menurut saya itu satu kalkulasi elektoral juga. Cuman ya belum diputuskan karena barangkali menunggu Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah kemudian permohonan kemarin itu bisa maju usia berapa 35 tahun itu dikabulkan atau tidak. Jadi mungkin dalam kasus Pak Prabowo ini ada satu variabel lagi, yaitu variabel Mahkamah Konstitusi, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar, ya saya rasa itu sudah dekat lah dengan pengambilan keputusan. Jadi urutannya yang paling cepat ngambil keputusan mengenai wakil ini susul dengan dan sosoknya adalah Mahfud MD. Lalu yang paling akhir adalah kubunya Prabowo, begitu ya. Entah Gibran, entah Erik, entah Airlangga atau nama-nama yang lain. Tapi hemat saya kisarannya antara tiga itu Gibran, Erik atau Airlangga Hartarto. Ketua DPP PDIP Said Abdullah turut menanggapi potensi putra sulung Presiden Joko Widodo. Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden, cawapres, dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, berpasangan dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Potensi Gibran maju dalam Pilpres 2024 memungkinkan dengan bergulirnya gugatan batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi, MK. Said menyatakan jika memang nantinya nama Gibran dipilih menjadi cawapres Prabowo maka secara pribadi akan mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Ya, kalau nama Gibran semakin menguat, saya ucapkan selamat ke Pak Prabowo, kata Said kepada awak media saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan usai acara MKDWR, Rabu, tanggal 27 September tahun 2023. Ditanya apakah nantinya PDIP akan melepas Gibran berpasangan dengan Prabowo, Said enggan mengambil pusing. Kata dia, dalam Pilpres 2024 ini PDIP sudah punya kader sendiri yang akan dicalonkan bahkan sebagai capres yakni Ganjar Pranowo. Siapa sosok yang akan mendampingi Ganjar sebagai cawapres? Said menyebut hal itu tinggal menunggu waktu saja. Kalau dari PDI Perjuangan, satu-satunya yang sudah clear and clean, Pak Ganjar Pranowo. Wakilnya akan menyusul dan tidak akan lama lagi. Toh pendaftaran, capres-cawapres, terakhir tanggal 25 Oktober, kata Said. Dirinya juga menyebut PDIP tidak akan mempermasalahkan jika memang nantinya Gibran benar dimajukan sebagai cawapres Prabowo dan bertarung dengan Ganjar Pranowo. Sebab, kata dia, hal itu wajar dalam kontestasi politik. Terpenting setiap pasangan calon yang maju di Pilpres harus memiliki visi yang bisa meyakini masyarakat. Namanya kontestasi biasa-biasa aja dong. Kita saling menghormati. Pak Prabowo penajamannya apa, visinya. Kami visinya apa, ya ayo jualan ke masyarakat, kata dia. Karena pemilik suaranya kan masyarakat. Sehingga jangan kita semua berkewajiban untuk tahun depan itu mulai saat ini menjaga kondusivitas, keamanan, rasa damai masyarakat kita, tukas Said. Diketahui, nama wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka belakangan santer dikabarkan akan diusung sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto.
Salah satu yang menyatakan yakni Sekretaris Jenderal, Sekjen, PBB Afriansyah Nur yang menyebut kalau pihaknya mengusulkan Gibran selain Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres pendamping Prabowo. Kami sudah di dalam tim. Selain PBB yang mengusulkan Mas Gibran belum ada. Tapi PBB Gibran, Yusril sama Mas Gibran, kata Afriansyah saat bertemu Gibran di Gera Wisata Niaga, Solo, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Menurut Afriansyah, saat ini semua partai politik, parpol, parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, KIM, masing-masing telah mengusulkan nama cawapres. Sementara beberapa parpol non-parlemen, dia menuturkan sejauh ini belum menyodorkan nama. PAN Erick Thohir, Golkar Air Langga Hartarto. Mungkin nanti gabung PSI gabung Gelora. Kalau Gelora tidak siapa-siapa terserah Pak Prabowo. Kemudian gabung Garuda, termasuk Prima juga, ujar Afriansyah. Muncul baliho bergambar Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka didukung menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 di Yogyakarta. Baliho raksasa tersebut terpasang di lokasi strategis, tepatnya di samping lampu merah jalan raya. Dalam baliho tersebut terdapat tulisan yang berbunyi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Kemudian pada bagian bawahnya ada gambar wajah Gibran Raka Buming Raka. Pada baliho itu tampak ilustrasi putra sulung Presiden Joko Widodo memakai kemeja putih dan pecis berwarna hitam. Sementara baliho dengan gambar yang sama juga terlihat di Magelang, tepatnya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Koordinator Nasional Media Barisan Relawan Gigi Berani atau Bala Gibran, Miftahur Rohim saat dikonfirmasi pada Senin 25 September lalu mengakui jika pihaknya yang memasang baliho tersebut. Ia mengatakan pemasangan dilakukan di sejumlah wilayah Kabupaten Magelang sebanyak 5 titik. Menurutnya pemasangan baliho tersebut dilakukan secara spontan sehingga Gibran Raka Buming Raka tidak mengetahui hal itu. Ia pun mengatakan pemasangan baliho Gibran ini sebagai bentuk dukungan untuk mendorong Wali Kota Solo itu maju sebagai Wakil Presiden 2024. Ia menambahkan jika Gibran menjadi cawapres, bersanding dengan siapapun capresnya bukan suatu masalah. Sebelumnya, baliho dengan gambar Gibran sempat bertebaran juga di kawasan Magelang. Hanya saja dalam baliho-baliho itu tampak bersanding dengan Prabowo Subianto selaku calon presiden dari Partai Gerindra. Partai Bulan Bintang PBB secara terbuka meminta Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur saat dikonfirmasi pada Selasa 26 September 2023. Dikutip dari Tribun News, Afriansyah menyatakan bahwa partainya memang mendorong Ketua Umum Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Namun kini pihaknya turut meminang Gibran Raka Buming Raka. Meski Gibran merupakan kader PDI Perjuangan, Afriansyah meminta agar putra sulung Presiden Jokowi itu tak takut keluar partai demi kepentingan negara. Ia pun menegaskan partainya kini telah memberikan dukungan pada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kini Afriansyah berharap akan ada sosok pemuda yang mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres. Diketahui saat ini PBB telah tergabung dengan Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat, Gelora, Garuda, dan Prima di Koalisi Indonesia Maju. Partai-partai tersebut telah sepakat untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Raka Buming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur mengatakan,
Selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afriansyah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini semua partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut sementara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Moncong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Oleh sebab itu saya pesan urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa. Ojo kesusu. Kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita. Karena saya melihat ini atraksi politiknya belum selesai. Wira-wiri, sana, sini, saya melihat masih. Saya nggak tahu partai ini ke sana, partai ini ke sini, partai ini ke sana, partai ini ke sini. Dia masih ngalor ngidul. Jadi kita dari jauh mengamati saja, mengamati dulu. Setuju enggak? Karena kelihatannya partai masih mencari format koalisi. Partai masih mencari format koalisi. Calonnya juga masih belum jelas. Cawapresnya siapa belum jelas. Enggak. Belum jelas kok malah dijawab. Jadi kita giat bekerja saja sehingga produktif itu. Udah, ke situ aja udah. Setuju enggak? Gerindra ungkap kriteria dan nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto, bahkan menyinggung nama Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, pada Selasa 15 Agustus. Dikutip dari wartakotalive.com pada 15 Agustus, Fadly menyebutkan bahwa kemungkinan besar cawapres Prabowo adalah sosok junior muda. Fadly pun menyebut beberapa nama yang dinilainya memenuhi syarat untuk mendampingi Prabowo. Beberapa nama itu diantaranya Muhaimin Iskandar atau Caimin, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan atau Zulhas, dan Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka lah yang menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto yang paling populer dengan 66,5%. Rekaman popularitas itu ada dalam lingkaran survei Indonesia atau LSI Deni JA. Survei LSI Deni JA ini bertajuk Gibran, Generasi Milenial dan Pertarungan Cawapres 2024. LSI Deni JA mengungkapkan Gibran merupakan satu-satunya wakil dari generasi milenial di daftar cawapres yang beredar. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Karena itu
ada lebih ada kurangnya masing-masing ya. Kemudian kalau soal pemenangan, sebetulnya kalau kita mau tambahkan mungkin ada satu variabel lagi yang bisa berpengaruh terhadap kasus Prabowo Subianto, yaitu mencari jalan tengah ya. Nah, jalan tengah ini diperkirakan adalah Gibran Rakabuming ya. Karena dia bukan Golkar, dia bukan juga PAN, dia bukan Demokrat gitu. Intinya bukan dari mereka-mereka yang bergabung dalam koalisi pemenangan Prabowo Subianto gitu. Nah, sebetulnya kalau bicara Gibran, ada satu kelebihannya lagi kalau bicara variabel pemenangan, yaitu dia berasal dari Jawa Tengah gitu. Di mana suara Jawa Tengah itu memang di satu sisi adalah basis PDI Perjuangan, tapi bisa dikatakan juga bahwa itu adalah basisnya Joko Widodo ya. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut ya. Menurut saya itu satu kalkulasi elektoral juga. Cuman ya belum diputuskan karena barangkali menunggu Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah kemudian permohonan kemarin itu bisa maju usia berapa 35 tahun itu dikabulkan atau tidak. Jadi mungkin dalam kasus Pak Prabowo ini ada satu variabel lagi, yaitu variabel Mahkamah Konstitusi, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar, ya saya rasa itu sudah dekat lah dengan pengambilan keputusan. Jadi urutannya yang paling cepat ngambil keputusan mengenai wakil ini susul dengan dan sosoknya adalah Mahfud MD, lalu yang paling akhir adalah kubunya Prabowo, begitu ya. Entah Gibran, entah Erik, entah Airlangga, atau nama-nama yang lain. Tapi hemat saya kisarannya antara tiga itu, Gibran, Erik, atau Airlangga Hartarto. Ketua DPP PDIP Said Abdullah turut menanggapi potensi putra sulung Presiden Joko Widodo. Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden, cawapres, dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, berpasangan dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Potensi Gibran maju dalam Pilpres 2024 memungkinkan dengan bergulirnya gugatan batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi, MK. Said menyatakan jika memang nantinya nama Gibran dipilih menjadi Cawapres Prabowo maka secara pribadi akan mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Ya, kalau nama Gibran semakin menguat, saya ucapkan selamat ke Pak Prabowo, kata Said kepada awak media saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan usai acara MKDWR, Rabu, tanggal 27 September tahun 2023. Ditanya apakah nantinya PDIP akan melepas Gibran berpasangan dengan Prabowo, Said enggan mengambil pusing. Kata dia, dalam Pilpres 2024 ini PDIP sudah punya kader sendiri yang akan dicalonkan bahkan sebagai capres yakni Ganjar Pranowo. Siapa sosok yang akan mendampingi Ganjar sebagai cawapres? Said menyebut hal itu tinggal menunggu waktu saja. Kalau dari PDI Perjuangan, satu-satunya yang sudah clear and clean, Pak Ganjar Pranowo. Wakilnya akan menyusul dan tidak akan lama lagi. Toh pendaftaran, capres-cawapres, terakhir tanggal 25 Oktober, kata Said. Dirinya juga menyebut PDIP tidak akan mempermasalahkan jika memang nantinya Gibran benar dimajukan sebagai cawapres Prabowo dan bertarung dengan Ganjar Pranowo. Sebab, kata dia, hal itu wajar dalam kontestasi politik. Terpenting setiap pasangan calon yang maju di Pilpres harus memiliki visi yang bisa meyakini masyarakat. Namanya kontestasi biasa-biasa aja dong. Kita saling menghormati. Pak Prabowo penajamannya apa, visinya. Kami visinya apa, ya ayo jualan ke masyarakat, kata dia. Karena pemilik suaranya kan masyarakat. Sehingga jangan kita semua berkewajiban untuk tahun depan itu mulai saat ini menjaga kondusivitas, keamanan, rasa damai masyarakat kita, tukas Said. Diketahui, nama wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka belakangan santer dikabarkan akan diusung sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Salah satu yang menyatakan yakni, Sekretaris Jenderal, Sekjen, PBB Afriansyah Nur yang menyebut kalau pihaknya mengusulkan Gibran selain Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres pendamping Prabowo. Kami sudah di dalam tim. Selain PBB yang mengusulkan Mas Gibran belum ada. Tapi PBB Gibran, Yusril sama Mas Gibran, kata Afriansyah saat bertemu Gibran di Gera Wisata Niaga, Solo, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Menurut Afriansyah, saat ini semua partai politik, parpol, parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, Kim, masing-masing telah mengusulkan nama cawapres. Sementara beberapa parpol non-parlemen, dia menuturkan sejauh ini belum menyodorkan nama. PAN Erick Thohir, Golkar Airlangga Hartarto. Mungkin nanti gabung PSI gabung Gelora. Kalau Gelora tidak siapa-siapa terserah Pak Prabowo. Kemudian gabung Garuda, termasuk Prima juga, ujar Afriansyah.
Muncul baliho bergambar Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka didukung menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 di Yogyakarta. Baliho raksasa tersebut terpasang di lokasi strategis, tepatnya di samping lampu merah jalan raya. Dalam baliho tersebut terdapat tulisan yang berbunyi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Kemudian pada bagian bawahnya ada gambar wajah Gibran Raka Buming Raka. Pada baliho itu tampak ilustrasi putra sulung Presiden Joko Widodo memakai kemeja putih dan pecis berwarna hitam. Sementara baliho dengan gambar yang sama juga terlihat di Magelang, tepatnya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Koordinator Nasional Media Barisan Relawan Gigi Berani atau Bala Gibran, Miftahur Rohim saat dikonfirmasi pada Senin 25 September lalu mengakui jika pihaknya yang memasang baliho tersebut. Ia mengatakan pemasangan dilakukan di sejumlah wilayah Kabupaten Magelang sebanyak 5 titik. Menurutnya pemasangan baliho tersebut dilakukan secara spontan sehingga Gibran Raka Buming Raka tidak mengetahui hal itu. Ia pun mengatakan pemasangan baliho Gibran ini sebagai bentuk dukungan untuk mendorong Wali Kota Solo itu maju sebagai Wakil Presiden 2024. Ia menambahkan jika Gibran menjadi cawapres, bersandi dengan siapapun capresnya bukan suatu masalah. Sebelumnya, baliho dengan gambar Gibran sempat bertebaran juga di kawasan Magelang. Hanya saja dalam baliho-baliho itu tampak bersanding dengan Prabowo Subianto selaku calon presiden dari Partai Gerindra. Partai Bulan Bintang PBB secara terbuka meminta Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur saat dikonfirmasi pada Selasa 26 September 2023. Dikutip dari Tribun News, Afriansyah menyatakan bahwa partainya memang mendorong Ketua Umum Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Namun kini pihaknya turut meminang Gibran Raka Buming Raka. Meski Gibran merupakan kader PDI Perjuangan, Afriansyah meminta agar putra sulung Presiden Jokowi itu tak takut keluar partai demi kepentingan negara. Ia pun menegaskan partainya kini telah memberikan dukungan pada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kini Afriansyah berharap akan ada sosok pemuda yang mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres. Diketahui saat ini PBB telah tergabung dengan Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat, Gelora, Garuda, dan Prima di Koalisi Indonesia Maju. Partai-partai tersebut telah sepakat untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Raka Buming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afriansyah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut setara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang.
Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Monjang Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Oleh sebab itu saya pesan urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa. Ojo kesusu. Kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita. Karena saya melihat ini atraksi politiknya belum selesai. Wirawiri sana sini, saya melihat masih. Saya nggak tahu partai ini ke sana, partai ini ke sini, partai ini ke sana, partai ini ke sini. Dia masih ngalor ngidul. Jadi kita dari jauh mengamati saja, mengamati dulu. Setuju enggak? Karena kelihatannya partai masih mencari format koalisi. Partai masih mencari format koalisi. Calonnya juga masih belum jelas. Cawapresnya siapa belum jelas. Enggak? Belum jelas kok malah dijawab. Jadi kita giat bekerja saja sehingga produktif itu. Udah, ke situ aja udah. Setuju enggak? Gerindra ungkap kriteria dan nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto, bahkan menyinggung nama Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, pada Selasa 15 Agustus. Dikutip dari wartakotalive.com pada 15 Agustus, Fadly menyebutkan bahwa kemungkinan besar Cawapres Prabowo adalah sosok junior muda. Fadly pun menyebut beberapa nama yang dinilainya memenuhi syarat untuk mendampingi Prabowo. Beberapa nama itu diantaranya Muhaimin Iskandar atau Caimin, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan atau Zulhas, dan Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka lah yang menjadi bakal Cawapres Prabowo Subianto yang paling populer dengan 66,5%. Rekaman popularitas itu ada dalam lingkaran survei Indonesia atau LSI Deni JA. Survei LSI Deni JA ini bertajuk Gibran, Generasi Milenial dan Pertarungan Cawapres 2024. LSI Deni JA mengungkapkan Gibran merupakan satu-satunya wakil dari generasi milenial di daftar Cawapres yang beredar. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Karena itu ada lebih ada kurangnya masing-masing, ya. Kemudian kalau soal pemenangan, sebetulnya kalau kita mau tambahkan mungkin ada satu variabel lagi yang bisa berpengaruh terhadap kasus Prabowo Subianto, yaitu mencari jalan tengah, ya. Nah, jalan tengah ini diperkirakan adalah Gibran Rakabuming, ya. Karena dia bukan Golkar, dia bukan juga PAN, dia bukan Demokrat gitu. Intinya bukan dari mereka-mereka yang bergabung dalam koalisi pemenangan Prabowo Subianto gitu. Nah, sebetulnya kalau bicara Gibran ada satu kelebihannya lagi kalau bicara variabel pemenangan, yaitu dia berasal dari Jawa Tengah gitu. Di mana suara Jawa Tengah itu memang di satu sisi adalah basis PDI Perjuangan, tapi bisa dikatakan juga bahwa itu adalah basisnya Joko Widodo, ya. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto,
maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut ya. Menurut saya itu satu kalkulasi elektoral juga. Cuman ya belum diputuskan karena barangkali menunggu Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah kemudian permohonan kemarin itu bisa maju usia berapa 35 tahun itu dikabulkan atau tidak. Jadi mungkin dalam kasus Pak Prabowo ini ada satu variabel lagi, yaitu variabel Mahkamah Konstitusi, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar, ya saya rasa itu sudah dekat lah dengan pengambilan keputusan. Jadi urutannya yang paling cepat ngambil keputusan mengenai wakil ini susul dengan dan sosoknya adalah Mahfud MD. Lalu yang paling akhir adalah kubunya Prabowo, begitu ya. Entah Gibran, entah Erik, entah Airlangga atau nama-nama yang lain. Tapi hemat saya kisarannya antara tiga itu, Gibran, Erik atau Airlangga Hartarto. Ketua DPP PDIP Said Abdullah turut menanggapi potensi putra sulung Presiden Joko Widodo. Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, maju sebagai calon wakil presiden, cawapres, dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, berpasangan dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Potensi Gibran maju dalam Pilpres 2024 memungkinkan dengan bergulirnya gugatan batas usia capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi, MK. Said menyatakan jika memang nantinya nama Gibran dipilih menjadi cawapres Prabowo maka secara pribadi akan mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Ya, kalau nama Gibran semakin menguat, saya ucapkan selamat ke Pak Prabowo, kata Said kepada awak media saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan usai acara MKDWR, Rabu, tanggal 27 September tahun 2023. Ditanya apakah nantinya PDIP akan melepas Gibran berpasangan dengan Prabowo, Said enggan mengambil pusing. Kata dia, dalam Pilpres 2024 ini PDIP sudah punya kader sendiri yang akan dicalonkan bahkan sebagai capres yakni Ganjar Pranowo. Siapa sosok yang akan mendampingi Ganjar sebagai cawapres? Said menyebut hal itu tinggal menunggu waktu saja. Kalau dari PDI Perjuangan, satu-satunya yang sudah clear and clean, Pak Ganjar Pranowo. Wakilnya akan menyusul dan tidak akan lama lagi. Toh pendaftaran, capres-cawapres, terakhir tanggal 25 Oktober, kata Said. Dirinya juga menyebut PDIP tidak akan mempermasalahkan jika memang nantinya Gibran benar dimajukan sebagai cawapres Prabowo dan bertarung dengan Ganjar Pranowo. Sebab, kata dia, hal itu wajar dalam kontestasi politik. Terpenting setiap pasangan calon yang maju di Pilpres harus memiliki visi yang bisa meyakini masyarakat. Namanya kontestasi biasa-biasa aja dong. Kita saling menghormati. Pak Prabowo penajamannya apa, visinya. Kami visinya apa, ya ayo jualan ke masyarakat, kata dia. Karena pemilik suaranya kan masyarakat. Sehingga jangan kita semua berkewajiban untuk tahun depan itu mulai saat ini menjaga kondusivitas, keamanan, rasa damai masyarakat kita, tukas Said. Diketahui, nama wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka belakangan santer dikabarkan akan diusung sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Salah satu yang menyatakan yakni, Sekretaris Jenderal, Sekjen, PBB Afriansyah Nur yang menyebut kalau pihaknya mengusulkan Gibran selain Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres pendamping Prabowo. Kami sudah di dalam tim. Selain PBB yang mengusulkan Mas Gibran belum ada. Tapi PBB Gibran, Yusril sama Mas Gibran, kata Afriansyah saat bertemu Gibran di Gera Wisata Niaga, Solo, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Menurut Afriansyah, saat ini semua partai politik, parpol, parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, Kim, masing-masing telah mengusulkan nama cawapres. Sementara beberapa parpol non-parlemen, dia menuturkan sejauh ini belum menyodorkan nama. PAN Erick Thohir, Golkar Airlangga Hartarto. Mungkin nanti gabung PSI gabung Gelora. Kalau Gelora tidak siapa-siapa terserah Pak Prabowo. Kemudian gabung Garuda, termasuk Prima juga, ujar Afriansyah. Muncul baliho bergambar Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka didukung menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 di Yogyakarta. Baliho raksasa tersebut terpasang di lokasi strategis, tepatnya di samping lampu merah jalan raya. Dalam baliho tersebut terdapat tulisan yang berbunyi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Kemudian pada bagian bawahnya ada gambar wajah Gibran Raka Buming Raka. Pada baliho itu tampak ilustrasi putra sulung Presiden Joko Widodo memakai kemeja putih dan pecis berwarna hitam.
Sementara baliho dengan gambar yang sama juga terlihat di Magelang, tepatnya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Koordinator Nasional Media Barisan Relawan Gigi Berani atau Bala Gibran, Miftahur Rohim, saat dikonfirmasi pada Senin 25 September lalu mengakui jika pihaknya yang memasang baliho tersebut. Ia mengatakan pemasangan dilakukan di sejumlah wilayah Kabupaten Magelang sebanyak 5 titik. Menurutnya pemasangan baliho tersebut dilakukan secara spontan sehingga Gibran Rakabuming Raka tidak mengetahui hal itu. Ia pun mengatakan pemasangan baliho Gibran ini sebagai bentuk dukungan untuk mendorong wali kota Solo itu maju sebagai wakil presiden 2024. Ia menambahkan jika Gibran menjadi cawapres, bersanding dengan siapapun capresnya bukan suatu masalah. Sebelumnya, baliho dengan gambar Gibran sempat bertebaran juga di kawasan Magelang. Hanya saja dalam baliho-baliho itu tampak bersanding dengan Prabowo Subianto selaku calon presiden dari Partai Gerindra. Partai Bulan Bintang PBB secara terbuka meminta Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur saat dikonfirmasi pada Selasa 26 September 2023. Dikutip dari Tribun News, Afriansyah menyatakan bahwa partainya memang mendorong Ketua Umum Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Namun kini pihaknya turut meminang Gibran Rakabuming Raka. Meski Gibran merupakan kader PDI Perjuangan, Afriansyah meminta agar putra sulung Presiden Jokowi itu tak takut keluar partai demi kepentingan negara. Ia pun menegaskan partainya kini telah memberikan dukungan pada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kini Afriansyah berharap akan ada sosok pemuda yang mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres. Diketahui saat ini PBB telah tergabung dengan Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat, Gelora, Garuda, dan Prima di Koalisi Indonesia Maju. Partai-partai tersebut telah sepakat untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afriansyah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini semua partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut sementara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Moncong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Oleh sebab itu saya pesan urusan 2024
tidak usah tergesa-gesa. Ojo kesusu. Kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita. Karena saya melihat ini atraksi politiknya belum selesai. Wirawiri sana sini, saya melihat masih. Saya nggak tahu partai ini ke sana, partai ini ke sini, partai ini ke sana, partai ini ke sini. Dia masih ngalor ngidul. Jadi kita dari jauh mengamati saja, mengamati dulu. Setuju enggak? Karena kelihatannya partai masih mencari format koalisi. Partai masih mencari format koalisi. Calonnya juga masih belum jelas. Cawapresnya siapa belum jelas. Enggak. Belum jelas kok malah dijawab. Jadi kita giat bekerja saja sehingga produktif itu. Udah, ke situ aja udah. Setuju enggak? Gerindra ungkap kriteria dan nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto, bahkan menyinggung nama Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, pada Selasa 15 Agustus. Dikutip dari wartakotalive.com pada 15 Agustus, Fadly menyebutkan bahwa kemungkinan besar Cawapres Prabowo adalah sosok junior muda. Fadly pun menyebut beberapa nama yang dinilainya memenuhi syarat untuk mendampingi Prabowo. Beberapa nama itu diantaranya Muhaimin Iskandar atau Caimin, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan atau Zulhas, dan Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka lah yang menjadi bakal Cawapres Prabowo Subianto yang paling populer dengan 66,5%. Rekaman popularitas itu ada dalam lingkaran survei Indonesia atau LSI Deni JA. Survei LSI Deni JA ini bertajuk Gibran, Generasi Milenial dan Pertarungan Cawapres 2024. LSI Deni JA mengungkapkan Gibran merupakan satu-satunya wakil dari generasi milenial di daftar Cawapres yang beredar. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Karena itu ada lebih ada kurangnya masing-masing, ya. Kemudian kalau soal pemenangan, sebetulnya kalau kita mau tambahkan mungkin ada satu variabel lagi yang bisa berpengaruh terhadap kasus Prabowo Subianto, yaitu mencari jalan tengah, ya. Nah, jalan tengah ini diperkirakan adalah Gibran Rakabuming, ya. Karena dia bukan Golkar, dia bukan juga PAN, dia bukan Demokrat gitu. Intinya bukan dari mereka-mereka yang bergabung dalam koalisi pemenangan Prabowo Subianto gitu. Nah, sebetulnya kalau bicara Gibran ada satu kelebihannya lagi kalau bicara variabel pemenangan, yaitu dia berasal dari Jawa Tengah gitu. Di mana suara Jawa Tengah itu memang di satu sisi adalah basis PDI Perjuangan, tapi bisa dikatakan juga bahwa itu adalah basisnya Joko Widodo, ya. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Menurut saya itu satu kalkulasi elektoral juga. Cuman ya belum diputuskan karena barangkali menunggu Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah kemudian permohonan kemarin itu bisa maju usia berapa 35 tahun itu dikabulkan atau tidak. Jadi mungkin dalam kasus Pak Prabowo ini ada satu variabel lagi, yaitu variabel Mahkamah Konstitusi, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar, ya
ya saya rasa itu sudah dekat lah dengan pengambilan keputusan. Jadi urutannya yang paling cepat ngambil keputusan mengenai wakil ini susul dengan dan sosoknya adalah Mahfud MD. Lalu yang paling akhir adalah kubunya Prabowo, begitu ya. Entah Gibran, entah Erik, entah Airlangga atau nama-nama yang lain. Tapi hemat saya kisarannya antara tiga itu, Gibran, Erik, atau Airlangga Hartarto. Ketua DPP PDIP Said Abdullah turut menanggapi potensi putra sulung Presiden Joko Widodo. Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, maju sebagai calon wakil presiden, cawapres, dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, berpasangan dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Potensi Gibran maju dalam Pilpres 2024 memungkinkan dengan bergulirnya gugatan batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi, MK. Said menyatakan jika memang nantinya nama Gibran dipilih menjadi cawapres Prabowo maka secara pribadi akan mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Ya, kalau nama Gibran semakin menguat, saya ucapkan selamat ke Pak Prabowo, kata Said kepada awak media saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan usai acara MKDWR, Rabu, tanggal 27 September tahun 2023. Ditanya apakah nantinya PDIP akan melepas Gibran berpasangan dengan Prabowo, Said enggan mengambil pusing. Kata dia, dalam Pilpres 2024 ini PDIP sudah punya kader sendiri yang akan dicalonkan bahkan sebagai capres yakni Ganjar Pranowo. Siapa sosok yang akan mendampingi Ganjar sebagai cawapres? Said menyebut hal itu tinggal menunggu waktu saja. Kalau dari PDI Perjuangan, satu-satunya yang sudah clear and clean, Pak Ganjar Pranowo. Wakilnya akan menyusul dan tidak akan lama lagi. Toh pendaftaran, capres-cawapres, terakhir tanggal 25 Oktober, kata Said. Dirinya juga menyebut PDIP tidak akan mempermasalahkan jika memang nantinya Gibran benar dimajukan sebagai cawapres Prabowo dan bertarung dengan Ganjar Pranowo. Sebab, kata dia, hal itu wajar dalam kontestasi politik. Terpenting setiap pasangan calon yang maju di Pilpres harus memiliki visi yang bisa meyakini masyarakat. Namanya kontestasi biasa-biasa aja dong. Kita saling menghormati. Pak Prabowo penajamannya apa, visinya. Kami visinya apa, ya ayo jualan ke masyarakat, kata dia. Karena pemilik suaranya kan masyarakat. Sehingga jangan kita semua berkewajiban untuk tahun depan itu mulai saat ini menjaga kondusivitas, keamanan, rasa damai masyarakat kita, tukas Said. Diketahui, nama wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka belakangan santer dikabarkan akan diusung sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Salah satu yang menyatakan yakni, Sekretaris Jenderal, Sekjen, PBB Afriansyah Nur yang menyebut kalau pihaknya mengusulkan Gibran selain Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres pendamping Prabowo. Kami sudah di dalam tim. Selain PBB yang mengusulkan Mas Gibran belum ada. Tapi PBB Gibran, Yusril sama Mas Gibran, kata Afriansyah saat bertemu Gibran di Gera Wisata Niaga, Solo, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Menurut Afriansyah, saat ini semua partai politik, parpol, parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, Kim, masing-masing telah mengusulkan nama cawapres. Sementara beberapa parpol non-parlemen, dia menuturkan sejauh ini belum menyodorkan nama. PAN Erick Thohir, Golkar Airlangga Hartarto. Mungkin nanti gabung PSI gabung Gelora. Kalau Gelora tidak siapa-siapa terserah Pak Prabowo. Kemudian gabung Garuda, termasuk Prima juga, ujar Afriansyah. Muncul baliho bergambar Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka didukung menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 di Yogyakarta. Baliho raksasa tersebut terpasang di lokasi strategis, tepatnya di samping lampu merah jalan raya. Dalam baliho tersebut terdapat tulisan yang berbunyi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Kemudian pada bagian bawahnya ada gambar wajah Gibran Raka Buming Raka. Pada baliho itu tampak ilustrasi putra sulung Presiden Joko Widodo memakai kemeja putih dan pecis berwarna hitam. Sementara baliho dengan gambar yang sama juga terlihat di Magelang, tepatnya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Koordinator Nasional Media Barisan Relawan Gigi Berani atau Bala Gibran, Miftahur Rohim saat dikonfirmasi pada Senin 25 September lalu mengakui jika pihaknya yang memasang baliho tersebut. Ia mengatakan pemasangan dilakukan di sejumlah wilayah Kabupaten Magelang sebanyak 5 titik. Menurutnya pemasangan baliho tersebut dilakukan secara spontan sehingga Gibran Raka Buming Raka tidak mengetahui hal itu. Ia pun mengatakan pemasangan baliho Gibran ini sebagai bentuk dukungan untuk mendorong wali kota Solo itu maju sebagai wakil presiden 2024. Ia menambahkan jika Gibran menjadi cawapres, bersanding dengan siapapun capresnya bukan suatu masalah. Sebelumnya, baliho dengan gambar Gibran sempat bertebaran juga di kawasan Magelang. Hanya saja dalam baliho-baliho itu tampak bersanding dengan Prabowo Subianto selaku calon
presiden dari Partai Gerindra. Partai Bulan Bintang PBB secara terbuka meminta Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur saat dikonfirmasi pada Selasa 26 September 2023. Dikutip dari Tribun News, Afriansyah menyatakan bahwa partainya memang mendorong Ketua Umum Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Namun kini pihaknya turut meminang Gibran Rakabuming Raka. Meski Gibran merupakan kader PDI Perjuangan, Afriansyah meminta agar putra sulung Presiden Jokowi itu tak takut keluar partai demi kepentingan negara. Ia pun menegaskan partainya kini telah memberikan dukungan pada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kini Afriansyah berharap akan ada sosok pemuda yang mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres. Diketahui saat ini PBB telah tergabung dengan Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat, Gelora, Garuda, dan Prima di Koalisi Indonesia Maju. Partai-partai tersebut telah sepakat untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afriansyah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut setara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Mancong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Oleh sebab itu saya pesan urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa. Ojo kesusu. Kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita. Karena saya melihat ini atraksi politiknya belum selesai. Wira-wiri, sana, sini, saya melihat masih. Saya nggak tahu partai ini ke sana, partai ini ke sini, partai ini ke sana, partai ini ke sini. Dia masih ngalor ngidul. Jadi kita dari jauh mengamati saja, mengamati dulu. Setuju enggak?
Karena kelihatannya partai masih mencari format koalisi. Partai masih mencari format koalisi. Calonnya juga masih belum jelas. Cawapresnya siapa belum jelas. Enggak. Belum jelas kok malah dijawab. Jadi kita giat bekerja saja sehingga produktif itu. Udah, ke situ aja udah. Setuju enggak? Gerindra ungkap kriteria dan nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto, bahkan menyinggung nama Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, pada Selasa 15 Agustus. Dikutip dari wartakotalive.com pada 15 Agustus, Fadly menyebutkan bahwa kemungkinan besar Cawapres Prabowo adalah sosok junior muda. Fadly pun menyebut beberapa nama yang dinilainya memenuhi syarat untuk mendampingi Prabowo. Beberapa nama itu diantaranya Muhaimin Iskandar atau Caimin, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan atau Zulhas, dan Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka lah yang menjadi bakal Cawapres Prabowo Subianto yang paling populer dengan 66,5%. Rekaman popularitas itu ada dalam lingkaran survei Indonesia atau LSI Deni JA. Survei LSI Deni JA ini bertajuk Gibran, Generasi Milenial dan Pertarungan Cawapres 2024. LSI Deni JA mengungkapkan Gibran merupakan satu-satunya wakil dari generasi milenial di daftar Cawapres yang beredar. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Karena itu ada lebih ada kurangnya masing-masing, ya. Kemudian kalau soal pemenangan, sebetulnya kalau kita mau tambahkan mungkin ada satu variabel lagi yang bisa berpengaruh terhadap kasus Prabowo Subianto, yaitu mencari jalan tengah, ya. Nah, jalan tengah ini diperkirakan adalah Gibran Rakabuming, ya. Karena dia bukan Golkar, dia bukan juga PAN, dia bukan Demokrat, gitu. Intinya bukan dari mereka-mereka yang bergabung dalam koalisi pemenangan Prabowo Subianto, gitu. Nah, sebetulnya kalau bicara Gibran, ada satu kelebihannya lagi kalau bicara variabel pemenangan, yaitu dia berasal dari Jawa Tengah, gitu. Di mana suara Jawa Tengah itu memang di satu sisi adalah basis PDI Perjuangan, tapi bisa dikatakan juga bahwa itu adalah basisnya Joko Widodo, ya. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Menurut saya itu satu kalkulasi elektoral juga. Cuman ya belum diputuskan karena barangkali menunggu Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah kemudian permohonan kemarin itu bisa maju usia berapa, 35 tahun, itu dikabulkan atau tidak. Jadi mungkin dalam kasus Pak Prabowo, ini ada satu variabel lagi, yaitu variabel Mahkamah Konstitusi, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar, ya saya rasa itu sudah dekat lah dengan pengambilan keputusan. Jadi urutannya yang paling cepat ngambil keputusan mengenai wakil ini susul dengan dan sosoknya adalah Mahfud MD. Lalu yang paling akhir adalah kubunya Prabowo, begitu ya. Entah Gibran, entah Erik, entah Erlangga atau nama-nama yang lain. Tapi hemat saya kisarannya antara tiga itu, Gibran, Erik atau Erlangga Hartarto. Ketua DPP PDIP Said Abdullah turut menanggapi potensi putra sulung Presiden Joko Widodo. Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden, cawapres, dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, berpasangan dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Potensi Gibran maju dalam Pilpres 2024 memungkinkan dengan bergulirnya gugatan batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi, MK. Said menyatakan jika memang nantinya nama Gibran dipilih menjadi cawapres Prabowo maka secara pribadi akan mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Ia
Kalau nama Gibran semakin menguat, saya ucapkan selamat ke Pak Prabowo, kata Said kepada awak media saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan usai acara MKDWR, Rabu, tanggal 27 September tahun 2023. Ditanya apakah nantinya PDIP akan melepas Gibran berpasangan dengan Prabowo, Said enggan mengambil pusing. Kata dia, dalam Pilpres 2024 ini PDIP sudah punya kader sendiri yang akan dicalonkan bahkan sebagai capres yakni Ganjar Pranowo. Siapa sosok yang akan mendampingi Ganjar sebagai cawapres? Said menyebut hal itu tinggal menunggu waktu saja. Kalau dari PDI Perjuangan, satu-satunya yang sudah clear and clean, Pak Ganjar Pranowo. Wakilnya akan menyusul dan tidak akan lama lagi. Toh pendaftaran, capres-cawapres, terakhir tanggal 25 Oktober, kata Said. Dirinya juga menyebut PDIP tidak akan mempermasalahkan jika memang nantinya Gibran benar dimajukan sebagai cawapres Prabowo dan bertarung dengan Ganjar Pranowo. Sebab, kata dia, hal itu wajar dalam kontestasi politik. Terpenting setiap pasangan calon yang maju di Pilpres harus memiliki visi yang bisa meyakini masyarakat. Namanya kontestasi biasa-biasa aja dong. Kita saling menghormati. Pak Prabowo penajamannya apa, visinya. Kami visinya apa, ya ayo jualan ke masyarakat, kata dia. Karena pemilik suaranya kan masyarakat. Sehingga jangan kita semua berkewajiban untuk tahun depan itu mulai saat ini menjaga kondusivitas, keamanan, rasa damai masyarakat kita, tukas Said. Diketahui, nama wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka belakangan santer dikabarkan akan diusung sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Salah satu yang menyatakan yakni, Sekretaris Jenderal, Sekjen, PBB Afriansyah Nur yang menyebut kalau pihaknya mengusulkan Gibran selain Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres pendamping Prabowo. Kami sudah di dalam tim. Selain PBB yang mengusulkan Mas Gibran belum ada. Tapi PBB Gibran, Yusril sama Mas Gibran, kata Afriansyah saat bertemu Gibran di Gera Wisata Niaga, Solo, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Menurut Afriansyah, saat ini semua partai politik, parpol, parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, KIM, masing-masing telah mengusulkan nama cawapres. Sementara beberapa parpol non-parlemen, dia menuturkan sejauh ini belum menyodorkan nama. PAN Erick Thohir, Golkar Air Langga Hartarto. Mungkin nanti gabung PSI gabung Gelora. Kalau Gelora tidak siapa-siapa terserah Pak Prabowo. Kemudian gabung Garuda, termasuk Prima juga, ujar Afriansyah. Muncul baliho bergambar Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka didukung menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 di Yogyakarta. Baliho raksasa tersebut terpasang di lokasi strategis, tepatnya di samping lampu merah jalan raya. Dalam baliho tersebut terdapat tulisan yang berbunyi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Kemudian pada bagian bawahnya ada gambar wajah Gibran Raka Buming Raka. Pada baliho itu tampak ilustrasi putra sulung Presiden Joko Widodo memakai kemeja putih dan pecis berwarna hitam. Sementara baliho dengan gambar yang sama juga terlihat di Magelang, tepatnya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Koordinator Nasional Media Barisan Relawan Gigi Berani atau Bala Gibran, Miftahur Rohim saat dikonfirmasi pada Senin 25 September lalu mengakui jika pihaknya yang memasang baliho tersebut. Ia mengatakan pemasangan dilakukan di sejumlah wilayah Kabupaten Magelang sebanyak 5 titik. Menurutnya pemasangan baliho tersebut dilakukan secara spontan sehingga Gibran Raka Buming Raka tidak mengetahui hal itu. Ia pun mengatakan pemasangan baliho Gibran ini sebagai bentuk dukungan untuk mendorong wali kota Solo itu maju sebagai wakil presiden 2024. Ia menambahkan jika Gibran menjadi cawapres, bersandi dengan siapapun capresnya bukan suatu masalah. Sebelumnya, baliho dengan gambar Gibran sempat bertebaran juga di kawasan Magelang. Hanya saja dalam baliho-baliho itu tampak bersanding dengan Prabowo Subianto selaku calon presiden dari Partai Gerindra. Partai Bulan Bintang PBB secara terbuka meminta Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur saat dikonfirmasi pada Selasa 26 September 2023. Dikutip dari Tribun News, Afriansyah menyatakan bahwa partainya memang mendorong Ketua Umum Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Namun kini pihaknya turut meminang Gibran Raka Buming Raka. Meski Gibran merupakan kader PDI Perjuangan, Afriansyah meminta agar putra sulung Presiden Jokowi itu tak takut keluar partai demi kepentingan negara. Ia pun menegaskan partainya kini telah memberikan dukungan
pada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kini Afriansyah berharap akan ada sosok pemuda yang mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres. Diketahui saat ini PBB telah tergabung dengan Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat, Gelora, Garuda, dan Prima di Koalisi Indonesia Maju. Partai-partai tersebut telah sepakat untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afriansyah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut sementara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Mancong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Oleh sebab itu saya pesan urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa. Ojo kesusu. Kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita. Karena saya melihat ini atraksi politiknya belum selesai. Wira-wiri, sana, sini, saya melihat masih, saya nggak tahu partai ini ke sana, partai ini ke sini, partai ini ke sana, partai ini ke sini. Dia masih ngalor ngidul. Jadi kita dari jauh mengamati saja, mengamati dulu. Setuju enggak? Karena kelihatannya partai masih mencari format koalisi. Partai masih mencari format koalisi. Calonnya juga masih belum jelas. Cawapresnya siapa belum jelas. Enggak. Belum jelas kok malah dijawab. Jadi kita giat bekerja saja sehingga produktif itu. Udah, ke situ aja udah. Setuju enggak?
Gerindra ungkap kriteria dan nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto, bahkan menyinggung nama Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, pada Selasa 15 Agustus. Dikutip dari wartakotalive.com pada 15 Agustus, Fadly menyebutkan bahwa kemungkinan besar Cawapres Prabowo adalah sosok junior muda. Fadly pun menyebut beberapa nama yang dinilainya memenuhi syarat untuk mendampingi Prabowo. Beberapa nama itu diantaranya Muhaimin Iskandar atau Caimin, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan atau Zulhas, dan Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka lah yang menjadi bakal Cawapres Prabowo Subianto yang paling populer dengan 66,5%. Rekaman popularitas itu ada dalam lingkaran survei Indonesia atau LSI Deni JA. Survei LSI Deni JA ini bertajuk Gibran, Generasi Milenial dan Pertarungan Cawapres 2024. LSI Deni JA mengungkapkan Gibran merupakan satu-satunya wakil dari generasi milenial di daftar Cawapres yang beredar. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Karena itu ada lebih ada kurangnya masing-masing, ya. Kemudian kalau soal pemenangan, sebetulnya kalau kita mau tambahkan mungkin ada satu variabel lagi yang bisa berpengaruh terhadap kasus Prabowo Subianto, yaitu mencari jalan tengah, ya. Nah, jalan tengah ini diperkirakan adalah Gibran Rakabuming, ya. Karena dia bukan Golkar, dia bukan juga PAN, dia bukan Demokrat gitu. Intinya bukan dari mereka-mereka yang bergabung dalam koalisi pemenangan Prabowo Subianto gitu. Nah, sebetulnya kalau bicara Gibran ada satu kelebihannya lagi kalau bicara variabel pemenangan, yaitu dia berasal dari Jawa Tengah gitu. Di mana suara Jawa Tengah itu memang di satu sisi adalah basis PDI Perjuangan, tapi bisa dikatakan juga bahwa itu adalah basisnya Joko Widodo, ya. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Menurut saya itu satu kalkulasi elektoral juga. Cuman ya belum diputuskan karena barangkali menunggu Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah kemudian permohonan kemarin itu bisa maju usia berapa 35 tahun itu dikabulkan atau tidak. Jadi mungkin dalam kasus Pak Prabowo ini ada satu variabel lagi, yaitu variabel Mahkamah Konstitusi, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar, ya saya rasa itu sudah dekat lah dengan pengambilan keputusan. Jadi urutannya yang paling cepat ngambil keputusan mengenai wakil ini susul dengan dan sosoknya adalah Mahfud MD. Lalu yang paling akhir adalah kubunya Prabowo, begitu ya. Entah Gibran, entah Erick, entah Erlangga atau nama-nama yang lain. Tapi hemat saya kisarannya antara tiga itu, Gibran, Erick atau Erlangga Hartarto. Ketua DPP PDIP Said Abdullah turut menanggapi potensi putra sulung Presiden Joko Widodo. Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden, Cawapres, dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, berpasangan dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Potensi Gibran maju dalam Pilpres 2024 memungkinkan dengan bergulirnya gugatan batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi, MK. Said menyatakan jika memang nantinya nama Gibran dipilih menjadi Cawapres Prabowo maka secara pribadi akan mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Ya, kalau nama Gibran semakin menguat, saya ucapkan selamat ke Pak Prabowo, kata Said kepada awak media saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan usai acara MKDWR, Rabu, tanggal 27 September tahun 2023. Ditanya apakah nantinya PDIP akan melepas Gibran berpasangan dengan Prabowo, Said enggan mengambil pusing. Kata dia, dalam Pilpres 2024 ini PDIP sudah punya kader sendiri yang akan dicalonkan bahkan sebagai capres yakni Ganjar Pranowo. Siapa sosok yang akan mendampingi Ganjar sebagai cawapres? Said menyebut hal itu tinggal menunggu waktu saja. Kalau dari PDI Perjuangan, satu-satunya yang sudah clear and clean, Pak Ganjar Pranowo. Wakilnya akan menyusul dan tidak akan lama lagi. Toh pendaftaran, Capres-Cawapres, terakhir tanggal 25 Oktober, kata Said.
Dirinya juga menyebut PDIP tidak akan mempermasalahkan jika memang nantinya Gibran benar dimajukan sebagai cawapres Prabowo dan bertarung dengan Ganjar Pranowo. Sebab, kata dia, hal itu wajar dalam kontestasi politik. Terpenting setiap pasangan calon yang maju di Pilpres harus memiliki visi yang bisa meyakini masyarakat. Namanya kontestasi biasa-biasa aja dong. Kita saling menghormati. Pak Prabowo penajamannya apa, visinya. Kami visinya apa, ya ayo jualan ke masyarakat, kata dia. Karena pemilik suaranya kan masyarakat. Sehingga jangan kita semua berkewajiban untuk tahun depan itu mulai saat ini menjaga kondusivitas, keamanan, rasa damai masyarakat kita, tukas Said. Diketahui, nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka belakangan santer dikabarkan akan diusung sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Salah satu yang menyatakan yakni, Sekretaris Jenderal, Sekjen, PBB Afriansyah Nur yang menyebut kalau pihaknya mengusulkan Gibran selain Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres pendamping Prabowo. Kami sudah di dalam tim. Selain PBB yang mengusulkan Mas Gibran belum ada. Tapi PBB Gibran, Yusril sama Mas Gibran, kata Afriansyah saat bertemu Gibran di Gera Wisata Niaga, Solo, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Menurut Afriansyah, saat ini semua partai politik, parpol, parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, KIM, masing-masing telah mengusulkan nama cawapres. Sementara beberapa parpol non-parlemen, dia menuturkan sejauh ini belum menyodorkan nama. PAN Erick Thohir, Golkar Airlangga Hartarto. Mungkin nanti gabung PSI gabung Gelora. Kalau Gelora tidak siapa-siapa terserah Pak Prabowo. Kemudian gabung Garuda, termasuk Prima juga, ujar Afriansyah. Muncul baliho bergambar Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka didukung menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 di Yogyakarta. Baliho raksasa tersebut terpasang di lokasi strategis, tepatnya di samping lampu merah jalan raya. Dalam baliho tersebut terdapat tulisan yang berbunyi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Kemudian pada bagian bawahnya ada gambar wajah Gibran Rakabuming Raka. Pada baliho itu tampak ilustrasi putra sulung Presiden Joko Widodo memakai kemeja putih dan pecis berwarna hitam. Sementara baliho dengan gambar yang sama juga terlihat di Magelang, tepatnya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Koordinator Nasional Media Barisan Relawan Gigi Berani atau Bala Gibran, Miftahur Rohim saat dikonfirmasi pada Senin 25 September lalu mengakui jika pihaknya yang memasang baliho tersebut. Ia mengatakan pemasangan dilakukan di sejumlah wilayah Kabupaten Magelang sebanyak 5 titik. Menurutnya pemasangan baliho tersebut dilakukan secara spontan sehingga Gibran Rakabuming Raka tidak mengetahui hal itu. Ia pun mengatakan pemasangan baliho Gibran ini sebagai bentuk dukungan untuk mendorong Wali Kota Solo itu maju sebagai Wakil Presiden 2024. Ia menambahkan jika Gibran menjadi cawapres, bersanding dengan siapapun capresnya bukan suatu masalah. Sebelumnya, baliho dengan gambar Gibran sempat bertebaran juga di kawasan Magelang. Hanya saja dalam baliho-baliho itu tampak bersanding dengan Prabowo Subianto selaku calon presiden dari Partai Gerindra. Partai Bulan Bintang PBB secara terbuka meminta Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur saat dikonfirmasi pada Selasa 26 September 2023. Dikutip dari Tribun News, Afriansyah menyatakan bahwa partainya memang mendorong Ketua Umum Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Namun kini pihaknya turut meminang Gibran Rakabuming Raka. Meski Gibran merupakan kader PDI Perjuangan, Afriansyah meminta agar putra sulung Presiden Jokowi itu tak takut keluar partai demi kepentingan negara. Ia pun menegaskan partainya kini telah memberikan dukungan pada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kini Afriansyah berharap akan ada sosok pemuda yang mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres. Diketahui saat ini PBB telah tergabung dengan Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat, Gelora, Garuda, dan Prima di Koalisi Indonesia Maju. Partai-partai tersebut telah sepakat untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afriansyah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini semua partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut sementara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Moncong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Oleh sebab itu saya pesan urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa. Ojo kesusu. Kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita. Karena saya melihat ini atraksi politiknya belum selesai. Wira-wiri, sana, sini, saya melihat masih. Saya nggak tahu partai ini ke sana, partai ini ke sini, partai ini ke sana, partai ini ke sini. Dia masih ngalor ngidul. Jadi kita dari jauh mengamati saja, mengamati dulu. Setuju enggak? Karena kelihatannya partai masih mencari format koalisi. Partai masih mencari format koalisi. Calonnya juga masih belum jelas. Cawapresnya siapa belum jelas. Enggak. Belum jelas kok malah dijawab. Jadi kita giat bekerja saja sehingga produktif itu. Udah, ke situ aja udah. Setuju enggak? Gerindra ungkap kriteria dan nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto, bahkan menyinggung nama Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, pada Selasa 15 Agustus. Dikutip dari wartakotalive.com pada 15 Agustus, Fadly menyebutkan bahwa kemungkinan besar cawapres Prabowo adalah sosok junior muda. Fadly pun menyebut beberapa nama yang dinilainya memenuhi syarat untuk mendampingi Prabowo. Beberapa nama itu diantaranya Muhaimin Iskandar atau Caimin, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan atau Zulhas,
dan Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka lah yang menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto yang paling populer dengan 66,5%. Rekaman popularitas itu ada dalam lingkaran survei Indonesia atau LSI Deni JA. Survei LSI Deni JA ini bertajuk Gibran, Generasi Milenial dan Pertarungan Cawapres 2024. LSI Deni JA mengungkapkan Gibran merupakan satu-satunya wakil dari generasi milenial di daftar cawapres yang beredar. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Karena itu ada lebih ada kurangnya masing-masing, ya. Kemudian kalau soal pemenangan, sebetulnya kalau kita mau tambahkan mungkin ada satu variabel lagi yang bisa berpengaruh terhadap kasus Prabowo Subianto, yaitu mencari jalan tengah, ya. Nah, jalan tengah ini diperkirakan adalah Gibran Rakabuming, ya. Karena dia bukan Golkar, dia bukan juga PAN, dia bukan Demokrat gitu. Intinya bukan dari mereka-mereka yang bergabung dalam koalisi pemenangan Prabowo Subianto gitu. Nah, sebetulnya kalau bicara Gibran ada satu kelebihannya lagi kalau bicara variabel pemenangan, yaitu dia berasal dari Jawa Tengah gitu. Di mana suara Jawa Tengah itu memang di satu sisi adalah basis PDI Perjuangan, tapi bisa dikatakan juga bahwa itu adalah basisnya Joko Widodo, ya. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Menurut saya itu satu kalkulasi elektoral juga. Cuman ya belum diputuskan karena barangkali menunggu Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah kemudian permohonan kemarin itu bisa maju usia berapa 35 tahun itu dikabulkan atau tidak. Jadi mungkin dalam kasus Pak Prabowo ini ada satu variabel lagi, yaitu variabel Mahkamah Konstitusi, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar, ya saya rasa itu sudah dekat lah dengan pengambilan keputusan. Jadi urutannya yang paling cepat ngambil keputusan mengenai wakil ini susul dengan dan sosoknya adalah Mahfud MD. Lalu yang paling akhir adalah kubunya Prabowo, begitu ya. Entah Gibran, entah Erik, entah Airlangga atau nama-nama yang lain. Tapi hemat saya kisarannya antara tiga itu Gibran, Erik atau Airlangga Hartarto. Ketua DPP PDIP Said Abdullah turut menanggapi potensi putra sulung Presiden Joko Widodo. Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden, cawapres, dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, berpasangan dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Potensi Gibran maju dalam Pilpres 2024 memungkinkan dengan bergulirnya gugatan batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi, MK. Said menyatakan jika memang nantinya nama Gibran dipilih menjadi cawapres Prabowo maka secara pribadi akan mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Ya. Kalau nama Gibran semakin menguat, saya ucapkan selamat ke Pak Prabowo, kata Said kepada awak media saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan usai acara MKDWR, Rabu, tanggal 27 September tahun 2023. Ditanya apakah nantinya PDIP akan melepas Gibran berpasangan dengan Prabowo, Said enggan mengambil pusing. Kata dia, dalam Pilpres 2024 ini PDIP sudah punya kader sendiri yang akan dicalonkan bahkan sebagai capres yakni Ganjar Pranowo. Siapa sosok yang akan mendampingi Ganjar sebagai cawapres? Said menyebut hal itu tinggal menunggu waktu saja. Kalau dari PDI Perjuangan, satu-satunya yang sudah clear and clean, Pak Ganjar Pranowo. Wakilnya akan menyusul dan tidak akan lama lagi. Toh pendaftaran, Capres-Cawapres, terakhir tanggal 25 Oktober, kata Said. Dirinya juga menyebut PDIP tidak akan mempermasalahkan jika memang nantinya Gibran benar dimajukan sebagai cawapres Prabowo dan bertarung dengan Ganjar Pranowo. Sebab, kata dia, hal itu wajar dalam kontestasi politik. Terpenting setiap pasangan calon yang maju di Pilpres harus memiliki visi yang bisa meyakini masyarakat. Namanya kontestasi biasa-biasa aja dong. Kita saling menghormati. Pak Prabowo penajamannya apa, visinya. Kami visinya apa, ya ayo jualan ke masyarakat, kata dia. Karena pemilik suaranya kan masyarakat. Sehingga jangan kita semua berkewajiban untuk tahun depan itu mulai saat ini menjaga kondusivitas, keamanan, rasa damai masyarakat kita, tukas Said. Diketahui, nama wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka belakangan santer dikabarkan akan diusung sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto.
Salah satu yang menyatakan yakni Sekretaris Jenderal, Sekjen, PBB Afriansyah Nur yang menyebut kalau pihaknya mengusulkan Gibran selain Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres pendamping Prabowo. Kami sudah di dalam tim. Selain PBB yang mengusulkan Mas Gibran belum ada. Tapi PBB Gibran, Yusril sama Mas Gibran, kata Afriansyah saat bertemu Gibran di Gera Wisata Niaga, Solo, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Menurut Afriansyah, saat ini semua partai politik, parpol, parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, KIM, masing-masing telah mengusulkan nama cawapres. Sementara beberapa parpol non-parlemen, dia menuturkan sejauh ini belum menyodorkan nama. PAN Erick Thohir, Golkar Air Langga Hartarto. Mungkin nanti gabung PSI gabung Gelora. Kalau Gelora tidak siapa-siapa terserah Pak Prabowo. Kemudian gabung Garuda, termasuk Prima juga, ujar Afriansyah. Muncul baliho bergambar Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka didukung menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 di Yogyakarta. Baliho raksasa tersebut terpasang di lokasi strategis, tepatnya di samping lampu merah jalan raya. Dalam baliho tersebut terdapat tulisan yang berbunyi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Kemudian pada bagian bawahnya ada gambar wajah Gibran Raka Buming Raka. Pada baliho itu tampak ilustrasi putra sulung Presiden Joko Widodo memakai kemeja putih dan pecis berwarna hitam. Sementara baliho dengan gambar yang sama juga terlihat di Magelang, tepatnya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Koordinator Nasional Media Barisan Relawan Gigi Berani atau Bala Gibran, Miftahur Rohim saat dikonfirmasi pada Senin 25 September lalu mengakui jika pihaknya yang memasang baliho tersebut. Ia mengatakan pemasangan dilakukan di sejumlah wilayah Kabupaten Magelang sebanyak 5 titik. Menurutnya pemasangan baliho tersebut dilakukan secara spontan sehingga Gibran Raka Buming Raka tidak mengetahui hal itu. Ia pun mengatakan pemasangan baliho Gibran ini sebagai bentuk dukungan untuk mendorong Wali Kota Solo itu maju sebagai Wakil Presiden 2024. Ia menambahkan jika Gibran menjadi cawapres, bersanding dengan siapapun capresnya bukan suatu masalah. Sebelumnya, baliho dengan gambar Gibran sempat bertebaran juga di kawasan Magelang. Hanya saja dalam baliho-baliho itu tampak bersanding dengan Prabowo Subianto selaku calon presiden dari Partai Gerindra. Partai Bulan Bintang PBB secara terbuka meminta Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur saat dikonfirmasi pada Selasa 26 September 2023. Dikutip dari Tribun News, Afriansyah menyatakan bahwa partainya memang mendorong Ketua Umum Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Namun kini pihaknya turut meminang Gibran Raka Buming Raka. Meski Gibran merupakan kader PDI Perjuangan, Afriansyah meminta agar putra sulung Presiden Jokowi itu tak takut keluar partai demi kepentingan negara. Ia pun menegaskan partainya kini telah memberikan dukungan pada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kini Afriansyah berharap akan ada sosok pemuda yang mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres. Diketahui saat ini PBB telah tergabung dengan Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat, Gelora, Garuda, dan Prima di Koalisi Indonesia Maju. Partai-partai tersebut telah sepakat untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Raka Buming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024.
yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afriansyah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut setara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Moncong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Oleh sebab itu saya pesan urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa. Ojo kesusu. Kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita. Karena saya melihat ini atraksi politiknya belum selesai. Wira-wiri, sana, sini, saya melihat masih. Saya nggak tahu partai ini ke sana, partai ini ke sini, partai ini ke sana, partai ini ke sini. Dia masih ngalor ngidul. Jadi kita dari jauh mengamati saja, mengamati dulu. Setuju enggak? Karena kelihatannya partai masih mencari format koalisi. Partai masih mencari format koalisi. Calonnya juga masih belum jelas. Cawapresnya siapa belum jelas. Benar enggak? Belum jelas kok malah dijawab. Jadi kita giat bekerja saja sehingga produktif itu. Udah, ke situ aja udah. Setuju enggak? Gerindra ungkap kriteria dan nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto, bahkan menyinggung nama Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, pada Selasa 15 Agustus. Dikutip dari wartakotalive.com pada 15 Agustus, Fadly menyebutkan bahwa kemungkinan besar cawapres Prabowo adalah sosok junior muda. Fadly pun menyebut beberapa nama yang dinilainya memenuhi syarat untuk mendampingi Prabowo. Beberapa nama itu diantaranya Muhaimin Iskandar atau Caimin, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan atau Zulhas, dan Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka lah yang menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto yang paling populer dengan 66,5%. Rekaman popularitas itu ada dalam lingkaran survei Indonesia atau LSI Deni JA. Survei LSI Deni JA ini bertajuk Gibran, Generasi Milenial dan Pertarungan Cawapres 2024.
LSI Denny JA mengungkapkan Gibran merupakan satu-satunya wakil dari generasi milenial di daftar cawapres yang beredar. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Karena itu ada lebih ada kurangnya masing-masing, ya. Kemudian kalau soal pemenangan, sebetulnya kalau kita mau tambahkan mungkin ada satu variabel lagi yang bisa berpengaruh terhadap kasus Prabowo Subianto, yaitu mencari jalan tengah, ya. Nah, jalan tengah ini diperkirakan adalah Gibran Rakabuming, ya. Karena dia bukan Golkar, dia bukan juga PAN, dia bukan Demokrat gitu. Intinya bukan dari mereka-mereka yang bergabung dalam koalisi pemenangan Prabowo Subianto gitu. Nah, sebetulnya kalau bicara Gibran ada satu kelebihannya lagi kalau bicara variabel pemenangan, yaitu dia berasal dari Jawa Tengah gitu. Di mana suara Jawa Tengah itu memang di satu sisi adalah basis PDI Perjuangan, tapi bisa dikatakan juga bahwa itu adalah basisnya Joko Widodo, ya. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Menurut saya itu satu kalkulasi elektoral juga. Cuman ya belum diputuskan karena barangkali menunggu Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah kemudian permohonan kemarin itu bisa maju usia berapa 35 tahun itu dikabulkan atau tidak. Jadi mungkin dalam kasus Pak Prabowo ini ada satu variabel lagi, yaitu variabel Mahkamah Konstitusi, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar, ya saya rasa itu sudah dekat lah dengan pengambilan keputusan. Jadi urutannya yang paling cepat ngambil keputusan mengenai wakil ini susul dengan dan sosoknya adalah Mahfud MD. Lalu yang paling akhir adalah kubunya Prabowo, begitu ya. Entah Gibran, entah Erik, entah Airlangga atau nama-nama yang lain. Tapi hemat saya kisarannya antara tiga itu, Gibran, Erik atau Airlangga Hartarto. Ketua DPP PDIP Said Abdullah turut menanggapi potensi putra sulung Presiden Joko Widodo. Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden, cawapres, dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, berpasangan dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Potensi Gibran maju dalam Pilpres 2024 memungkinkan dengan bergulirnya gugatan batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi, MK. Said menyatakan jika memang nantinya nama Gibran dipilih menjadi cawapres Prabowo maka secara pribadi akan mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Ya, kalau nama Gibran semakin menguat, saya ucapkan selamat ke Pak Prabowo, kata Said kepada awak media saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan usai acara MKDWR, Rabu, tanggal 27 September tahun 2023. Ditanya apakah nantinya PDIP akan melepas Gibran berpasangan dengan Prabowo, Said enggan mengambil pusing. Kata dia, dalam Pilpres 2024 ini PDIP sudah punya kader sendiri yang akan dicalonkan bahkan sebagai capres yakni Ganjar Pranowo. Siapa sosok yang akan mendampingi Ganjar sebagai cawapres? Said menyebut hal itu tinggal menunggu waktu saja. Kalau dari PDI Perjuangan, satu-satunya yang sudah clear and clean, Pak Ganjar Pranowo. Wakilnya akan menyusul dan tidak akan lama lagi. Toh pendaftaran, Capres-Cawapres, terakhir tanggal 25 Oktober, kata Said. Dirinya juga menyebut PDIP tidak akan mempermasalahkan jika memang nantinya Gibran benar dimajukan sebagai cawapres Prabowo dan bertarung dengan Ganjar Pranowo. Sebab, kata dia, hal itu wajar dalam kontestasi politik. Terpenting setiap pasangan calon yang maju di Pilpres harus memiliki visi yang bisa meyakini masyarakat. Namanya kontestasi biasa-biasa aja dong. Kita saling menghormati. Pak Prabowo penajamannya apa, visinya. Kami visinya apa, ya ayo jualan ke masyarakat, kata dia. Karena pemilik suaranya kan masyarakat. Sehingga jangan kita semua berkewajiban untuk tahun depan itu mulai saat ini menjaga kondusivitas, keamanan, rasa damai masyarakat kita, tukas Said. Diketahui, nama wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka belakangan santer dikabarkan akan diusung sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Salah satu yang menyatakan yakni, Sekretaris Jenderal, Sekjen, PBB Afriansyah Nur yang menyebut kalau pihaknya mengusulkan Gibran selain Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres pendamping Prabowo. Kami sudah di dalam tim. Selain PBB yang mengusulkan Mas Gibran belum ada. Tapi PBB Gibran, Yusril sama Mas Gibran, kata Afriansyah saat bertemu Gibran di Gera Wisata Niaga, Solo, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Menurut Afriansyah, saat ini semua partai politik, parpol, parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, Kim, masing-masing telah mengusulkan nama cawapres.
Sementara beberapa parpol non-parlemen, dia menuturkan sejauh ini belum menyodorkan nama. PAN Erick Thohir, Golkar Air Langga Hartarto. Mungkin nanti gabung PSI gabung Gelora. Kalau Gelora tidak siapa-siapa terserah Pak Prabowo. Kemudian gabung Garuda, termasuk Prima juga, ujar Afriansyah. Muncul baliho bergambar Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka didukung menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 di Yogyakarta. Baliho raksasa tersebut terpasang di lokasi strategis, tepatnya di samping lampu merah jalan raya. Dalam baliho tersebut terdapat tulisan yang berbunyi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Kemudian pada bagian bawahnya ada gambar wajah Gibran Raka Buming Raka. Pada baliho itu tampak ilustrasi putra sulung Presiden Joko Widodo memakai kemeja putih dan pecis berwarna hitam. Sementara baliho dengan gambar yang sama juga terlihat di Magelang, tepatnya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Koordinator Nasional Media Barisan Relawan Gigi Berani atau Bala Gibran, Miftahur Rohim saat dikonfirmasi pada Senin 25 September lalu mengakui jika pihaknya yang memasang baliho tersebut. Ia mengatakan pemasangan dilakukan di sejumlah wilayah Kabupaten Magelang sebanyak 5 titik. Menurutnya pemasangan baliho tersebut dilakukan secara spontan sehingga Gibran Raka Buming Raka tidak mengetahui hal itu. Ia pun mengatakan pemasangan baliho Gibran ini sebagai bentuk dukungan untuk mendorong Wali Kota Solo itu maju sebagai Wakil Presiden 2024. Ia menambahkan jika Gibran menjadi cawapres, bersanding dengan siapapun capresnya bukan suatu masalah. Sebelumnya, baliho dengan gambar Gibran sempat bertebaran juga di kawasan Magelang. Hanya saja dalam baliho-baliho itu tampak bersanding dengan Prabowo Subianto selaku calon presiden dari Partai Gerindra. Partai Bulan Bintang PBB secara terbuka meminta Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur saat dikonfirmasi pada Selasa 26 September 2023. Dikutip dari Tribun News, Afriansyah menyatakan bahwa partainya memang mendorong Ketua Umum Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Namun kini pihaknya turut meminang Gibran Raka Buming Raka. Meski Gibran merupakan kader PDI Perjuangan, Afriansyah meminta agar putra sulung Presiden Jokowi itu tak takut keluar partai demi kepentingan negara. Ia pun menegaskan partainya kini telah memberikan dukungan pada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kini Afriansyah berharap akan ada sosok pemuda yang mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres. Diketahui saat ini PBB telah tergabung dengan Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat, Gelora, Garuda, dan Prima di Koalisi Indonesia Maju. Partai-partai tersebut telah sepakat untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Raka Buming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afriansyah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu.
Afriansyah menyebut kini semua partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut sementara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Mancang Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Oleh sebab itu saya pesan urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa. Ojo kesusu. Kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita. Karena saya melihat ini atraksi politiknya belum selesai. Wira-wiri, sana, sini, saya melihat masih. Saya nggak tahu partai ini ke sana, partai ini ke sini, partai ini ke sana, partai ini ke sini. Dia masih ngalor ngidul. Jadi kita dari jauh mengamati saja, mengamati dulu. Setuju enggak? Karena kelihatannya partai masih mencari format koalisi. Partai masih mencari format koalisi. Calonnya juga masih belum jelas. Cawapresnya siapa belum jelas. Enggak. Belum jelas kok malah dijawab. Jadi kita giat bekerja saja sehingga produktif itu. Udah, ke situ aja udah. Setuju enggak? Gerindra ungkap kriteria dan nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto, bahkan menyinggung nama Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, pada Selasa 15 Agustus. Dikutip dari wartakotalive.com pada 15 Agustus, Fadly menyebutkan bahwa kemungkinan besar cawapres Prabowo adalah sosok junior muda. Fadly pun menyebut beberapa nama yang dinilainya memenuhi syarat untuk mendampingi Prabowo. Beberapa nama itu diantaranya Muhaimin Iskandar atau Caimin, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan atau Zulhas, dan Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka lah yang menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto yang paling populer dengan 66,5%. Rekaman popularitas itu ada dalam lingkaran survei Indonesia atau LSI Deni JA. Survei LSI Deni JA ini bertajuk Gibran, Generasi Milenial dan Pertarungan Cawapres 2024. LSI Deni JA mengungkapkan Gibran merupakan satu-satunya wakil dari generasi milenial di daftar cawapres yang beredar. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Karena itu ada lebih ada kurangnya masing-masing, ya. Kemudian kalau soal pemenangan, sebetulnya kalau kita mau tambahkan mungkin ada satu variabel lagi yang bisa berpengaruh terhadap kasus Prabowo Subianto, yaitu mencari jalan tengah, ya. Nah, jalan tengah ini diperkirakan adalah Gibran Rakabuming, ya. Karena dia bukan Golkar, dia bukan juga PAN, dia bukan Demokrat gitu. Intinya bukan dari mereka-mereka yang
bergabung dalam koalisi pemenangan Prabowo Subianto gitu. Nah, sebetulnya kalau bicara Gibran, ada satu kelebihannya lagi kalau bicara variabel pemenangan, yaitu dia berasal dari Jawa Tengah gitu. Di mana suara Jawa Tengah itu memang di satu sisi adalah basis PDI Perjuangan, tapi bisa dikatakan juga bahwa itu adalah basisnya Joko Widodo ya. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut ya. Menurut saya itu satu kalkulasi elektoral juga. Cuman ya belum diputuskan karena barangkali menunggu Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah kemudian permohonan kemarin itu bisa maju usia berapa 35 tahun itu dikabulkan atau tidak. Jadi mungkin dalam kasus Pak Prabowo ini ada satu variabel lagi, yaitu variabel Mahkamah Konstitusi, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar, ya saya rasa itu sudah dekat lah dengan pengambilan keputusan. Jadi urutannya yang paling cepat ngambil keputusan mengenai wakil ini susul dengan dan sosoknya adalah Mahfud MD. Lalu yang paling akhir adalah kubunya Prabowo, begitu ya. Entah Gibran, entah Erik, entah Airlangga atau nama-nama yang lain. Tapi hemat saya kisarannya antara tiga itu Gibran, Erik atau Airlangga Hartarto. Ketua DPP PDIP Said Abdullah turut menanggapi potensi putra sulung Presiden Joko Widodo. Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, maju sebagai calon wakil presiden, cawapres, dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, berpasangan dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Potensi Gibran maju dalam Pilpres 2024 memungkinkan dengan bergulirnya gugatan batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi, MK. Said menyatakan jika memang nantinya nama Gibran dipilih menjadi cawapres Prabowo maka secara pribadi akan mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Ya, kalau nama Gibran semakin menguat, saya ucapkan selamat ke Pak Prabowo, kata Said kepada awak media saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan usai acara MKDWR, Rabu, tanggal 27 September tahun 2023. Ditanya apakah nantinya PDIP akan melepas Gibran berpasangan dengan Prabowo, Said enggan mengambil pusing. Kata dia, dalam Pilpres 2024 ini PDIP sudah punya kader sendiri yang akan dicalonkan bahkan sebagai capres yakni Ganjar Pranowo. Siapa sosok yang akan mendampingi Ganjar sebagai cawapres? Said menyebut hal itu tinggal menunggu waktu saja. Kalau dari PDI Perjuangan, satu-satunya yang sudah clear and clean, Pak Ganjar Pranowo. Wakilnya akan menyusul dan tidak akan lama lagi. Toh pendaftaran, Capres-Cawapres, terakhir tanggal 25 Oktober, kata Said. Dirinya juga menyebut PDIP tidak akan mempermasalahkan jika memang nantinya Gibran benar dimajukan sebagai cawapres Prabowo dan bertarung dengan Ganjar Pranowo. Sebab, kata dia, hal itu wajar dalam kontestasi politik. Terpenting setiap pasangan calon yang maju di Pilpres harus memiliki visi yang bisa meyakini masyarakat. Namanya kontestasi biasa-biasa aja dong. Kita saling menghormati. Pak Prabowo penajamannya apa, visinya. Kami visinya apa, ya ayo jualan ke masyarakat, kata dia. Karena pemilik suaranya kan masyarakat. Sehingga jangan kita semua berkewajiban untuk tahun depan itu mulai saat ini menjaga kondusivitas, keamanan, rasa damai masyarakat kita, tukas Said. Diketahui, nama wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka belakangan santer dikabarkan akan diusung sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Salah satu yang menyatakan yakni, Sekretaris Jenderal, Sekjen, PBB Afriansyah Nur yang menyebut kalau pihaknya mengusulkan Gibran selain Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres pendamping Prabowo. Kami sudah di dalam tim. Selain PBB yang mengusulkan Mas Gibran belum ada. Tapi PBB Gibran, Yusril sama Mas Gibran, kata Afriansyah saat bertemu Gibran di Gera Wisata Niaga, Solo, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Menurut Afriansyah, saat ini semua partai politik, parpol, parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, Kim, masing-masing telah mengusulkan nama cawapres. Sementara beberapa parpol non-parlemen, dia menuturkan sejauh ini belum menyodorkan nama. PAN Erick Thohir, Golkar Airlangga Hartarto. Mungkin nanti gabung PSI gabung Gelora. Kalau Gelora tidak siapa-siapa terserah Pak Prabowo. Kemudian gabung Garuda, termasuk Prima juga, ujar Afriansyah. Muncul baliho bergambar Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka didukung menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 di Yogyakarta. Baliho raksasa tersebut terpasang di lokasi strategis, tepatnya di samping lampu merah jalan raya.
Dalam baliho tersebut terdapat tulisan yang berbunyi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Kemudian pada bagian bawahnya ada gambar wajah Gibran Raka Buming Raka. Pada baliho itu tampak ilustrasi putra sulung Presiden Joko Widodo memakai kemeja putih dan pecis berwarna hitam. Sementara baliho dengan gambar yang sama juga terlihat di Magelang, tepatnya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Koordinator Nasional Media Barisan Relawan Gigi Berani atau Bala Gibran, Miftahur Rohim saat dikonfirmasi pada Senin 25 September lalu mengakui jika pihaknya yang memasang baliho tersebut. Ia mengatakan pemasangan dilakukan di sejumlah wilayah Kabupaten Magelang sebanyak 5 titik. Menurutnya pemasangan baliho tersebut dilakukan secara spontan sehingga Gibran Raka Buming Raka tidak mengetahui hal itu. Ia pun mengatakan pemasangan baliho Gibran ini sebagai bentuk dukungan untuk mendorong wali kota Solo itu maju sebagai wakil presiden 2024. Ia menambahkan jika Gibran menjadi cawapres, bersanding dengan siapapun capresnya bukan suatu masalah. Sebelumnya, baliho dengan gambar Gibran sempat bertebaran juga di kawasan Magelang. Hanya saja dalam baliho-baliho itu tampak bersanding dengan Prabowo Subianto selaku calon presiden dari Partai Gerindra. Partai Bulan Bintang PBB secara terbuka meminta Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur saat dikonfirmasi pada Selasa 26 September 2023. Dikutip dari Tribun News, Afriansyah menyatakan bahwa partainya memang mendorong Ketua Umum Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Namun kini pihaknya turut meminang Gibran Raka Buming Raka. Meski Gibran merupakan kader PDI Perjuangan, Afriansyah meminta agar putra sulung Presiden Jokowi itu tak takut keluar partai demi kepentingan negara. Ia pun menegaskan partainya kini telah memberikan dukungan pada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kini Afriansyah berharap akan ada sosok pemuda yang mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres. Diketahui saat ini PBB telah tergabung dengan Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat, Gelora, Garuda, dan Prima di Koalisi Indonesia Maju. Partai-partai tersebut telah sepakat untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Raka Buming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afriansyah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut setara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan.
Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Monjang Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Oleh sebab itu saya pesan urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa. Ojo kesusu. Kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita. Karena saya melihat ini atraksi politiknya belum selesai. Wira-wiri sana sini, saya melihat masih. Saya nggak tahu partai ini ke sana, partai ini ke sini, partai ini ke sana, partai ini ke sini. Dia masih ngalor ngidul. Jadi kita dari jauh mengamati saja, mengamati dulu. Setuju enggak? Karena kelihatannya partai masih mencari format koalisi. Partai masih mencari format koalisi. Calonnya juga masih belum jelas. Cawapresnya siapa belum jelas. Enggak. Belum jelas kok malah dijawab. Jadi kita giat bekerja saja sehingga produktif itu. Udah, ke situ aja udah. Setuju enggak? Gerindra ungkap kriteria dan nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto, bahkan menyinggung nama Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, pada Selasa 15 Agustus. Dikutip dari wartakotalive.com pada 15 Agustus, Fadly menyebutkan bahwa kemungkinan besar Cawapres Prabowo adalah sosok junior muda. Fadly pun menyebut beberapa nama yang dinilainya memenuhi syarat untuk mendampingi Prabowo. Beberapa nama itu diantaranya Muhaimin Iskandar atau Caimin, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan atau Zulhas, dan Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka lah yang menjadi bakal Cawapres Prabowo Subianto yang paling populer dengan 66,5%. Rekaman popularitas itu ada dalam lingkaran survei Indonesia atau LSI Deni JA. Survei LSI Deni JA ini bertajuk Gibran, Generasi Milenial dan Pertarungan Cawapres 2024. LSI Deni JA mengungkapkan Gibran merupakan satu-satunya wakil dari generasi milenial di daftar Cawapres yang beredar. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Karena itu ada lebih ada kurangnya masing-masing, ya. Kemudian kalau soal pemenangan, sebetulnya kalau kita mau tambahkan mungkin ada satu variabel lagi yang bisa berpengaruh terhadap kasus Prabowo Subianto, yaitu mencari jalan tengah, ya. Nah, jalan tengah ini diperkirakan adalah Gibran Rakabuming, ya. Karena dia bukan Golkar, dia bukan juga PAN, dia bukan Demokrat gitu. Intinya bukan dari mereka-mereka yang bergabung dalam koalisi pemenangan Prabowo Subianto gitu. Nah, sebetulnya kalau bicara Gibran ada satu kelebihannya lagi kalau bicara variabel pemenangan, yaitu dia berasal dari Jawa Tengah gitu. Di mana suara Jawa Tengah itu memang di satu sisi adalah basis PDI Perjuangan, tapi bisa dikatakan juga bahwa itu adalah basisnya Joko Widodo, ya. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Menurut saya itu satu kalkulasi elektoral juga. Cuman ya belum diputuskan karena barangkali menunggu Mahkamah Konstitusi
untuk memutuskan apakah kemudian permohonan kemarin itu bisa maju usia berapa 35 tahun itu dikabulkan atau tidak. Jadi mungkin dalam kasus Pak Prabowo ini ada satu variabel lagi, yaitu variabel Mahkamah Konstitusi, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar, ya saya rasa itu sudah dekat lah dengan pengambilan keputusan. Jadi urutannya yang paling cepat ngambil keputusan mengenai wakil ini susul dengan dan sosoknya adalah Mahfud MD, lalu yang paling akhir adalah kubunya Prabowo, begitu ya. Entah Gibran, entah Erik, entah Airlangga, atau nama-nama yang lain. Tapi hemat saya kisarannya antara tiga itu, Gibran, Erik, atau Airlangga Hartarto. Ketua DPP PDIP Said Abdullah turut menanggapi potensi putra sulung Presiden Joko Widodo. Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, maju sebagai calon wakil presiden, cawapres, dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, berpasangan dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Potensi Gibran maju dalam Pilpres 2024 memungkinkan dengan bergulirnya gugatan batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi, MK. Said menyatakan jika memang nantinya nama Gibran dipilih menjadi Cawapres Prabowo maka secara pribadi akan mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Ya, kalau nama Gibran semakin menguat, saya ucapkan selamat ke Pak Prabowo, kata Said kepada awak media saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan usai acara MKDWR, Rabu, tanggal 27 September tahun 2023. Ditanya apakah nantinya PDIP akan melepas Gibran berpasangan dengan Prabowo, Said enggan mengambil pusing. Kata dia, dalam Pilpres 2024 ini PDIP sudah punya kader sendiri yang akan dicalonkan bahkan sebagai capres yakni Ganjar Pranowo. Siapa sosok yang akan mendampingi Ganjar sebagai cawapres? Said menyebut hal itu tinggal menunggu waktu saja. Kalau dari PDI Perjuangan, satu-satunya yang sudah clear and clean, Pak Ganjar Pranowo. Wakilnya akan menyusul dan tidak akan lama lagi. Toh pendaftaran, capres-cawapres, terakhir tanggal 25 Oktober, kata Said. Dirinya juga menyebut PDIP tidak akan mempermasalahkan jika memang nantinya Gibran benar dimajukan sebagai cawapres Prabowo dan bertarung dengan Ganjar Pranowo. Sebab, kata dia, hal itu wajar dalam kontestasi politik. Terpenting setiap pasangan calon yang maju di Pilpres harus memiliki visi yang bisa meyakini masyarakat. Namanya kontestasi biasa-biasa aja dong. Kita saling menghormati. Pak Prabowo penajamannya apa, visinya. Kami visinya apa, ya ayo jualan ke masyarakat, kata dia. Karena pemilik suaranya kan masyarakat. Sehingga jangan kita semua berkewajiban untuk tahun depan itu mulai saat ini menjaga kondusivitas, keamanan, rasa damai masyarakat kita, tukas Said. Diketahui, nama wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka belakangan santer dikabarkan akan diusung sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Salah satu yang menyatakan yakni, Sekretaris Jenderal, Sekjen, PBB Afriansyah Nur yang menyebut kalau pihaknya mengusulkan Gibran selain Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres pendamping Prabowo. Kami sudah di dalam tim. Selain PBB yang mengusulkan Mas Gibran belum ada. Tapi PBB Gibran, Yusril sama Mas Gibran, kata Afriansyah saat bertemu Gibran di Gera Wisata Niaga, Solo, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Menurut Afriansyah, saat ini semua partai politik, parpol, parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, Kim, masing-masing telah mengusulkan nama cawapres. Sementara beberapa parpol non-parlemen, dia menuturkan sejauh ini belum menyodorkan nama. PAN Erick Thohir, Golkar Airlangga Hartarto. Mungkin nanti gabung PSI gabung Gelora. Kalau Gelora tidak siapa-siapa terserah Pak Prabowo. Kemudian gabung Garuda, termasuk Prima juga, ujar Afriansyah. Muncul baliho bergambar Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka didukung menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 di Yogyakarta. Baliho raksasa tersebut terpasang di lokasi strategis, tepatnya di samping lampu merah jalan raya. Dalam baliho tersebut terdapat tulisan yang berbunyi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Kemudian pada bagian bawahnya ada gambar wajah Gibran Raka Buming Raka. Pada baliho itu tampak ilustrasi putra sulung Presiden Joko Widodo memakai kemeja putih dan pecis berwarna hitam. Sementara baliho dengan gambar yang sama juga terlihat di Magelang, tepatnya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Koordinator Nasional Media Barisan Relawan Gigi Berani atau Bala Gibran, Miftahur Rohim saat dikonfirmasi pada Senin 25 September lalu mengakui jika pihaknya yang memasang baliho tersebut. Ia mengatakan pemasangan dilakukan di sejumlah wilayah Kabupaten Magelang sebanyak 5 titik. Menurutnya pemasangan baliho tersebut dilakukan secara spontan sehingga Gibran Raka Buming Raka tidak mengetahui hal itu. Ia pun mengatakan pemasangan baliho Gibran ini sebagai bentuk dukungan
untuk mendorong wali kota Solo itu maju sebagai wakil presiden 2024. Ia menambahkan jika Gibran menjadi cawapres, bersanding dengan siapapun capresnya bukan suatu masalah. Sebelumnya, baliho dengan gambar Gibran sempat bertebaran juga di kawasan Magelang. Hanya saja dalam baliho-baliho itu tampak bersanding dengan Prabowo Subianto selaku calon presiden dari Partai Gerindra. Partai Bulan Bintang PBB secara terbuka meminta Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur saat dikonfirmasi pada Selasa 26 September 2023. Dikutip dari Tribun News, Afriansyah menyatakan bahwa partainya memang mendorong Ketua Umum Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Namun kini pihaknya turut meminang Gibran Raka Buming Raka. Meski Gibran merupakan kader PDI Perjuangan, Afriansyah meminta agar putra sulung Presiden Jokowi itu tak takut keluar partai demi kepentingan negara. Ia pun menegaskan partainya kini telah memberikan dukungan pada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kini Afriansyah berharap akan ada sosok pemuda yang mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres. Diketahui saat ini PBB telah tergabung dengan Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat, Gelora, Garuda, dan Prima di Koalisi Indonesia Maju. Partai-partai tersebut telah sepakat untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Raka Buming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afriansyah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini semua partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut sementara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Raka Buming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Mancong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Oleh sebab itu saya pesan urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa. Ojo kesusu. Kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita. Karena saya melihat ini atraksi politiknya belum selesai. Wira-wiri, sana, sini, saya melihat masih
saya nggak tahu partai ini ke sana, partai ini ke sini, partai ini ke sana, partai ini ke sini. Dia masih ngalor ngidul. Jadi kita dari jauh mengamati saja, mengamati dulu. Setuju enggak? Karena kelihatannya partai masih mencari format koalisi. Partai masih mencari format koalisi. Calonnya juga masih belum jelas. Cawapresnya siapa belum jelas. Enggak. Belum jelas kok malah dijawab. Jadi kita giat bekerja saja sehingga produktif itu. Udah, ke situ aja udah. Setuju enggak? Gerindra ungkap kriteria dan nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto, bahkan menyinggung nama Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, pada Selasa 15 Agustus. Dikutip dari wartakotalive.com pada 15 Agustus, Fadly menyebutkan bahwa kemungkinan besar Cawapres Prabowo adalah sosok junior muda. Fadly pun menyebut beberapa nama yang dinilainya memenuhi syarat untuk mendampingi Prabowo. Beberapa nama itu diantaranya Muhaimin Iskandar atau Caimin, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan atau Zulhas, dan Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka lah yang menjadi bakal Cawapres Prabowo Subianto yang paling populer dengan 66,5%. Rekaman popularitas itu ada dalam lingkaran survei Indonesia atau LSI Deni JA. Survei LSI Deni JA ini bertajuk Gibran, Generasi Milenial dan Pertarungan Cawapres 2024. LSI Deni JA mengungkapkan Gibran merupakan satu-satunya wakil dari generasi milenial di daftar Cawapres yang beredar. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Karena itu ada lebih ada kurangnya masing-masing, ya. Kemudian kalau soal pemenangan, sebetulnya kalau kita mau tambahkan mungkin ada satu variabel lagi yang bisa berpengaruh terhadap kasus Prabowo Subianto, yaitu mencari jalan tengah, ya. Nah, jalan tengah ini diperkirakan adalah Gibran Rakabuming, ya. Karena dia bukan Golkar, dia bukan juga PAN, dia bukan Demokrat gitu. Intinya bukan dari mereka-mereka yang bergabung dalam koalisi pemenangan Prabowo Subianto gitu. Nah, sebetulnya kalau bicara Gibran ada satu kelebihannya lagi kalau bicara variabel pemenangan, yaitu dia berasal dari Jawa Tengah gitu. Di mana suara Jawa Tengah itu memang di satu sisi adalah basis PDI Perjuangan, tapi bisa dikatakan juga bahwa itu adalah basisnya Joko Widodo, ya. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Menurut saya itu satu kalkulasi elektoral juga. Cuman ya belum diputuskan karena barangkali menunggu Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah kemudian permohonan kemarin itu bisa maju usia berapa 35 tahun itu dikabulkan atau tidak. Jadi mungkin dalam kasus Pak Prabowo ini ada satu variabel lagi, yaitu variabel Mahkamah Konstitusi, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar, ya saya rasa itu sudah dekat lah dengan pengambilan keputusan. Jadi urutannya yang paling cepat ngambil keputusan mengenai wakil ini susul dengan dan sosoknya adalah Mahfud MD. Lalu yang paling akhir adalah kubunya Prabowo, begitu ya. Entah Gibran, entah Erick, entah Erlangga atau nama-nama yang lain. Tapi hemat saya kisarannya antara tiga itu, Gibran, Erick atau Erlangga Hartarto. Ketua DPP PDIP Said Abdullah turut menanggapi potensi putra sulung Presiden RI Joko Widodo.
Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden, cawapres, dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, berpasangan dengan calon presiden Prabowo Subianto. Potensi Gibran maju dalam Pilpres 2024 memungkinkan dengan bergulirnya gugatan batas usia capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi, MK. Said menyatakan jika memang nantinya nama Gibran dipilih menjadi cawapres Prabowo maka secara pribadi akan mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Ya, kalau nama Gibran semakin menguat, saya ucapkan selamat ke Pak Prabowo, kata Said kepada awak media saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan usai acara MKDWR, Rabu, tanggal 27 September tahun 2023. Ditanya apakah nantinya PDIP akan melepas Gibran berpasangan dengan Prabowo, Said enggan mengambil pusing. Kata dia, dalam Pilpres 2024 ini PDIP sudah punya kader sendiri yang akan dicalonkan bahkan sebagai capres yakni Ganjar Pranowo. Siapa sosok yang akan mendampingi Ganjar sebagai cawapres? Said menyebut hal itu tinggal menunggu waktu saja. Kalau dari PDI Perjuangan, satu-satunya yang sudah clear and clean, Pak Ganjar Pranowo. Wakilnya akan menyusul dan tidak akan lama lagi. Toh pendaftaran, capres-cawapres, terakhir tanggal 25 Oktober, kata Said. Dirinya juga menyebut PDIP tidak akan mempermasalahkan jika memang nantinya Gibran benar dimajukan sebagai cawapres Prabowo dan bertarung dengan Ganjar Pranowo. Sebab, kata dia, hal itu wajar dalam kontestasi politik. Terpenting setiap pasangan calon yang maju di Pilpres harus memiliki visi yang bisa meyakini masyarakat. Namanya kontestasi biasa-biasa aja dong. Kita saling menghormati. Pak Prabowo penajamannya apa, visinya. Kami visinya apa, ya ayo jualan ke masyarakat, kata dia. Karena pemilik suaranya kan masyarakat. Sehingga jangan kita semua berkewajiban untuk tahun depan itu mulai saat ini menjaga kondusivitas, keamanan, rasa damai masyarakat kita, tukas Said. Diketahui, nama wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka belakangan santer dikabarkan akan diusung sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Salah satu yang menyatakan yakni, Sekretaris Jenderal, Sekjen, PBB Afriansyah Nur yang menyebut kalau pihaknya mengusulkan Gibran selain Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres pendamping Prabowo. Kami sudah di dalam tim. Selain PBB yang mengusulkan Mas Gibran belum ada. Tapi PBB Gibran, Yusril sama Mas Gibran, kata Afriansyah saat bertemu Gibran di Gera Wisata Niaga, Solo, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Menurut Afriansyah, saat ini semua partai politik, parpol, parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, KIM, masing-masing telah mengusulkan nama cawapres. Sementara beberapa parpol non-parlemen, dia menuturkan sejauh ini belum menyodorkan nama. PAN Erick Thohir, Golkar Air Langga Hartarto. Mungkin nanti gabung PSI gabung Gelora. Kalau Gelora tidak siapa-siapa terserah Pak Prabowo. Kemudian gabung Garuda, termasuk Prima juga, ujar Afriansyah. Muncul baliho bergambar Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka didukung menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 di Yogyakarta. Baliho raksasa tersebut terpasang di lokasi strategis, tepatnya di samping lampu merah jalan raya. Dalam baliho tersebut terdapat tulisan yang berbunyi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Kemudian pada bagian bawahnya ada gambar wajah Gibran Rakabuming Raka. Pada baliho itu tampak ilustrasi putra sulung Presiden Joko Widodo memakai kemeja putih dan pecis berwarna hitam. Sementara baliho dengan gambar yang sama juga terlihat di Magelang, tepatnya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Koordinator Nasional Media Barisan Relawan Gigi Berani atau Bala Gibran, Miftahur Rohim saat dikonfirmasi pada Senin 25 September lalu mengakui jika pihaknya yang memasang baliho tersebut. Ia mengatakan pemasangan dilakukan di sejumlah wilayah Kabupaten Magelang sebanyak 5 titik. Menurutnya pemasangan baliho tersebut dilakukan secara spontan sehingga Gibran Rakabuming Raka tidak mengetahui hal itu. Ia pun mengatakan pemasangan baliho Gibran ini sebagai bentuk dukungan untuk mendorong wali kota Solo itu maju sebagai wakil presiden 2024. Ia menambahkan jika Gibran menjadi cawapres, bersanding dengan siapapun capresnya bukan suatu masalah. Sebelumnya, baliho dengan gambar Gibran sempat bertebaran juga di kawasan Magelang. Hanya saja dalam baliho-baliho itu tampak bersanding dengan Prabowo Subianto selaku calon presiden dari Partai Gerindra. Partai Bulan Bintang PBB secara terbuka meminta Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur saat dikonfirmasi pada Selasa 26 September 2023. Dikutip dari Tribun News, Afriansyah menyatakan
bahwa partainya memang mendorong Ketua Umum Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Namun kini pihaknya turut meminang Gibran Rakabuming Raka. Meski Gibran merupakan kader PDI Perjuangan, Afriansyah meminta agar putra sulung Presiden Jokowi itu tak takut keluar partai demi kepentingan negara. Ia pun menegaskan partainya kini telah memberikan dukungan pada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kini Afriansyah berharap akan ada sosok pemuda yang mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres. Diketahui saat ini PBB telah tergabung dengan Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat, Gelora, Garuda, dan Prima di Koalisi Indonesia Maju. Partai-partai tersebut telah sepakat untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afriansyah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut setara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Moncong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Oleh sebab itu saya pesan urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa. Ojo kesusu. Kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita. Karena saya melihat ini atraksi politiknya belum selesai. Wira-wiri, sana, sini, saya melihat masih. Saya nggak tahu partai ini ke sana, partai ini ke sini, partai ini ke sana, partai ini ke sini. Dia masih ngalor ngidul. Jadi kita dari jauh mengamati saja, mengamati dulu. Setuju enggak? Karena kelihatannya partai masih mencari format koalisi. Partai masih mencari format koalisi. Calonnya juga masih belum jelas. Cawapresnya siapa belum jelas. Enggak.
Belum jelas kok malah dijawab. Jadi kita giat bekerja saja sehingga produktif itu. Udah, ke situ aja udah. Setuju enggak? Gerindra ungkap kriteria dan nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto, bahkan menyinggung nama Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, pada Selasa 15 Agustus. Dikutip dari wartakotalive.com pada 15 Agustus, Fadly menyebutkan bahwa kemungkinan besar Cawapres Prabowo adalah sosok junior muda. Fadly pun menyebut beberapa nama yang dinilainya memenuhi syarat untuk mendampingi Prabowo. Beberapa nama itu diantaranya Muhaimin Iskandar atau Caimin, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan atau Zulhas, dan Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka lah yang menjadi bakal Cawapres Prabowo Subianto yang paling populer dengan 66,5%. Rekaman popularitas itu ada dalam lingkaran survei Indonesia atau LSI Deni JA. Survei LSI Deni JA ini bertajuk Gibran, Generasi Milenial dan Pertarungan Cawapres 2024. LSI Deni JA mengungkapkan Gibran merupakan satu-satunya wakil dari generasi milenial di daftar Cawapres yang beredar. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Karena itu ada lebih ada kurangnya masing-masing, ya. Kemudian kalau soal pemenangan, sebetulnya kalau kita mau tambahkan mungkin ada satu variabel lagi yang bisa berpengaruh terhadap kasus Prabowo Subianto, yaitu mencari jalan tengah, ya. Nah, jalan tengah ini diperkirakan adalah Gibran Rakabuming, ya. Karena dia bukan Golkar, dia bukan juga PAN, dia bukan Demokrat gitu. Intinya bukan dari mereka-mereka yang bergabung dalam koalisi pemenangan Prabowo Subianto gitu. Nah, sebetulnya kalau bicara Gibran ada satu kelebihannya lagi kalau bicara variabel pemenangan, yaitu dia berasal dari Jawa Tengah gitu. Di mana suara Jawa Tengah itu memang di satu sisi adalah basis PDI Perjuangan, tapi bisa dikatakan juga bahwa itu adalah basisnya Joko Widodo, ya. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Menurut saya itu satu kalkulasi elektoral juga. Cuman ya belum diputuskan karena barangkali menunggu Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah kemudian permohonan kemarin itu bisa maju usia berapa 35 tahun itu dikabulkan atau tidak. Jadi mungkin dalam kasus Pak Prabowo ini ada satu variabel lagi, yaitu variabel Mahkamah Konstitusi, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar, ya saya rasa itu sudah dekat lah dengan pengambilan keputusan. Jadi urutannya yang paling cepat ngambil keputusan mengenai wakil ini susul dengan dan sosoknya adalah Mahfud MD, lalu yang paling akhir adalah kubunya Prabowo begitu ya, entah Gibran, entah Erik, entah Erlangga atau nama-nama yang lain. Tapi hemat saya kisarannya antara tiga itu, Gibran, Erik atau Erlangga Hartarto. Ketua DPP PDIP Said Abdullah turut menanggapi potensi putra sulung Presiden Joko Widodo. Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden, cawapres, dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, berpasangan dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Potensi Gibran maju dalam Pilpres 2024 memungkinkan dengan bergulirnya gugatan batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi, MK. Said menyatakan jika memang nantinya nama Gibran dipilih menjadi Cawapres Prabowo maka secara pribadi akan mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Ya. Kalau nama Gibran semakin menguat, saya ucapkan selamat ke Pak Prabowo, kata Said kepada awak media saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan usai acara MKDWR, Rabu, tanggal 27 September tahun 2023. Ditanya apakah nantinya PDIP akan melepas Gibran berpasangan dengan Prabowo, Said enggan mengambil pusing. Kata dia, dalam Pilpres 2024 ini PDIP sudah punya kader sendiri yang akan dicalonkan bahkan sebagai capres yakni Ganjar Pranowo. Siapa sosok yang akan mendampingi Ganjar sebagai cawapres? Said menyebut hal itu tinggal menunggu waktu saja. Kalau dari PDI Perjuangan,
Satu-satunya yang sudah clear and clean, Pak Ganjar Pranowo. Wakilnya akan menyusul dan tidak akan lama lagi. Toh pendaftaran, Capres-Cawapres, terakhir tanggal 25 Oktober, kata Said. Dirinya juga menyebut PDIP tidak akan mempermasalahkan jika memang nantinya Gibran benar dimajukan sebagai Cawapres Prabowo dan bertarung dengan Ganjar Pranowo. Sebab, kata dia, hal itu wajar dalam kontestasi politik. Terpenting setiap pasangan calon yang maju di Pilpres harus memiliki visi yang bisa meyakini masyarakat. Namanya kontestasi biasa-biasa aja dong. Kita saling menghormati. Pak Prabowo penajamannya apa, visinya. Kami visinya apa, ya ayo jualan ke masyarakat, kata dia. Karena pemilik suaranya kan masyarakat. Sehingga jangan kita semua berkewajiban untuk tahun depan itu mulai saat ini menjaga kondusivitas, keamanan, rasa damai masyarakat kita, tukas Said. Diketahui, nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka belakangan santer dikabarkan akan diusung sebagai bakal Cawapres Prabowo Subianto. Salah satu yang menyatakan yakni, Sekretaris Jenderal, Sekjen, PBB Afriansyah Nur yang menyebut kalau pihaknya mengusulkan Gibran selain Yusril Iza Mahendra sebagai Cawapres pendamping Prabowo. Kami sudah di dalam tim. Selain PBB yang mengusulkan Mas Gibran belum ada. Tapi PBB Gibran, Yusril sama Mas Gibran, kata Afriansyah saat bertemu Gibran di Gera Wisata Niaga, Solo, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Menurut Afriansyah, saat ini semua partai politik, parpol, parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, KIM, masing-masing telah mengusulkan nama Cawapres. Sementara beberapa parpol non-parlemen, dia menuturkan sejauh ini belum menyodorkan nama. PAN Erick Thohir, Golkar Air Langga Hartarto. Mungkin nanti gabung PSI gabung Gelora. Kalau Gelora tidak siapa-siapa terserah Pak Prabowo. Kemudian gabung Garuda, termasuk Prima juga, ujar Afriansyah. Muncul baliho bergambar Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka didukung menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 di Yogyakarta. Baliho raksasa tersebut terpasang di lokasi strategis, tepatnya di samping lampu merah jalan raya. Dalam baliho tersebut terdapat tulisan yang berbunyi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Kemudian pada bagian bawahnya ada gambar wajah Gibran Rakabuming Raka. Pada baliho itu tampak ilustrasi putra sulung Presiden Joko Widodo memakai kemeja putih dan pecis berwarna hitam. Sementara baliho dengan gambar yang sama juga terlihat di Magelang, tepatnya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Koordinator Nasional Media Barisan Relawan Gigi Berani atau Bala Gibran, Miftahur Rohim saat dikonfirmasi pada Senin 25 September lalu mengakui jika pihaknya yang memasang baliho tersebut. Ia mengatakan pemasangan dilakukan di sejumlah wilayah Kabupaten Magelang sebanyak 5 titik. Menurutnya pemasangan baliho tersebut dilakukan secara spontan sehingga Gibran Rakabuming Raka tidak mengetahui hal itu. Ia pun mengatakan pemasangan baliho Gibran ini sebagai bentuk dukungan untuk mendorong Wali Kota Solo itu maju sebagai Wakil Presiden 2024. Ia menambahkan jika Gibran menjadi Cawapres, bersandi dengan siapapun capresnya bukan suatu masalah. Sebelumnya, baliho dengan gambar Gibran sempat bertebaran juga di kawasan Magelang. Hanya saja dalam baliho-baliho itu tampak bersanding dengan Prabowo Subianto selaku calon presiden dari Partai Gerindra. Partai Bulan Bintang PBB secara terbuka meminta Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur saat dikonfirmasi pada Selasa 26 September 2023. Dikutip dari Tribun News, Afriansyah menyatakan bahwa partainya memang mendorong Ketua Umum Yusril Iza Mahendra sebagai Cawapres Prabowo. Namun kini pihaknya turut meminang Gibran Rakabuming Raka. Meski Gibran merupakan kader PDI Perjuangan, Afriansyah meminta agar putra sulung Presiden Jokowi itu tak takut keluar partai demi kepentingan negara. Ia pun menegaskan partainya kini telah memberikan dukungan pada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kini Afriansyah berharap akan ada sosok pemuda yang mendampingi Prabowo Subianto sebagai Cawapres. Diketahui saat ini PBB telah tergabung dengan Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat, Gelora, Garuda, dan Prima di Koalisi Indonesia Maju. Partai-partai tersebut telah sepakat untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afriansyah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut sementara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Moncong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Oleh sebab itu saya pesan urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa. Ojo kesusu. Kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita. Karena saya melihat ini atraksi politiknya belum selesai. Wira-wiri, sana, sini, saya melihat masih, saya nggak tahu partai ini ke sana, partai ini ke sini, partai ini ke sana, partai ini ke sini. Dia masih ngalor ngidul. Jadi kita dari jauh mengamati saja, mengamati dulu. Setuju enggak? Karena kelihatannya partai masih mencari format koalisi. Partai masih mencari format koalisi. Calonnya juga masih belum jelas. Cawapresnya siapa belum jelas. Enggak. Belum jelas kok malah dijawab. Jadi kita giat bekerja saja sehingga produktif itu. Udah, ke situ aja udah. Setuju enggak? Gerindra ungkap kriteria dan nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto, bahkan menyinggung nama Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, pada Selasa 15 Agustus. Dikutip dari wartakotalive.com pada 15 Agustus, Fadly menyebutkan bahwa kemungkinan besar cawapres Prabowo adalah sosok junior muda. Fadly pun menyebut beberapa nama yang dinilainya memenuhi syarat untuk mendampingi Prabowo. Beberapa nama itu diantaranya Muhaimin Iskandar atau Caimin, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan atau Zulhas,
dan Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka lah yang menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto yang paling populer dengan 66,5%. Rekaman popularitas itu ada dalam lingkaran survei Indonesia atau LSI Deni JA. Survei LSI Deni JA ini bertajuk Gibran, Generasi Milenial dan Pertarungan Cawapres 2024. LSI Deni JA mengungkapkan Gibran merupakan satu-satunya wakil dari generasi milenial di daftar cawapres yang beredar. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Karena itu ada lebih ada kurangnya masing-masing, ya. Kemudian kalau soal pemenangan, sebetulnya kalau kita mau tambahkan mungkin ada satu variabel lagi yang bisa berpengaruh terhadap kasus Prabowo Subianto, yaitu mencari jalan tengah, ya. Nah, jalan tengah ini diperkirakan adalah Gibran Rakabuming, ya. Karena dia bukan Golkar, dia bukan juga PAN, dia bukan Demokrat gitu. Intinya bukan dari mereka-mereka yang bergabung dalam koalisi pemenangan Prabowo Subianto gitu. Nah, sebetulnya kalau bicara Gibran ada satu kelebihannya lagi kalau bicara variabel pemenangan, yaitu dia berasal dari Jawa Tengah gitu. Di mana suara Jawa Tengah itu memang di satu sisi adalah basis PDI Perjuangan, tapi bisa dikatakan juga bahwa itu adalah basisnya Joko Widodo, ya. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Menurut saya itu satu kalkulasi elektoral juga. Cuman ya belum diputuskan karena barangkali menunggu Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah kemudian permohonan kemarin itu bisa maju usia berapa 35 tahun itu dikabulkan atau tidak. Jadi mungkin dalam kasus Pak Prabowo ini ada satu variabel lagi, yaitu variabel Mahkamah Konstitusi, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar, ya saya rasa itu sudah dekat lah dengan pengambilan keputusan. Jadi urutannya yang paling cepat ngambil keputusan mengenai wakil ini susul dengan dan sosoknya adalah Mahfud MD, lalu yang paling akhir adalah kubunya Prabowo, begitu ya. Entah Gibran, entah Erik, entah Airlangga atau nama-nama yang lain. Tapi hemat saya kisarannya antara tiga itu, Gibran, Erik atau Airlangga Hartarto. Ketua DPP PDIP Said Abdullah turut menanggapi potensi putra sulung Presiden Joko Widodo. Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden, cawapres, dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, berpasangan dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Potensi Gibran maju dalam Pilpres 2024 memungkinkan dengan bergulirnya gugatan batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi, MK. Said menyatakan jika memang nantinya nama Gibran dipilih menjadi cawapres Prabowo maka secara pribadi akan mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Ya, kalau nama Gibran semakin menguat, saya ucapkan selamat ke Pak Prabowo, kata Said kepada awak media saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan usai acara MKDWR, Rabu, tanggal 27 September tahun 2023. Ditanya apakah nantinya PDIP akan melepas Gibran berpasangan dengan Prabowo, Said enggan mengambil pusing. Kata dia, dalam Pilpres 2024 ini PDIP sudah punya kader sendiri yang akan dicalonkan bahkan sebagai capres yakni Ganjar Pranowo. Siapa sosok yang akan mendampingi Ganjar sebagai cawapres? Said menyebut hal itu tinggal menunggu waktu saja. Kalau dari PDI Perjuangan, satu-satunya yang sudah clear and clean, Pak Ganjar Pranowo. Wakilnya akan menyusul dan tidak akan lama lagi. Toh pendaftaran, Capres-Cawapres, terakhir tanggal 25 Oktober, kata Said. Dirinya juga menyebut PDIP tidak akan mempermasalahkan jika memang nantinya Gibran benar dimajukan sebagai cawapres Prabowo dan bertarung dengan Ganjar Pranowo. Sebab, kata dia, hal itu wajar dalam kontestasi politik. Terpenting setiap pasangan calon yang maju di Pilpres harus memiliki visi yang bisa meyakini masyarakat. Namanya kontestasi biasa-biasa aja dong. Kita saling menghormati. Pak Prabowo penajamannya apa, visinya. Kami visinya apa, ya ayo jualan ke masyarakat, kata dia. Karena pemilik suaranya kan masyarakat. Sehingga jangan kita semua berkewajiban untuk tahun depan itu mulai saat ini menjaga kondusivitas, keamanan, rasa damai masyarakat kita, tukas Said. Diketahui, nama wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka belakangan santer dikabarkan akan diusung sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Salah satu yang menyatakan yakni,
Sekretaris Jenderal, Sekjen, PBB Afriansyah Nur yang menyebut kalau pihaknya mengusulkan Gibran selain Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres pendamping Prabowo. Kami sudah di dalam tim. Selain PBB yang mengusulkan Mas Gibran belum ada. Tapi PBB Gibran, Yusril sama Mas Gibran, kata Afriansyah saat bertemu Gibran di Gera Wisata Niaga, Solo, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Menurut Afriansyah, saat ini semua partai politik, parpol, parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, KIM, masing-masing telah mengusulkan nama cawapres. Sementara beberapa parpol non-parlemen, dia menuturkan sejauh ini belum menyodorkan nama. PAN Erick Thohir, Golkar Air Langga Hartarto. Mungkin nanti gabung PSI gabung Gelora. Kalau Gelora tidak siapa-siapa terserah Pak Prabowo. Kemudian gabung Garuda, termasuk Prima juga, ujar Afriansyah. Muncul baliho bergambar Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka didukung menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 di Yogyakarta. Baliho raksasa tersebut terpasang di lokasi strategis, tepatnya di samping lampu merah jalan raya. Dalam baliho tersebut terdapat tulisan yang berbunyi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Kemudian pada bagian bawahnya ada gambar wajah Gibran Rakabuming Raka. Pada baliho itu tampak ilustrasi putra sulung Presiden Joko Widodo memakai kemeja putih dan pecis berwarna hitam. Sementara baliho dengan gambar yang sama juga terlihat di Magelang, tepatnya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Koordinator Nasional Media Barisan Relawan Gigi Berani atau Bala Gibran, Miftahur Rohim saat dikonfirmasi pada Senin 25 September lalu mengakui jika pihaknya yang memasang baliho tersebut. Ia mengatakan pemasangan dilakukan di sejumlah wilayah Kabupaten Magelang sebanyak 5 titik. Menurutnya pemasangan baliho tersebut dilakukan secara spontan sehingga Gibran Rakabuming Raka tidak mengetahui hal itu. Ia pun mengatakan pemasangan baliho Gibran ini sebagai bentuk dukungan untuk mendorong Wali Kota Solo itu maju sebagai Wakil Presiden 2024. Ia menambahkan jika Gibran menjadi cawapres, bersanding dengan siapapun capresnya bukan suatu masalah. Sebelumnya, baliho dengan gambar Gibran sempat bertebaran juga di kawasan Magelang. Hanya saja dalam baliho-baliho itu tampak bersanding dengan Prabowo Subianto selaku calon presiden dari Partai Gerindra. Partai Bulan Bintang PBB secara terbuka meminta Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur saat dikonfirmasi pada Selasa 26 September 2023. Dikutip dari Tribun News, Afriansyah menyatakan bahwa partainya memang mendorong Ketua Umum Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Namun kini pihaknya turut meminang Gibran Rakabuming Raka. Meski Gibran merupakan kader PDI Perjuangan, Afriansyah meminta agar putra sulung Presiden Jokowi itu tak takut keluar partai demi kepentingan negara. Ia pun menegaskan partainya kini telah memberikan dukungan pada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kini Afriansyah berharap akan ada sosok pemuda yang mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres. Diketahui saat ini PBB telah tergabung dengan Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat, Gelora, Garuda, dan Prima di Koalisi Indonesia Maju. Partai-partai tersebut telah sepakat untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur mengatakan,
Selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afriansyah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini semua partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut setara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Moncong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Oleh sebab itu saya pesan urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa. Ojo kesusu. Kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita. Karena saya melihat ini atraksi politiknya belum selesai. Wirawiri sana sini, saya melihat masih. Saya nggak tahu partai ini ke sana, partai ini ke sini, partai ini ke sana, partai ini ke sini. Dia masih ngalor ngidul. Jadi kita dari jauh mengamati saja, mengamati dulu. Setuju enggak? Karena kelihatannya partai masih mencari format koalisi. Partai masih mencari format koalisi. Calonnya juga masih belum jelas. Cawapresnya siapa belum jelas. Benar enggak? Belum jelas kok malah dijawab. Jadi kita giat bekerja saja sehingga produktif itu. Udah, ke situ aja udah. Setuju enggak? Gerindra ungkap kriteria dan nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto, bahkan menyinggung nama Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, pada Selasa 15 Agustus. Dikutip dari wartakotalive.com pada 15 Agustus, Fadly menyebutkan bahwa kemungkinan besar cawapres Prabowo adalah sosok junior muda. Fadly pun menyebut beberapa nama yang dinilainya memenuhi syarat untuk mendampingi Prabowo. Beberapa nama itu diantaranya Muhaimin Iskandar atau Caimin, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan atau Zulhas, dan Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka lah yang menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto yang paling populer dengan 66,5%. Rekaman popularitas itu ada dalam lingkaran survei Indonesia atau LSI Deni JA. Survei LSI Deni JA ini bertajuk Gibran, Generasi Milenial dan Pertarungan Cawapres 2024. LSI Deni JA mengungkapkan Gibran merupakan satu-satunya wakil dari generasi milenial di daftar cawapres yang beredar. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Karena itu
ada lebih ada kurangnya masing-masing ya. Kemudian kalau soal pemenangan, sebetulnya kalau kita mau tambahkan mungkin ada satu variabel lagi yang bisa berpengaruh terhadap kasus Prabowo Subianto, yaitu mencari jalan tengah ya. Nah, jalan tengah ini diperkirakan adalah Gibran Rakabuming ya. Karena dia bukan Golkar, dia bukan juga PAN, dia bukan Demokrat gitu. Intinya bukan dari mereka-mereka yang bergabung dalam koalisi pemenangan Prabowo Subianto gitu. Nah, sebetulnya kalau bicara Gibran, ada satu kelebihannya lagi kalau bicara variabel pemenangan, yaitu dia berasal dari Jawa Tengah gitu. Di mana suara Jawa Tengah itu memang di satu sisi adalah basis PDI Perjuangan, tapi bisa dikatakan juga bahwa itu adalah basisnya Joko Widodo ya. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut ya. Menurut saya itu satu kalkulasi elektoral juga. Cuman ya belum diputuskan karena barangkali menunggu Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah kemudian permohonan kemarin itu bisa maju usia berapa 35 tahun itu dikabulkan atau tidak. Jadi mungkin dalam kasus Pak Prabowo ini ada satu variabel lagi, yaitu variabel Mahkamah Konstitusi, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar, ya saya rasa itu sudah dekat lah dengan pengambilan keputusan. Jadi urutannya yang paling cepat ngambil keputusan mengenai wakil ini susul dengan dan sosoknya adalah Mahfud MD, lalu yang paling akhir adalah kubunya Prabowo, begitu ya. Entah Gibran, entah Erik, entah Airlangga, atau nama-nama yang lain. Tapi hemat saya kisarannya antara tiga itu, Gibran, Erik, atau Airlangga Hartarto. Ketua DPP PDIP Said Abdullah turut menanggapi potensi putra sulung Presiden Joko Widodo. Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden, cawapres, dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, berpasangan dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Potensi Gibran maju dalam Pilpres 2024 memungkinkan dengan bergulirnya gugatan batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi, MK. Said menyatakan jika memang nantinya nama Gibran dipilih menjadi Cawapres Prabowo maka secara pribadi akan mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Ya, kalau nama Gibran semakin menguat, saya ucapkan selamat ke Pak Prabowo, kata Said kepada awak media saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan usai acara MKDWR, Rabu, tanggal 27 September tahun 2023. Ditanya apakah nantinya PDIP akan melepas Gibran berpasangan dengan Prabowo, Said enggan mengambil pusing. Kata dia, dalam Pilpres 2024 ini PDIP sudah punya kader sendiri yang akan dicalonkan bahkan sebagai capres yakni Ganjar Pranowo. Siapa sosok yang akan mendampingi Ganjar sebagai cawapres? Said menyebut hal itu tinggal menunggu waktu saja. Kalau dari PDI Perjuangan, satu-satunya yang sudah clear and clean, Pak Ganjar Pranowo. Wakilnya akan menyusul dan tidak akan lama lagi. Toh pendaftaran, Capres-Cawapres, terakhir tanggal 25 Oktober, kata Said. Dirinya juga menyebut PDIP tidak akan mempermasalahkan jika memang nantinya Gibran benar dimajukan sebagai cawapres Prabowo dan bertarung dengan Ganjar Pranowo. Sebab, kata dia, hal itu wajar dalam kontestasi politik. Terpenting setiap pasangan calon yang maju di Pilpres harus memiliki visi yang bisa meyakini masyarakat. Namanya kontestasi biasa-biasa aja dong. Kita saling menghormati. Pak Prabowo penajamannya apa, visinya. Kami visinya apa, ya ayo jualan ke masyarakat, kata dia. Karena pemilik suaranya kan masyarakat. Sehingga jangan kita semua berkewajiban untuk tahun depan itu mulai saat ini menjaga kondusivitas, keamanan, rasa damai masyarakat kita, tukas Said. Diketahui, nama wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka belakangan santer dikabarkan akan diusung sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Salah satu yang menyatakan yakni, Sekretaris Jenderal, Sekjen, PBB Afriansyah Nur yang menyebut kalau pihaknya mengusulkan Gibran selain Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres pendamping Prabowo. Kami sudah di dalam tim. Selain PBB yang mengusulkan Mas Gibran belum ada. Tapi PBB Gibran, Yusril sama Mas Gibran, kata Afriansyah saat bertemu Gibran di Gera Wisata Niaga, Solo, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Menurut Afriansyah, saat ini semua partai politik, parpol, parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, Kim, masing-masing telah mengusulkan nama cawapres. Sementara beberapa parpol non-parlemen, dia menuturkan sejauh ini belum menyodorkan nama. PAN Erick Thohir, Golkar Airlangga Hartarto. Mungkin nanti gabung PSI gabung Gelora. Kalau Gelora tidak siapa-siapa terserah Pak Prabowo. Kemudian gabung Garuda, termasuk Prima juga, ujar Afriansyah.
Muncul baliho bergambar Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka didukung menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 di Yogyakarta. Baliho raksasa tersebut terpasang di lokasi strategis, tepatnya di samping lampu merah jalan raya. Dalam baliho tersebut terdapat tulisan yang berbunyi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Kemudian pada bagian bawahnya ada gambar wajah Gibran Rakabuming Raka. Pada baliho itu tampak ilustrasi putra sulung Presiden Joko Widodo memakai kemeja putih dan pecis berwarna hitam. Sementara baliho dengan gambar yang sama juga terlihat di Magelang, tepatnya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Koordinator Nasional Media Barisan Relawan Gigi Berani atau Bala Gibran, Miftahur Rohim, saat dikonfirmasi pada Senin 25 September lalu mengakui jika pihaknya yang memasang baliho tersebut. Ia mengatakan pemasangan dilakukan di sejumlah wilayah Kabupaten Magelang sebanyak 5 titik. Menurutnya pemasangan baliho tersebut dilakukan secara spontan sehingga Gibran Rakabuming Raka tidak mengetahui hal itu. Ia pun mengatakan pemasangan baliho Gibran ini sebagai bentuk dukungan untuk mendorong Wali Kota Solo itu maju sebagai Wakil Presiden 2024. Ia menambahkan jika Gibran menjadi cawapres, bersandi dengan siapapun capresnya bukan suatu masalah. Sebelumnya, baliho dengan gambar Gibran sempat bertebaran juga di kawasan Magelang. Hanya saja dalam baliho-baliho itu tampak bersanding dengan Prabowo Subianto selaku calon presiden dari Partai Gerindra. Partai Bulan Bintang PBB secara terbuka meminta Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur saat dikonfirmasi pada Selasa 26 September 2023. Dikutip dari Tribun News, Afriansyah menyatakan bahwa partainya memang mendorong Ketua Umum Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Namun kini pihaknya turut meminang Gibran Rakabuming Raka. Meski Gibran merupakan kader PDI Perjuangan, Afriansyah meminta agar putra sulung Presiden Jokowi itu tak takut keluar partai demi kepentingan negara. Ia pun menegaskan partainya kini telah memberikan dukungan pada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kini Afriansyah berharap akan ada sosok pemuda yang mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres. Diketahui saat ini PBB telah tergabung dengan Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat, Gelora, Garuda, dan Prima di Koalisi Indonesia Maju. Partai-partai tersebut telah sepakat untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afriansyah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut sementara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang.
Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Mancang Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Oleh sebab itu saya pesan urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa. Ojo kesusu. Kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita. Karena saya melihat ini atraksi politiknya belum selesai. Wira-wiri sana sini, saya melihat masih. Saya nggak tahu partai ini ke sana, partai ini ke sini, partai ini ke sana, partai ini ke sini. Dia masih ngalor ngidul. Jadi kita dari jauh mengamati saja, mengamati dulu. Setuju enggak? Karena kelihatannya partai masih mencari format koalisi. Partai masih mencari format koalisi. Calonnya juga masih belum jelas. Cawapresnya siapa belum jelas. Enggak. Belum jelas kok malah dijawab. Jadi kita giat bekerja saja sehingga produktif itu. Udah, ke situ aja udah. Setuju enggak? Gerindra ungkap kriteria dan nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto, bahkan menyinggung nama Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, pada Selasa 15 Agustus. Dikutip dari wartakotalive.com pada 15 Agustus, Fadly menyebutkan bahwa kemungkinan besar Cawapres Prabowo adalah sosok junior muda. Fadly pun menyebut beberapa nama yang dinilainya memenuhi syarat untuk mendampingi Prabowo. Beberapa nama itu diantaranya Muhaimin Iskandar atau Caimin, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan atau Zulhas, dan Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka lah yang menjadi bakal Cawapres Prabowo Subianto yang paling populer dengan 66,5%. Rekaman popularitas itu ada dalam lingkaran survei Indonesia atau LSI Deni JA. Survei LSI Deni JA ini bertajuk Gibran, Generasi Milenial dan Pertarungan Cawapres 2024. LSI Deni JA mengungkapkan Gibran merupakan satu-satunya wakil dari generasi milenial di daftar Cawapres yang beredar. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Karena itu ada lebih ada kurangnya masing-masing, ya. Kemudian kalau soal pemenangan, sebetulnya kalau kita mau tambahkan mungkin ada satu variabel lagi yang bisa berpengaruh terhadap kasus Prabowo Subianto, yaitu mencari jalan tengah, ya. Nah, jalan tengah ini diperkirakan adalah Gibran Rakabuming, ya. Karena dia bukan Golkar, dia bukan juga PAN, dia bukan Demokrat gitu. Intinya bukan dari mereka-mereka yang bergabung dalam koalisi pemenangan Prabowo Subianto gitu. Nah, sebetulnya kalau bicara Gibran ada satu kelebihannya lagi kalau bicara variabel pemenangan, yaitu dia berasal dari Jawa Tengah gitu. Di mana suara Jawa Tengah itu memang di satu sisi adalah basis PDI Perjuangan, tapi bisa dikatakan juga bahwa itu adalah basisnya Joko Widodo, ya. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto,
maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut ya. Menurut saya itu satu kalkulasi elektoral juga. Cuman ya belum diputuskan karena barangkali menunggu Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah kemudian permohonan kemarin itu bisa maju usia berapa 35 tahun itu dikabulkan atau tidak. Jadi mungkin dalam kasus Pak Prabowo ini ada satu variabel lagi, yaitu variabel Mahkamah Konstitusi, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar, ya saya rasa itu sudah dekat lah dengan pengambilan keputusan. Jadi urutannya yang paling cepat ngambil keputusan mengenai wakil ini susul dengan dan sosoknya adalah Mahfud MD, lalu yang paling akhir adalah kubunya Prabowo, begitu ya. Entah Gibran, entah Erik, entah Airlangga, atau nama-nama yang lain. Tapi hemat saya kisarannya antara tiga itu, Gibran, Erik, atau Airlangga Hartarto. Ketua DPP PDIP Said Abdullah turut menanggapi potensi putra sulung Presiden Joko Widodo. Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, maju sebagai calon wakil presiden, cawapres, dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, berpasangan dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Potensi Gibran maju dalam Pilpres 2024 memungkinkan dengan bergulirnya gugatan batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi, MK. Said menyatakan jika memang nantinya nama Gibran dipilih menjadi Cawapres Prabowo maka secara pribadi akan mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Ya, kalau nama Gibran semakin menguat, saya ucapkan selamat ke Pak Prabowo, kata Said kepada awak media saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan usai acara MKDWR, Rabu, tanggal 27 September tahun 2023. Ditanya apakah nantinya PDIP akan melepas Gibran berpasangan dengan Prabowo, Said enggan mengambil pusing. Kata dia, dalam Pilpres 2024 ini PDIP sudah punya kader sendiri yang akan dicalonkan bahkan sebagai capres yakni Ganjar Pranowo. Siapa sosok yang akan mendampingi Ganjar sebagai cawapres? Said menyebut hal itu tinggal menunggu waktu saja. Kalau dari PDI Perjuangan, satu-satunya yang sudah clear and clean, Pak Ganjar Pranowo. Wakilnya akan menyusul dan tidak akan lama lagi. Toh pendaftaran, Capres-Cawapres, terakhir tanggal 25 Oktober, kata Said. Dirinya juga menyebut PDIP tidak akan mempermasalahkan jika memang nantinya Gibran benar dimajukan sebagai cawapres Prabowo dan bertarung dengan Ganjar Pranowo. Sebab, kata dia, hal itu wajar dalam kontestasi politik. Terpenting setiap pasangan calon yang maju di Pilpres harus memiliki visi yang bisa meyakini masyarakat. Namanya kontestasi biasa-biasa aja dong. Kita saling menghormati. Pak Prabowo penajamannya apa, visinya. Kami visinya apa, ya ayo jualan ke masyarakat, kata dia. Karena pemilik suaranya kan masyarakat. Sehingga jangan kita semua berkewajiban untuk tahun depan itu mulai saat ini menjaga kondusivitas, keamanan, rasa damai masyarakat kita, tukas Said. Diketahui, nama wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka belakangan santer dikabarkan akan diusung sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Salah satu yang menyatakan yakni, Sekretaris Jenderal, Sekjen, PBB Afriansyah Nur yang menyebut kalau pihaknya mengusulkan Gibran selain Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres pendamping Prabowo. Kami sudah di dalam tim. Selain PBB yang mengusulkan Mas Gibran belum ada. Tapi PBB Gibran, Yusril sama Mas Gibran, kata Afriansyah saat bertemu Gibran di Gera Wisata Niaga, Solo, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Menurut Afriansyah, saat ini semua partai politik, parpol, parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, Kim, masing-masing telah mengusulkan nama cawapres. Sementara beberapa parpol non-parlemen, dia menuturkan sejauh ini belum menyodorkan nama. PAN Erick Thohir, Golkar Airlangga Hartarto. Mungkin nanti gabung PSI gabung Gelora. Kalau Gelora tidak siapa-siapa terserah Pak Prabowo. Kemudian gabung Garuda, termasuk Prima juga, ujar Afriansyah. Muncul baliho bergambar Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka didukung menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 di Yogyakarta. Baliho raksasa tersebut terpasang di lokasi strategis, tepatnya di samping lampu merah jalan raya. Dalam baliho tersebut terdapat tulisan yang berbunyi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Kemudian pada bagian bawahnya ada gambar wajah Gibran Raka Buming Raka. Pada baliho itu tampak ilustrasi putra sulung Presiden Joko Widodo memakai kemeja putih
dan pecis berwarna hitam. Sementara baliho dengan gambar yang sama juga terlihat di Magelang, tepatnya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Koordinator Nasional Media Barisan Relawan Gigi Berani atau Bala Gibran, Miftahur Rohim, saat dikonfirmasi pada Senin 25 September lalu mengakui jika pihaknya yang memasang baliho tersebut. Ia mengatakan pemasangan dilakukan di sejumlah wilayah Kabupaten Magelang sebanyak 5 titik. Menurutnya pemasangan baliho tersebut dilakukan secara spontan sehingga Gibran Rakabuming Raka tidak mengetahui hal itu. Ia pun mengatakan pemasangan baliho Gibran ini sebagai bentuk dukungan untuk mendorong wali kota Solo itu maju sebagai wakil presiden 2024. Ia menambahkan jika Gibran menjadi cawapres, bersanding dengan siapapun capresnya bukan suatu masalah. Sebelumnya, baliho dengan gambar Gibran sempat bertebaran juga di kawasan Magelang. Hanya saja dalam baliho-baliho itu tampak bersanding dengan Prabowo Subianto selaku calon presiden dari Partai Gerindra. Partai Bulan Bintang PBB secara terbuka meminta Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur saat dikonfirmasi pada Selasa 26 September 2023. Dikutip dari Tribun News, Afriansyah menyatakan bahwa partainya memang mendorong Ketua Umum Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Namun kini pihaknya turut meminang Gibran Rakabuming Raka. Meski Gibran merupakan kader PDI Perjuangan, Afriansyah meminta agar putra sulung Presiden Jokowi itu tak takut keluar partai demi kepentingan negara. Ia pun menegaskan partainya kini telah memberikan dukungan pada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kini Afriansyah berharap akan ada sosok pemuda yang mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres. Diketahui saat ini PBB telah tergabung dengan Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat, Gelora, Garuda, dan Prima di Koalisi Indonesia Maju. Partai-partai tersebut telah sepakat untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afriansyah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut setara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Moncong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Oleh sebab itu saya pesan urusan 2024
tidak usah tergesa-gesa. Ojo kesusu. Kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita. Karena saya melihat ini atraksi politiknya belum selesai. Wira-wiri sana sini, saya melihat masih. Saya nggak tahu partai ini ke sana, partai ini ke sini, partai ini ke sana, partai ini ke sini. Dia masih ngalor ngidul. Jadi kita dari jauh mengamati saja, mengamati dulu. Setuju enggak? Karena kelihatannya partai masih mencari format koalisi. Partai masih mencari format koalisi. Calonnya juga masih belum jelas. Cawapresnya siapa belum jelas. Enggak. Belum jelas kok malah dijawab. Jadi kita giat bekerja saja sehingga produktif itu. Udah, ke situ aja udah. Setuju enggak? Gerindra ungkap kriteria dan nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto, bahkan menyinggung nama Gibran Raka Buming Raka. Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, pada Selasa 15 Agustus. Dikutip dari wartakotalive.com pada 15 Agustus, Fadly menyebutkan bahwa kemungkinan besar Cawapres Prabowo adalah sosok junior muda. Fadly pun menyebut beberapa nama yang dinilainya memenuhi syarat untuk mendampingi Prabowo. Beberapa nama itu diantaranya Muhaimin Iskandar atau Caimin, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan atau Zulhas, dan Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, Gibran Raka Buming Raka lah yang menjadi bakal Cawapres Prabowo Subianto yang paling populer dengan 66,5%. Rekaman popularitas itu ada dalam lingkaran survei Indonesia atau LSI Deni JA. Survei LSI Deni JA ini bertajuk Gibran, Generasi Milenial dan Pertarungan Cawapres 2024. LSI Deni JA mengungkapkan Gibran merupakan satu-satunya wakil dari generasi milenial di daftar Cawapres yang beredar. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Karena itu ada lebih ada kurangnya masing-masing, ya. Kemudian kalau soal pemenangan, sebetulnya kalau kita mau tambahkan mungkin ada satu variabel lagi yang bisa berpengaruh terhadap kasus Prabowo Subianto, yaitu mencari jalan tengah, ya. Nah, jalan tengah ini diperkirakan adalah Gibran Raka Buming, ya. Karena dia bukan Golkar, dia bukan juga PAN, dia bukan Demokrat gitu. Intinya bukan dari mereka-mereka yang bergabung dalam koalisi pemenangan Prabowo Subianto gitu. Nah, sebetulnya kalau bicara Gibran ada satu kelebihannya lagi kalau bicara variabel pemenangan, yaitu dia berasal dari Jawa Tengah gitu. Di mana suara Jawa Tengah itu memang di satu sisi adalah basis PDI Perjuangan, tapi bisa dikatakan juga bahwa itu adalah basisnya Joko Widodo, ya. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Menurut saya itu satu kalkulasi elektoral juga. Cuman ya belum diputuskan karena barangkali menunggu Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah kemudian permohonan kemarin itu bisa maju usia berapa 35 tahun itu dikabulkan atau tidak. Jadi mungkin dalam kasus Pak Prabowo ini ada satu variabel lagi, yaitu variabel Mahkamah Konstitusi, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar, ya
ya saya rasa itu sudah dekat lah dengan pengambilan keputusan. Jadi urutannya yang paling cepat ngambil keputusan mengenai wakil ini susul dengan, dan sosoknya adalah Mahfud MD. Lalu yang paling akhir adalah kubunya Prabowo, begitu ya. Entah Gibran, entah Erik, entah Airlangga, atau nama-nama yang lain. Tapi hemat saya kisarannya antara tiga itu, Gibran, Erik, atau Airlangga Hartarto. Ketua DPP PDIP Said Abdullah turut menanggapi potensi putra sulung Presiden Joko Widodo. Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, maju sebagai calon wakil presiden, cawapres, dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, berpasangan dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Potensi Gibran maju dalam Pilpres 2024 memungkinkan dengan bergulirnya gugatan batas usia capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi, MK. Said menyatakan jika memang nantinya nama Gibran dipilih menjadi cawapres Prabowo, maka secara pribadi akan mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Ya, kalau nama Gibran semakin menguat, saya ucapkan selamat ke Pak Prabowo, kata Said kepada awak media saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan usai acara MKDWR, Rabu, tanggal 27 September tahun 2023. Ditanya apakah nantinya PDIP akan melepas Gibran berpasangan dengan Prabowo, Said enggan mengambil pusing. Kata dia, dalam Pilpres 2024 ini PDIP sudah punya kader sendiri yang akan dicalonkan bahkan sebagai capres, yakni Ganjar Pranowo. Siapa sosok yang akan mendampingi Ganjar sebagai cawapres? Said menyebut hal itu tinggal menunggu waktu saja. Kalau dari PDI Perjuangan, satu-satunya yang sudah clear and clean, Pak Ganjar Pranowo. Wakilnya akan menyusul dan tidak akan lama lagi. Toh pendaftaran, capres-cawapres, terakhir tanggal 25 Oktober, kata Said. Dirinya juga menyebut PDIP tidak akan mempermasalahkan jika memang nantinya Gibran benar dimajukan sebagai cawapres Prabowo dan bertarung dengan Ganjar Pranowo. Sebab, kata dia, hal itu wajar dalam kontestasi politik. Terpenting setiap pasangan calon yang maju di Pilpres harus memiliki visi yang bisa meyakini masyarakat. Namanya kontestasi biasa-biasa aja dong. Kita saling menghormati. Pak Prabowo penajamannya apa, visinya. Kami visinya apa, ya ayo jualan ke masyarakat, kata dia. Karena pemilik suaranya kan masyarakat. Sehingga jangan kita semua berkewajiban untuk tahun depan itu mulai saat ini menjaga kondusivitas, keamanan, rasa damai masyarakat kita, tukas Said. Diketahui, nama wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka belakangan santer dikabarkan akan diusung sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Salah satu yang menyatakan yakni, Sekretaris Jenderal, Sekjen, PBB Afriansyah Nur yang menyebut kalau pihaknya mengusulkan Gibran selain Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres pendamping Prabowo. Kami sudah di dalam tim. Selain PBB yang mengusulkan Mas Gibran belum ada. Tapi PBB Gibran, Yusril sama Mas Gibran, kata Afriansyah saat bertemu Gibran di Gera Wisata Niaga, Solo, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Menurut Afriansyah, saat ini semua partai politik, parpol, parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, Kim, masing-masing telah mengusulkan nama cawapres. Sementara beberapa parpol non-parlemen, dia menuturkan sejauh ini belum menyodorkan nama. PAN Erick Thohir, Golkar Airlangga Hartarto. Mungkin nanti gabung PSI gabung Gelora. Kalau Gelora tidak siapa-siapa terserah Pak Prabowo. Kemudian gabung Garuda, termasuk Prima juga, ujar Afriansyah. Muncul baliho bergambar Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka didukung menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 di Yogyakarta. Baliho raksasa tersebut terpasang di lokasi strategis, tepatnya di samping lampu merah jalan raya. Dalam baliho tersebut terdapat tulisan yang berbunyi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Kemudian pada bagian bawahnya ada gambar wajah Gibran Raka Buming Raka. Pada baliho itu tampak ilustrasi putra sulung Presiden Joko Widodo memakai kemeja putih dan pecis berwarna hitam. Sementara baliho dengan gambar yang sama juga terlihat di Magelang, tepatnya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Koordinator Nasional Media Barisan Relawan Gigi Berani atau Bala Gibran, Miftahur Rohim saat dikonfirmasi pada Senin 25 September lalu mengakui jika pihaknya yang memasang baliho tersebut. Ia mengatakan pemasangan dilakukan di sejumlah wilayah Kabupaten Magelang sebanyak 5 titik. Menurutnya pemasangan baliho tersebut dilakukan secara spontan sehingga Gibran Raka Buming Raka tidak mengetahui hal itu. Ia pun mengatakan pemasangan baliho Gibran ini sebagai bentuk dukungan untuk mendorong wali kota Solo itu maju sebagai wakil presiden 2024. Ia menambahkan jika Gibran menjadi cawapres, bersandi dengan siapapun capresnya bukan suatu masalah. Sebelumnya, baliho dengan gambar Gibran sempat bertebaran juga di kawasan Magelang. Hanya saja dalam baliho-baliho itu tampak bersanding dengan Prabowo Subianto selaku calon
presiden dari Partai Gerindra. Partai Bulan Bintang PBB secara terbuka meminta Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur saat dikonfirmasi pada Selasa 26 September 2023. Dikutip dari Tribun News, Afriansyah menyatakan bahwa partainya memang mendorong Ketua Umum Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Namun kini pihaknya turut meminang Gibran Raka Buming Raka. Meski Gibran merupakan kader PDI Perjuangan, Afriansyah meminta agar putra sulung Presiden Jokowi itu tak takut keluar partai demi kepentingan negara. Ia pun menegaskan partainya kini telah memberikan dukungan pada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kini Afriansyah berharap akan ada sosok pemuda yang mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres. Diketahui saat ini PBB telah tergabung dengan Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat, Gelora, Garuda, dan Prima di Koalisi Indonesia Maju. Partai-partai tersebut telah sepakat untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Raka Buming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afriansyah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut setara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Raka Buming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Mancang Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Oleh sebab itu saya pesan urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa. Ojo kesusu. Kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita. Karena saya melihat ini atraksi politiknya belum selesai. Wira-wiri, sana, sini, saya melihat masih. Saya nggak tahu partai ini ke sana, partai ini ke sini, partai ini ke sana, partai ini ke sini. Dia masih ngalor ngidul. Jadi kita dari jauh mengamati saja, mengamati dulu. Setuju enggak?
Karena kelihatannya partai masih mencari format koalisi. Partai masih mencari format koalisi. Calonnya juga masih belum jelas. Cawapresnya siapa belum jelas. Enggak. Belum jelas kok malah dijawab. Jadi kita giat bekerja saja sehingga produktif itu. Udah, ke situ aja udah. Setuju enggak? Gerindra ungkap kriteria dan nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto, bahkan menyinggung nama Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, pada Selasa 15 Agustus. Dikutip dari wartakotalive.com pada 15 Agustus, Fadly menyebutkan bahwa kemungkinan besar Cawapres Prabowo adalah sosok junior muda. Fadly pun menyebut beberapa nama yang dinilainya memenuhi syarat untuk mendampingi Prabowo. Beberapa nama itu diantaranya Muhaimin Iskandar atau Caimin, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan atau Zulhas, dan Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka lah yang menjadi bakal Cawapres Prabowo Subianto yang paling populer dengan 66,5%. Rekaman popularitas itu ada dalam lingkaran survei Indonesia atau LSI Deni JA. Survei LSI Deni JA ini bertajuk Gibran, Generasi Milenial dan Pertarungan Cawapres 2024. LSI Deni JA mengungkapkan Gibran merupakan satu-satunya wakil dari generasi milenial di daftar Cawapres yang beredar. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Karena itu ada lebih ada kurangnya masing-masing, ya. Kemudian kalau soal pemenangan, sebetulnya kalau kita mau tambahkan mungkin ada satu variabel lagi yang bisa berpengaruh terhadap kasus Prabowo Subianto, yaitu mencari jalan tengah, ya. Nah, jalan tengah ini diperkirakan adalah Gibran Rakabuming, ya. Karena dia bukan Golkar, dia bukan juga PAN, dia bukan Demokrat gitu. Intinya bukan dari mereka-mereka yang bergabung dalam koalisi pemenangan Prabowo Subianto gitu. Nah, sebetulnya kalau bicara Gibran ada satu kelebihannya lagi kalau bicara variabel pemenangan, yaitu dia berasal dari Jawa Tengah gitu. Di mana suara Jawa Tengah itu memang di satu sisi adalah basis PDI Perjuangan, tapi bisa dikatakan juga bahwa itu adalah basisnya Joko Widodo, ya. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Menurut saya itu satu kalkulasi elektoral juga. Cuman ya belum diputuskan karena barangkali menunggu Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah kemudian permohonan kemarin itu bisa maju usia berapa 35 tahun itu dikabulkan atau tidak. Jadi mungkin dalam kasus Pak Prabowo ini ada satu variabel lagi, yaitu variabel Mahkamah Konstitusi, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar, ya saya rasa itu sudah dekat lah dengan pengambilan keputusan. Jadi urutannya yang paling cepat ngambil keputusan mengenai wakil ini susul dengan dan sosoknya adalah Mahfud MD, lalu yang paling akhir adalah kubunya Prabowo begitu ya, entah Gibran, entah Erick, entah Erlangga atau nama-nama yang lain. Tapi hemat saya kisarannya antara tiga itu, Gibran, Erick atau Erlangga Hartarto. Ketua DPP PDIP Said Abdullah turut menanggapi potensi putra sulung Presiden Joko Widodo. Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden, Cawapres, dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, berpasangan dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Potensi Gibran maju dalam Pilpres 2024 memungkinkan dengan bergulirnya gugatan batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi, MK. Said menyatakan jika memang nantinya nama Gibran dipilih menjadi Cawapres Prabowo maka secara pribadi akan mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Ya,
Kalau nama Gibran semakin menguat, saya ucapkan selamat ke Pak Prabowo, kata Said kepada awak media saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan usai acara MKDWR, Rabu, tanggal 27 September tahun 2023. Ditanya apakah nantinya PDIP akan melepas Gibran berpasangan dengan Prabowo, Said enggan mengambil pusing. Kata dia, dalam Pilpres 2024 ini PDIP sudah punya kader sendiri yang akan dicalonkan bahkan sebagai capres yakni Ganjar Pranowo. Siapa sosok yang akan mendampingi Ganjar sebagai cawapres? Said menyebut hal itu tinggal menunggu waktu saja. Kalau dari PDI Perjuangan, satu-satunya yang sudah clear and clean, Pak Ganjar Pranowo. Wakilnya akan menyusul dan tidak akan lama lagi. Toh pendaftaran, capres-cawapres, terakhir tanggal 25 Oktober, kata Said. Dirinya juga menyebut PDIP tidak akan mempermasalahkan jika memang nantinya Gibran benar dimajukan sebagai cawapres Prabowo dan bertarung dengan Ganjar Pranowo. Sebab, kata dia, hal itu wajar dalam kontestasi politik. Terpenting setiap pasangan calon yang maju di Pilpres harus memiliki visi yang bisa meyakini masyarakat. Namanya kontestasi biasa-biasa aja dong. Kita saling menghormati. Pak Prabowo penajamannya apa, visinya. Kami visinya apa, ya ayo jualan ke masyarakat, kata dia. Karena pemilik suaranya kan masyarakat. Sehingga jangan kita semua berkewajiban untuk tahun depan itu mulai saat ini menjaga kondusivitas, keamanan, rasa damai masyarakat kita, tukas Said. Diketahui, nama wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka belakangan santer dikabarkan akan diusung sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Salah satu yang menyatakan yakni, Sekretaris Jenderal, Sekjen, PBB Afriansyah Nur yang menyebut kalau pihaknya mengusulkan Gibran selain Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres pendamping Prabowo. Kami sudah di dalam tim. Selain PBB yang mengusulkan Mas Gibran belum ada. Tapi PBB Gibran, Yusril sama Mas Gibran, kata Afriansyah saat bertemu Gibran di Gera Wisata Niaga, Solo, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Menurut Afriansyah, saat ini semua partai politik, parpol, parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, KIM, masing-masing telah mengusulkan nama cawapres. Sementara beberapa parpol non-parlemen, dia menuturkan sejauh ini belum menyodorkan nama. PAN Erick Thohir, Golkar Airlangga Hartarto. Mungkin nanti gabung PSI gabung Gelora. Kalau Gelora tidak siapa-siapa terserah Pak Prabowo. Kemudian gabung Garuda, termasuk Prima juga, ujar Afriansyah. Muncul baliho bergambar Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka didukung menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 di Yogyakarta. Baliho raksasa tersebut terpasang di lokasi strategis, tepatnya di samping lampu merah jalan raya. Dalam baliho tersebut terdapat tulisan yang berbunyi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Kemudian pada bagian bawahnya ada gambar wajah Gibran Rakabuming Raka. Pada baliho itu tampak ilustrasi putra sulung Presiden Joko Widodo memakai kemeja putih dan pecis berwarna hitam. Sementara baliho dengan gambar yang sama juga terlihat di Magelang, tepatnya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Koordinator Nasional Media Barisan Relawan Gigi Berani atau Bala Gibran, Miftahur Rohim saat dikonfirmasi pada Senin 25 September lalu mengakui jika pihaknya yang memasang baliho tersebut. Ia mengatakan pemasangan dilakukan di sejumlah wilayah Kabupaten Magelang sebanyak 5 titik. Menurutnya pemasangan baliho tersebut dilakukan secara spontan sehingga Gibran Rakabuming Raka tidak mengetahui hal itu. Ia pun mengatakan pemasangan baliho Gibran ini sebagai bentuk dukungan untuk mendorong wali kota Solo itu maju sebagai wakil presiden 2024. Ia menambahkan jika Gibran menjadi cawapres, bersanding dengan siapapun capresnya bukan suatu masalah. Sebelumnya, baliho dengan gambar Gibran sempat bertebaran juga di kawasan Magelang. Hanya saja dalam baliho-baliho itu tampak bersanding dengan Prabowo Subianto selaku calon presiden dari Partai Gerindra. Partai Bulan Bintang PBB secara terbuka meminta Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur saat dikonfirmasi pada Selasa 26 September 2023. Dikutip dari Tribun News, Afriansyah menyatakan bahwa partainya memang mendorong Ketua Umum Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Namun kini pihaknya turut meminang Gibran Rakabuming Raka. Meski Gibran merupakan kader PDI Perjuangan, Afriansyah meminta agar putra sulung Presiden Jokowi itu tak takut keluar partai demi kepentingan negara. Ia pun menegaskan partainya kini telah memberikan dukungan
pada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kini Afriansyah berharap akan ada sosok pemuda yang mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres. Diketahui saat ini PBB telah tergabung dengan Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat, Gelora, Garuda, dan Prima di Koalisi Indonesia Maju. Partai-partai tersebut telah sepakat untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afriansyah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini semua partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut setara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Moncong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Oleh sebab itu saya pesan urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa. Ojo kesusu. Kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita. Karena saya melihat ini atraksi politiknya belum selesai. Wira-wiri, sana, sini, saya melihat masih. Saya nggak tahu partai ini ke sana, partai ini ke sini, partai ini ke sana, partai ini ke sini. Dia masih ngalor ngidul. Jadi kita dari jauh mengamati saja, mengamati dulu. Setuju enggak? Karena kelihatannya partai masih mencari format koalisi. Partai masih mencari format koalisi. Calonnya juga masih belum jelas. Cawapresnya siapa belum jelas. Enggak. Belum jelas kok malah dijawab. Jadi kita giat bekerja saja sehingga produktif itu. Udah, ke situ aja udah. Setuju enggak?
Gerindra ungkap kriteria dan nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto, bahkan menyinggung nama Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon, pada Selasa 15 Agustus. Dikutip dari wartakotalive.com pada 15 Agustus, Fadli menyebutkan bahwa kemungkinan besar cawapres Prabowo adalah sosok junior muda. Fadli pun menyebut beberapa nama yang dinilainya memenuhi syarat untuk mendampingi Prabowo. Beberapa nama itu diantaranya Muhaimin Iskandar atau Caimin, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan atau Zulhas, dan Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka lah yang menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto yang paling populer dengan 66,5%. Rekaman popularitas itu ada dalam lingkaran survei Indonesia atau LSI Deni JA. Survei LSI Deni JA ini bertajuk Gibran, Generasi Milenial dan Pertarungan Cawapres 2024. LSI Deni JA mengungkapkan Gibran merupakan satu-satunya wakil dari generasi milenial di daftar cawapres yang beredar. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Karena itu ada lebih ada kurangnya masing-masing, ya. Kemudian kalau soal pemenangan, sebetulnya kalau kita mau tambahkan mungkin ada satu variabel lagi yang bisa berpengaruh terhadap kasus Prabowo Subianto, yaitu mencari jalan tengah, ya. Nah, jalan tengah ini diperkirakan adalah Gibran Rakabuming, ya. Karena dia bukan Golkar, dia bukan juga PAN, dia bukan Demokrat gitu. Intinya bukan dari mereka-mereka yang bergabung dalam koalisi pemenangan Prabowo Subianto gitu. Nah, sebetulnya kalau bicara Gibran ada satu kelebihannya lagi kalau bicara variabel pemenangan, yaitu dia berasal dari Jawa Tengah gitu. Di mana suara Jawa Tengah itu memang di satu sisi adalah basis PDI Perjuangan, tapi bisa dikatakan juga bahwa itu adalah basisnya Joko Widodo, ya. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Menurut saya itu satu kalkulasi elektoral juga. Cuman ya belum diputuskan karena barangkali menunggu Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah kemudian permohonan kemarin itu bisa maju usia berapa 35 tahun itu dikabulkan atau tidak. Jadi mungkin dalam kasus Pak Prabowo ini ada satu variabel lagi, yaitu variabel Mahkamah Konstitusi, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar, ya saya rasa itu sudah dekat lah dengan pengambilan keputusan. Jadi urutannya yang paling cepat ngambil keputusan mengenai wakil ini susul dengan dan sosoknya adalah Mahfud MD. Lalu yang paling akhir adalah kubunya Prabowo, begitu ya. Entah Gibran, entah Erick, entah Erlangga atau nama-nama yang lain. Tapi hemat saya kisarannya antara tiga itu Gibran, Erick atau Erlangga Hartarto. Ketua DPP PDIP Said Abdullah turut menanggapi potensi putra sulung Presiden Joko Widodo. Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden, cawapres, dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, berpasangan dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Potensi Gibran maju dalam Pilpres 2024 memungkinkan dengan bergulirnya gugatan batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi, MK. Said menyatakan jika memang nantinya nama Gibran dipilih menjadi cawapres Prabowo maka secara pribadi akan mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Ya. Kalau nama Gibran semakin menguat, saya ucapkan selamat ke Pak Prabowo, kata Said kepada awak media saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan usai acara MKDWR, Rabu, tanggal 27 September tahun 2023. Ditanya apakah nantinya PDIP akan melepas Gibran berpasangan dengan Prabowo, Said enggan mengambil pusing. Kata dia, dalam Pilpres 2024 ini PDIP sudah punya kader sendiri yang akan dicalonkan bahkan sebagai capres yakni Ganjar Pranowo. Siapa sosok yang akan mendampingi Ganjar sebagai cawapres? Said menyebut hal itu tinggal menunggu waktu saja. Kalau dari PDI Perjuangan, satu-satunya yang sudah clear and clean, Pak Ganjar Pranowo. Wakilnya akan menyusul dan tidak akan lama lagi. Toh pendaftaran, Capres-Cawapres, terakhir tanggal 25 Oktober, kata Said.
Dirinya juga menyebut PDIP tidak akan mempermasalahkan jika memang nantinya Gibran benar dimajukan sebagai cawapres Prabowo dan bertarung dengan Ganjar Pranowo. Sebab, kata dia, hal itu wajar dalam kontestasi politik. Terpenting setiap pasangan calon yang maju di Pilpres harus memiliki visi yang bisa meyakini masyarakat. Namanya kontestasi biasa-biasa aja dong. Kita saling menghormati. Pak Prabowo penajamannya apa, visinya. Kami visinya apa, ya ayo jualan ke masyarakat, kata dia. Karena pemilik suaranya kan masyarakat. Sehingga jangan kita semua berkewajiban untuk tahun depan itu mulai saat ini menjaga kondusivitas, keamanan, rasa damai masyarakat kita, tukas Said. Diketahui, nama wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka belakangan santer dikabarkan akan diusung sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Salah satu yang menyatakan yakni, Sekretaris Jenderal, Sekjen, PBB Afriansyah Nur yang menyebut kalau pihaknya mengusulkan Gibran selain Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres pendamping Prabowo. Kami sudah di dalam tim. Selain PBB yang mengusulkan Mas Gibran belum ada. Tapi PBB Gibran, Yusril sama Mas Gibran, kata Afriansyah saat bertemu Gibran di Gera Wisata Niaga, Solo, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Menurut Afriansyah, saat ini semua partai politik, parpol, parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, KIM, masing-masing telah mengusulkan nama cawapres. Sementara beberapa parpol non-parlemen, dia menuturkan sejauh ini belum menyodorkan nama. PAN Erick Thohir, Golkar Air Langga Hartarto. Mungkin nanti gabung PSI gabung Gelora. Kalau Gelora tidak siapa-siapa terserah Pak Prabowo. Kemudian gabung Garuda, termasuk Prima juga, ujar Afriansyah. Muncul baliho bergambar Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka didukung menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 di Yogyakarta. Baliho raksasa tersebut terpasang di lokasi strategis, tepatnya di samping lampu merah jalan raya. Dalam baliho tersebut terdapat tulisan yang berbunyi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Kemudian pada bagian bawahnya ada gambar wajah Gibran Raka Buming Raka. Pada baliho itu tampak ilustrasi putra sulung Presiden Joko Widodo memakai kemeja putih dan pecis berwarna hitam. Sementara baliho dengan gambar yang sama juga terlihat di Magelang, tepatnya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Koordinator Nasional Media Barisan Relawan Gigi Berani atau Bala Gibran, Miftahur Rohim saat dikonfirmasi pada Senin 25 September lalu mengakui jika pihaknya yang memasang baliho tersebut. Ia mengatakan pemasangan dilakukan di Partai Gerindra. Partai Bulan Bintang PBB secara terbuka meminta Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur saat dikonfirmasi pada Selasa 26 September 2023. Dikutip dari Tribun News, Afriansyah menyatakan bahwa partainya memang mendorong Ketua Umum Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Namun kini pihaknya turut meminang Gibran Raka Buming Raka. Meski Gibran merupakan kader PDI Perjuangan, Afriansyah meminta agar putra sulung Presiden Jokowi itu tak takut keluar partai demi kepentingan negara. Ia pun menegaskan partainya kini telah memberikan dukungan pada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kini Afriansyah berharap akan ada sosok pemuda yang mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres. Diketahui saat ini PBB telah tergabung dengan Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat, Gelora, Garuda, dan Prima di Koalisi Indonesia Maju. Partai-partai tersebut telah sepakat untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Raka Buming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024.
yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afriansyah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini semua partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut sementara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Moncong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Oleh sebab itu saya pesan urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa. Ojo kesusu. Kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita. Karena saya melihat ini atraksi politiknya belum selesai. Wira-wiri, sana, sini, saya melihat masih. Saya nggak tahu partai ini ke sana, partai ini ke sini, partai ini ke sana, partai ini ke sini. Dia masih ngalor ngidul. Jadi kita dari jauh mengamati saja, mengamati dulu. Setuju enggak? Karena kelihatannya partai masih mencari format koalisi. Partai masih mencari format koalisi. Calonnya juga masih belum jelas. Cawapresnya siapa belum jelas. Enggak. Belum jelas kok malah dijawab. Jadi kita giat bekerja saja sehingga produktif itu. Udah, ke situ aja udah. Setuju enggak? Gerindra ungkap kriteria dan nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto, bahkan menyinggung nama Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, pada Selasa 15 Agustus. Dikutip dari wartakotalive.com pada 15 Agustus, Fadly menyebutkan bahwa kemungkinan besar cawapres Prabowo adalah sosok junior muda. Fadly pun menyebut beberapa nama yang dinilainya memenuhi syarat untuk mendampingi Prabowo. Beberapa nama itu diantaranya Muhaimin Iskandar atau Caimin, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan atau Zulhas, dan Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka lah yang menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto yang paling populer dengan 66,5%. Rekaman popularitas itu ada dalam lingkaran survei Indonesia atau LSI Deni JA. Survei LSI Deni JA ini bertajuk Gibran, Generasi Milenial dan Pertarungan Cawapres 2024.
LSI Denny JA mengungkapkan Gibran merupakan satu-satunya wakil dari generasi milenial di daftar cawapres yang beredar. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Karena itu ada lebih ada kurangnya masing-masing, ya. Kemudian kalau soal pemenangan, sebetulnya kalau kita mau tambahkan mungkin ada satu variabel lagi yang bisa berpengaruh terhadap kasus Prabowo Subianto, yaitu mencari jalan tengah, ya. Nah, jalan tengah ini diperkirakan adalah Gibran Rakabuming, ya. Karena dia bukan Golkar, dia bukan juga PAN, dia bukan Demokrat gitu. Intinya bukan dari mereka-mereka yang bergabung dalam koalisi pemenangan Prabowo Subianto gitu. Nah, sebetulnya kalau bicara Gibran, ada satu kelebihannya lagi kalau bicara variabel pemenangan, yaitu dia berasal dari Jawa Tengah, gitu. Di mana suara Jawa Tengah itu memang di satu sisi adalah basis PDI Perjuangan, tapi bisa dikatakan juga bahwa itu adalah basisnya Joko Widodo, ya. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Menurut saya itu satu kalkulasi elektoral juga. Cuman ya belum diputuskan karena barangkali menunggu Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah kemudian permohonan kemarin itu bisa maju usia berapa 35 tahun itu dikabulkan atau tidak. Jadi mungkin dalam kasus Pak Prabowo ini ada satu variabel lagi, yaitu variabel Mahkamah Konstitusi, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar, ya saya rasa itu sudah dekat lah dengan pengambilan keputusan. Jadi urutannya yang paling cepat ngambil keputusan mengenai wakil ini susul dengan dan sosoknya adalah Mahfud MD. Lalu yang paling akhir adalah kubunya Prabowo, begitu ya. Entah Gibran, entah Erik, entah Airlangga, atau nama-nama yang lain. Tapi hemat saya kisarannya antara tiga itu, Gibran, Erik, atau Airlangga Hartarto. Ketua DPP PDIP Said Abdullah turut menanggapi potensi putra sulung Presiden Joko Widodo. Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden, cawapres, dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, berpasangan dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Potensi Gibran maju dalam Pilpres 2024 memungkinkan dengan bergulirnya gugatan batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi, MK. Said menyatakan jika memang nantinya nama Gibran dipilih menjadi Cawapres Prabowo maka secara pribadi akan mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Ya, kalau nama Gibran semakin menguat, saya ucapkan selamat ke Pak Prabowo, kata Said kepada awak media saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan usai acara MKDWR, Rabu, tanggal 27 September tahun 2023. Ditanya apakah nantinya PDIP akan melepas Gibran berpasangan dengan Prabowo, Said enggan mengambil pusing. Kata dia, dalam Pilpres 2024 ini PDIP sudah punya kader sendiri yang akan dicalonkan bahkan sebagai capres yakni Ganjar Pranowo. Siapa sosok yang akan mendampingi Ganjar sebagai cawapres? Said menyebut hal itu tinggal menunggu waktu saja. Kalau dari PDI Perjuangan, satu-satunya yang sudah clear and clean, Pak Ganjar Pranowo. Wakilnya akan menyusul dan tidak akan lama lagi. Toh pendaftaran, Capres-Cawapres, terakhir tanggal 25 Oktober, kata Said. Dirinya juga menyebut PDIP tidak akan mempermasalahkan jika memang nantinya Gibran benar dimajukan sebagai cawapres Prabowo dan bertarung dengan Ganjar Pranowo. Sebab, kata dia, hal itu wajar dalam kontestasi politik. Terpenting setiap pasangan calon yang maju di Pilpres harus memiliki visi yang bisa meyakini masyarakat. Namanya kontestasi biasa-biasa aja dong. Kita saling menghormati. Pak Prabowo penajamannya apa, visinya. Kami visinya apa, ya ayo jualan ke masyarakat, kata dia. Karena pemilik suaranya kan masyarakat. Sehingga jangan kita semua berkewajiban untuk tahun depan itu mulai saat ini menjaga kondusivitas, keamanan, rasa damai masyarakat kita, tukas Said. Diketahui, nama wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka belakangan santer dikabarkan akan diusung sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Salah satu yang menyatakan yakni, Sekretaris Jenderal, Sekjen, PBB Afriansyah Nur yang menyebut kalau pihaknya mengusulkan Gibran selain Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres pendamping Prabowo. Kami sudah di dalam tim. Selain PBB yang mengusulkan Mas Gibran belum ada. Tapi PBB Gibran, Yusril sama Mas Gibran, kata Afriansyah saat bertemu Gibran di Gera Wisata Niaga, Solo, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Menurut Afriansyah, saat ini semua partai politik, parpol, parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, KIM, masing-masing telah mengusulkan nama cawapres.
Sementara beberapa parpol non-parlemen, dia menuturkan sejauh ini belum menyodorkan nama. PAN Erick Thohir, Golkar Airlangga Hartarto. Mungkin nanti gabung PSI gabung Gelora. Kalau Gelora tidak siapa-siapa terserah Pak Prabowo. Kemudian gabung Garuda, termasuk Prima juga, ujar Afriansyah. Muncul baliho bergambar Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka didukung menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 di Yogyakarta. Baliho raksasa tersebut terpasang di lokasi strategis, tepatnya di samping lampu merah jalan raya. Dalam baliho tersebut terdapat tulisan yang berbunyi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Kemudian pada bagian bawahnya ada gambar wajah Gibran Raka Buming Raka. Pada baliho itu tampak ilustrasi putra sulung Presiden Joko Widodo memakai kemeja putih dan pecis berwarna hitam. Sementara baliho dengan gambar yang sama juga terlihat di Magelang, tepatnya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Koordinator Nasional Media Barisan Relawan Gigi Berani atau Bala Gibran, Miftahur Rohim, saat dikonfirmasi pada Senin 25 September lalu mengakui jika pihaknya yang memasang baliho tersebut. Ia mengatakan pemasangan dilakukan di sejumlah wilayah Kabupaten Magelang sebanyak 5 titik. Menurutnya pemasangan baliho tersebut dilakukan secara spontan sehingga Gibran Raka Buming Raka tidak mengetahui hal itu. Ia pun mengatakan pemasangan baliho Gibran ini sebagai bentuk dukungan untuk mendorong Wali Kota Solo itu maju sebagai Wakil Presiden 2024. Ia menambahkan jika Gibran menjadi cawapres, bersanding dengan siapapun capresnya bukan suatu masalah. Sebelumnya, baliho dengan gambar Gibran sempat bertebaran juga di kawasan Magelang. Hanya saja dalam baliho-baliho itu tampak bersanding dengan Prabowo Subianto selaku calon presiden dari Partai Gerindra. Partai Bulan Bintang PBB secara terbuka meminta Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur saat dikonfirmasi pada Selasa 26 September 2023. Dikutip dari Tribun News, Afriansyah menyatakan bahwa partainya memang mendorong Ketua Umum Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Namun kini pihaknya turut meminang Gibran Raka Buming Raka. Meski Gibran merupakan kader PDI Perjuangan, Afriansyah meminta agar putra sulung Presiden Jokowi itu tak takut keluar partai demi kepentingan negara. Ia pun menegaskan partainya kini telah memberikan dukungan pada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kini Afriansyah berharap akan ada sosok pemuda yang mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres. Diketahui saat ini PBB telah tergabung dengan Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat, Gelora, Garuda, dan Prima di Koalisi Indonesia Maju. Partai-partai tersebut telah sepakat untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Raka Buming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afriansyah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu.
Afriansyah menyebut kini semua partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut setara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Moncong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Oleh sebab itu saya pesan urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa. Ojo kesusu. Kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita. Karena saya melihat ini atraksi politiknya belum selesai. Wira-wiri sana sini, saya melihat masih. Saya nggak tahu partai ini ke sana, partai ini ke sini, partai ini ke sana, partai ini ke sini. Dia masih ngalor ngidul. Jadi kita dari jauh mengamati saja, mengamati dulu. Setuju enggak? Karena kelihatannya partai masih mencari format koalisi. Partai masih mencari format koalisi. Calonnya juga masih belum jelas. Cawapresnya siapa belum jelas. Enggak? Belum jelas kok malah dijawab. Jadi kita giat bekerja saja sehingga produktif itu. Udah, ke situ aja udah. Setuju enggak? Gerindra ungkap kriteria dan nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto, bahkan menyinggung nama Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, pada Selasa 15 Agustus. Dikutip dari wartakotalive.com pada 15 Agustus, Fadly menyebutkan bahwa kemungkinan besar cawapres Prabowo adalah sosok junior muda. Fadly pun menyebut beberapa nama yang dinilainya memenuhi syarat untuk mendampingi Prabowo. Beberapa nama itu diantaranya Muhaimin Iskandar atau Caimin, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan atau Zulhas, dan Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka lah yang menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto yang paling populer dengan 66,5%. Rekaman popularitas itu ada dalam lingkaran survei Indonesia atau LSI Deni JA. Survei LSI Deni JA ini bertajuk Gibran, Generasi Milenial dan Pertarungan Cawapres 2024. LSI Deni JA mengungkapkan Gibran merupakan satu-satunya wakil dari generasi milenial di daftar cawapres yang beredar. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Karena itu ada lebih ada kurangnya masing-masing, ya. Kemudian kalau soal pemenangan, sebetulnya kalau kita mau tambahkan mungkin ada satu variabel lagi yang bisa berpengaruh terhadap kasus Prabowo Subianto, yaitu mencari jalan tengah, ya. Nah, jalan tengah ini diperkirakan adalah Gibran Rakabuming, ya. Karena dia bukan Golkar, dia bukan juga PAN, dia bukan Demokrat gitu. Intinya bukan dari mereka-mereka yang
bergabung dalam koalisi pemenangan Prabowo Subianto gitu. Nah, sebetulnya kalau bicara Gibran, ada satu kelebihannya lagi kalau bicara variabel pemenangan, yaitu dia berasal dari Jawa Tengah gitu. Di mana suara Jawa Tengah itu memang di satu sisi adalah basis PDI Perjuangan, tapi bisa dikatakan juga bahwa itu adalah basisnya Joko Widodo ya. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut ya. Menurut saya itu satu kalkulasi elektoral juga. Cuman ya belum diputuskan karena barangkali menunggu Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah kemudian permohonan kemarin itu bisa maju usia berapa 35 tahun itu dikabulkan atau tidak. Jadi mungkin dalam kasus Pak Prabowo ini ada satu variabel lagi, yaitu variabel Mahkamah Konstitusi, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar, ya saya rasa itu sudah dekat lah dengan pengambilan keputusan. Jadi urutannya yang paling cepat ngambil keputusan mengenai wakil ini susul dengan dan sosoknya adalah Mahfud MD, lalu yang paling akhir adalah kubunya Prabowo, begitu ya. Entah Gibran, entah Erik, entah Airlangga, atau nama-nama yang lain. Tapi hemat saya kisarannya antara tiga itu, Gibran, Erik, atau Airlangga Hartarto. Ketua DPP PDIP Said Abdullah turut menanggapi potensi putra sulung Presiden Joko Widodo. Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, maju sebagai calon wakil presiden, cawapres, dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, berpasangan dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Potensi Gibran maju dalam Pilpres 2024 memungkinkan dengan bergulirnya gugatan batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi, MK. Said menyatakan jika memang nantinya nama Gibran dipilih menjadi cawapres Prabowo maka secara pribadi akan mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Ya, kalau nama Gibran semakin menguat, saya ucapkan selamat ke Pak Prabowo, kata Said kepada awak media saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan usai acara MKDWR, Rabu, tanggal 27 September tahun 2023. Ditanya apakah nantinya PDIP akan melepas Gibran berpasangan dengan Prabowo, Said enggan mengambil pusing. Kata dia, dalam Pilpres 2024 ini PDIP sudah punya kader sendiri yang akan dicalonkan bahkan sebagai capres yakni Ganjar Pranowo. Siapa sosok yang akan mendampingi Ganjar sebagai cawapres? Said menyebut hal itu tinggal menunggu waktu saja. Kalau dari PDI Perjuangan, satu-satunya yang sudah clear and clean, Pak Ganjar Pranowo. Wakilnya akan menyusul dan tidak akan lama lagi. Toh pendaftaran, capres-cawapres, terakhir tanggal 25 Oktober, kata Said. Dirinya juga menyebut PDIP tidak akan mempermasalahkan jika memang nantinya Gibran benar dimajukan sebagai cawapres Prabowo dan bertarung dengan Ganjar Pranowo. Sebab, kata dia, hal itu wajar dalam kontestasi politik. Terpenting setiap pasangan calon yang maju di Pilpres harus memiliki visi yang bisa meyakini masyarakat. Namanya kontestasi biasa-biasa aja dong. Kita saling menghormati. Pak Prabowo penajamannya apa, visinya. Kami visinya apa, ya ayo jualan ke masyarakat, kata dia. Karena pemilik suaranya kan masyarakat. Sehingga jangan kita semua berkewajiban untuk tahun depan itu mulai saat ini menjaga kondusivitas, keamanan, rasa damai masyarakat kita, tukas Said. Diketahui, nama wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka belakangan santer dikabarkan akan diusung sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Salah satu yang menyatakan yakni, Sekretaris Jenderal, Sekjen, PBB Afriansyah Nur yang menyebut kalau pihaknya mengusulkan Gibran selain Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres pendamping Prabowo. Kami sudah di dalam tim. Selain PBB yang mengusulkan Mas Gibran belum ada. Tapi PBB Gibran, Yusril sama Mas Gibran, kata Afriansyah saat bertemu Gibran di Gera Wisata Niaga, Solo, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Menurut Afriansyah, saat ini semua partai politik, parpol, parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, Kim, masing-masing telah mengusulkan nama cawapres. Sementara beberapa parpol non-parlemen, dia menuturkan sejauh ini belum menyodorkan nama. PAN Erick Thohir, Golkar Airlangga Hartarto. Mungkin nanti gabung PSI gabung Gelora. Kalau Gelora tidak siapa-siapa terserah Pak Prabowo. Kemudian gabung Garuda, termasuk Prima juga, ujar Afriansyah. Muncul baliho bergambar Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka didukung menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 di Yogyakarta. Baliho raksasa tersebut terpasang di lokasi strategis, tepatnya di samping lampu merah jalan raya.
Dalam baliho tersebut terdapat tulisan yang berbunyi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Kemudian pada bagian bawahnya ada gambar wajah Gibran Rakabuming Raka. Pada baliho itu tampak ilustrasi putra sulung Presiden Joko Widodo memakai kemeja putih dan pecis berwarna hitam. Sementara baliho dengan gambar yang sama juga terlihat di Magelang, tepatnya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Koordinator Nasional Media Barisan Relawan Gigi Berani atau Bala Gibran, Miftahur Rohim, saat dikonfirmasi pada Senin 25 September lalu mengakui jika pihaknya yang memasang baliho tersebut. Ia mengatakan pemasangan dilakukan di sejumlah wilayah Kabupaten Magelang sebanyak 5 titik. Menurutnya pemasangan baliho tersebut dilakukan secara spontan sehingga Gibran Rakabuming Raka tidak mengetahui hal itu. Ia pun mengatakan pemasangan baliho Gibran ini sebagai bentuk dukungan untuk mendorong wali kota Solo itu maju sebagai wakil presiden 2024. Ia menambahkan jika Gibran menjadi cawapres, bersanding dengan siapapun capresnya bukan suatu masalah. Sebelumnya, baliho dengan gambar Gibran sempat bertebaran juga di kawasan Magelang. Hanya saja dalam baliho-baliho itu tampak bersanding dengan Prabowo Subianto selaku calon presiden dari Partai Gerindra. Partai Bulan Bintang PBB secara terbuka meminta Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur saat dikonfirmasi pada Selasa 26 September 2023. Dikutip dari Tribun News, Afriansyah menyatakan bahwa partainya memang mendorong Ketua Umum Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Namun kini pihaknya turut meminang Gibran Rakabuming Raka. Meski Gibran merupakan kader PDI Perjuangan, Afriansyah meminta agar putra sulung Presiden Jokowi itu tak takut keluar partai demi kepentingan negara. Ia pun menegaskan partainya kini telah memberikan dukungan pada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kini Afriansyah berharap akan ada sosok pemuda yang mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres. Diketahui saat ini PBB telah tergabung dengan Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat, Gelora, Garuda, dan Prima di Koalisi Indonesia Maju. Partai-partai tersebut telah sepakat untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afriansyah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut setara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan.
Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Manjang Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Oleh sebab itu saya pesan urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa. Ojo kesusu. Kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita. Karena saya melihat ini atraksi politiknya belum selesai. Wira-wiri sana sini, saya melihat masih. Saya nggak tahu partai ini ke sana, partai ini ke sini, partai ini ke sana, partai ini ke sini. Dia masih ngalor ngidul. Jadi kita dari jauh mengamati saja, mengamati dulu. Setuju enggak? Karena kelihatannya partai masih mencari format koalisi. Partai masih mencari format koalisi. Calonnya juga masih belum jelas. Cawapresnya siapa belum jelas. Enggak. Belum jelas kok malah dijawab. Jadi kita giat bekerja saja sehingga produktif itu. Udah, ke situ aja udah. Setuju enggak? Gerindra ungkap kriteria dan nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto, bahkan menyinggung nama Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon, pada Selasa 15 Agustus. Dikutip dari wartakotalive.com pada 15 Agustus, Fadli menyebutkan bahwa kemungkinan besar Cawapres Prabowo adalah sosok junior muda. Fadli pun menyebut beberapa nama yang dinilainya memenuhi syarat untuk mendampingi Prabowo. Beberapa nama itu diantaranya Muhaimin Iskandar atau Caimin, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan atau Zulhas, dan Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka lah yang menjadi bakal Cawapres Prabowo Subianto yang paling populer dengan 66,5%. Rekaman popularitas itu ada dalam lingkaran survei Indonesia atau LSI Deni JA. Survei LSI Deni JA ini bertajuk Gibran, Generasi Milenial dan Pertarungan Cawapres 2024. LSI Deni JA mengungkapkan Gibran merupakan satu-satunya wakil dari generasi milenial di daftar Cawapres yang beredar. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Karena itu ada lebih ada kurangnya masing-masing, ya. Kemudian kalau soal pemenangan, sebetulnya kalau kita mau tambahkan mungkin ada satu variabel lagi yang bisa berpengaruh terhadap kasus Prabowo Subianto, yaitu mencari jalan tengah, ya. Nah, jalan tengah ini diperkirakan adalah Gibran Rakabuming, ya. Karena dia bukan Golkar, dia bukan juga PAN, dia bukan Demokrat gitu. Intinya bukan dari mereka-mereka yang bergabung dalam koalisi pemenangan Prabowo Subianto gitu. Nah, sebetulnya kalau bicara Gibran ada satu kelebihannya lagi kalau bicara variabel pemenangan, yaitu dia berasal dari Jawa Tengah gitu. Di mana suara Jawa Tengah itu memang di satu sisi adalah basis PDI Perjuangan, tapi bisa dikatakan juga bahwa itu adalah basisnya Joko Widodo, ya. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Menurut saya itu satu kalkulasi elektoral juga. Cuman ya belum diputuskan karena barangkali menunggu Mahkamah Konstitusi
untuk memutuskan apakah kemudian permohonan kemarin itu bisa maju usia berapa, 35 tahun, itu dikabulkan atau tidak. Jadi mungkin dalam kasus Pak Prabowo, ini ada satu variabel lagi, yaitu variabel Mahkamah Konstitusi, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar, ya saya rasa itu sudah dekat lah dengan pengambilan keputusan. Jadi urutannya yang paling cepat ngambil keputusan mengenai wakil ini susul dengan, dan sosoknya adalah Mahfud MD. Lalu yang paling akhir adalah kubunya Prabowo, begitu ya. Entah Gibran, entah Erik, entah Airlangga, atau nama-nama yang lain. Tapi hemat saya kisarannya antara tiga itu, Gibran, Erik, atau Airlangga Hartarto. Ketua DPP PDIP Said Abdullah turut menanggapi potensi putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden, cawapres, dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, berpasangan dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Potensi Gibran maju dalam Pilpres 2024 memungkinkan dengan bergulirnya gugatan batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi, MK. Said menyatakan jika memang nantinya nama Gibran dipilih menjadi cawapres Prabowo, maka secara pribadi akan mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Ya, kalau nama Gibran semakin menguat, saya ucapkan selamat ke Pak Prabowo, kata Said kepada awak media saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan usai acara MKDWR, Rabu, tanggal 27 September tahun 2023. Ditanya apakah nantinya PDIP akan melepas Gibran berpasangan dengan Prabowo, Said enggan mengambil pusing. Kata dia, dalam Pilpres 2024 ini PDIP sudah punya kader sendiri yang akan dicalonkan bahkan sebagai capres, yakni Ganjar Pranowo. Siapa sosok yang akan mendampingi Ganjar sebagai cawapres? Said menyebut hal itu tinggal menunggu waktu saja. Kalau dari PDI Perjuangan, satu-satunya yang sudah clear and clean, Pak Ganjar Pranowo. Wakilnya akan menyusul dan tidak akan lama lagi. Toh pendaftaran, Capres-Cawapres, terakhir tanggal 25 Oktober, kata Said. Dirinya juga menyebut PDIP tidak akan mempermasalahkan jika memang nantinya Gibran benar dimajukan sebagai cawapres Prabowo dan bertarung dengan Ganjar Pranowo. Sebab, kata dia, hal itu wajar dalam kontestasi politik. Terpenting setiap pasangan calon yang maju di